Akbar. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elehem. Wah, kayak agama Kabar Yahudi. semuanya. Waduh, udah pindah agama kau, Bill? Kayak agama Yahudi, Bill. Nah, kenapa? Enggak, salamnya kayak orang agama Yahudi. Loh, gini. Hmm. Tuhan Yesus kami orang Yahudi. Iya, Yesus orang Yahudi memang. Murid-muridnya juga orang Yahudi. Iya, murid-muridnya orang Apa Yahudi. yang salahnya? Apa yang salahnya? Yang Ayo. salah kan kalian bukan orang Yahudi. Loh, kalau begitu kalian kenapa juga mengikuti ajaran Islam? Kalian bukan orang Arab. Nah itu kan langsung hilang lagi suaramu, resek. Pairing. Ya kan? Kalian kan bukan Yahudi, kalian bukan murid Yesus juga, kalian kan penyembah. Oke. Pentuhan, kau kan pentuhan, bos. Beda Oke. dong. Apa kamu nyambung kemana ini? Tuhan menyembah, maksudnya Iya. ini apa ini? Alur cerita kamu apa ini? Kristen itu adalah Tenang. sekelompok manusia antikristus. Oke. Yang tidak mendudukkan Yesus sebagaimana mestinya. Itu loh, Bill. Oke. Yesus adalah Mesias. Mesias. Itu manusia. Iya, saya tanya kamu. Mesias dalam pemahaman kamu apa? Mesias itu orang yang diurapi. Loh, di mana di data di dalam keislaman bahwa Mesias atau Al-Masih itu diurapi? Di Islam tidak ada Mesias. Di agamamu. Al-Masih. Saya merujuk ke Al-Masih. Di Al-Masih mana? itu adalah manusia yang diberi kewenangan kemudian oleh Allah Saya kepada Bani tanya arti Israel. Al-Masih. Intinya dia manusia. Yang kita bahas, yang kita bahas itu Yesus kan. Saya tanya apa arti Al-Masih? Yang kita bahas Yesus atau Isa? Saya tanya apa arti Saya Al-Masih? tanya dulu, yang kamu sembah Isa atau Yesus? Bagaimana bisa kamu memahami tentang Yesua Hamasiah? Arti Mesias kamu tidak paham dan tidak Mesias dipahami itu oleh Nabi. adalah orang yang diurapi. Iya, saya tanya di dalam Terus keislaman kenapa? itu apa Terus itu kenapa Al-Masih? disembah? Di Islam tidak ada Loh, keadaan manusia orang disembah, nggak Kristen ada. menggunakan istilah Al-Masih. Kenapa kalian ikut-ikut juga Al-Masih? Tidak ada Isa itu disembah di Islam. Yang disembah di kamu itu Yesus. Saya Kenapa kasih tahu lari ke kamu ya. Isa? Saya kasih tahu kamu daripada kamu Apakah percaya. Apakah Tunggu saudara dulu. sudah mengakui Yesus itu Isa? Oke, sekarang saya kasih tahu kamu. Isa hanya ditemukan di dalam dua kitab. Yang pertama kitab Hindu Isa dalam itu bukan An-Manisat. Tuhan. Isa bukan Tuhan. Kamu mengambil dari Yesus kitab Hindu. juga bukan Tuhan. Kenapa jadi Tuhan di agamamu? Iya, kenapa kalian? Iya. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan Karena dalam di Yohanes agamamu? 1 ayat 1 dan ayat 14 sang firman itu adalah Allah dan Allah Tidak menjadi manusia. ada. Sudah Di jelas. mana di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu firman? Di mana? Sabar bro, oke? Kok Yang sabar? saya tanya kamu, kenapa kamu mengambil Nggak. nama Isa di dalam Nama kitab Hindu? Isa mau apapun itu dia Iya. bukan Tuhan. Kenapa kamu Ini yang mengambil nama bermasalah. Hindu? Yang Kamu tanggung jawab bermasalah dulu. itu di kamu. Ya, kamu kamu kan tadi tanggung jawab masuk. dulu. Kamu masuk seperti orang Yahudi, padahal kamu kan bukan tanggung jawab Yahudi. dulu. Loh, Makanya oke, kamu masuk oke. kayak Yahudi, Oke. nyamar-nyamar seperti domba. Oke. Tapi kan Oke, Anda oke. bukan domba, Anda kan serigala. Oke. Tiba-tiba Ada berapa masuk. ini? 1, 2, 3, 4. Oke, sabar. Tiba-tiba masuk. Ketika saya mengatakan Saya saja Bill, Diam kau tidak dulu. bisa runtuhkan Bill. Diam Saya dulu. belum ada Isa hotel yang kalian bisa melumpuhkan saya. Oke, Ini diam tidak dulu. sedang Oke, yang membahas pertama. Isa. Kami umat Islam dan juga agama Diam Yahudi dulu. tidak menyembah manusia. Diam dulu. Kristen menyembah manusia. Oke, Ini diam yang dulu. sedang kita bahas. Kenapa manusia menjadi Tuhan di agamamu? Saya bicara. Nah. Saya bicara. Yang pertama, kamu mengatakan saya menggunakan nama
atau istilah dari Yahudi. Nah, memang. kamu lupa. Assalamualaikum itu bahasa dari Uzbekistan, bahasa daripada Al-Bukhari. Intinya Islam menggunakan assalamualaikum. Intinya orang Kristen juga menggunakan salam alaikum. Assalamualaikum. Mana ada? Kenapa kalian mengambil? Di mana? Sabar dulu, Suma. Di mana sabar. orang Roma menggunakan assalamualaikum? Di mana? Di mana? Sabar. Islam itu dari Arab atau dari Uzbekistan? Jawab. Di mana? Di mana orang Roma menggunakan assalamualaikum? Data mobil. Di mana? Oke, kita buka data. Oke, silakan. Di tengah saya buka data. Silakan Bahwa tunjukkan assalamualaikum bahwa itu Sabar, itu bukan urusanmu. Assalamualaikum itu bukan bahasa Arab. Kenapa kalian mengambil bahasa Uzbekistan? Karena umat Islam itu dari awalnya sudah menggunakan kata assalamualaikum. Tidak, itu adalah bahasa Kristen di Syria. Kristen itu dari Roma. Kenapa ada sudah Shalom Aleichem di sana? Kenapa ada Shalom Aleichem di sana? Nah, jawab. Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Saya paham kalau Yesus dan orang Yahudi, saya paham. Diam dulu. Yang saya tanya penyembah-penyembahnya Yesus ini orang Roma, dari mana mengambil data Assalamualaikum, Shalom Aleichem? Jawab. Oke. Assalamualaikum diambil dari bahasa Uzbekistan, bukan bahasa Arab. Kita buka data. Yang saya tanya itu adalah di agama Kristen. Kenapa ada Shalom Aleichem? Kita buka data. Kenapa ada Shalom Aleichem di Kristen? Jawab. Loh, jawab. Shalom Aleichem artinya damai sejahtera beserta itu kita. Bahasanya itu di dalam bahasa Yahudi. Iya. Itu Yahudi tidak punya. Itu bahasa Ibrani. Itu agama Yahudi punya. Oke, kita buka. Bukan agama Kristen punya. Kristen itu dari Roma. Buka data. Saya akan buktikan. Kasih jawaban. Kalian mengambil bahasa Uzbekistan. Jawaban bahasa Al-Bukhari. Shalom Aleichem itu dari Roma. Oke, kita buka dulu. Itu Bill. Itu yang kau jawab, tunggu. Assalamualaikum itu adalah ucapan-ucapan umat Islam dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang kenapa ada Shalom Aleichem dari Kristen, dari Roma? Itu dari mana? Saya buka data loh. Jawab dulu. Dari mana kemudian kamu mendapatkan Shalom Aleichem? Oke, Shalom Aleichem bahasa Ibrani yang artinya perkataan Tuhan Yesus damai sejahtera besertamu. Yahudi punya. Itu Yahudi punya. Yang saya tanya Kristen punya. Dari mana Kristen Yesus orang Yahudi. Shalom Aleichem? Yesus paham saya. Yesus orang Yahudi. Tapi Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang saya tanya ini Kristen. Saya buka data dulu teman-teman. Minta di tengah host. Dari mana Kristen mengambil kata Shalom Aleichem? Dulu, bukan cuap-cuap. Oke. Host minta di tengah host. Host, jangan ketakutan kalian. Gak ada ketakutan, gak ada. Ya, saya buktikan. Minta di jangankan kata Assalamualaikum, kata Allah saja, kata Al-Quran aja kalian klaim. Wudhu dari sinilah, dari situlah, dari sanalah. Oke, saya jelasin kamu. Ini sejarah ini. Kau jangan panik. Sejarah ini. Shalom Aleichem itu kau dapat dari mana? Saya buka data. Oke, saya buka data. Silakan. Oke, minta di tengah. Kamu tunjukkan ke saya dari mana kamu ambil kata Shalom Aleichem. Kalian ketakutan? Malu kalian. Kamu yang malu. Saya minta di tengah. Kamu yang malu. Saya minta di tengah. Tidak ada kemudian. Arif nggak usah sibili. Saya mau buka data di sini. Berikan saya di tengah. Kamu sudah jawab. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Oke. Saya minta di tengah. Saya mau buka data. Itu adalah bahasa serumpun. Assalamualaikum adalah kami. kata Uzbekistan, bukan Arab. Jangan kalian tipu-tipu di sini. Bahasa agama kami. Yang saya tanya Kristen itu dari Roma. Kenapa ada Shalom Aleichem? Oke, di mana kata Assalamualaikum di dalam Al-Quran? Kenapa ada Shalom Aleichem di Kristen? Jawab. Assalamualaikum di dalam surat Quran di mana? Ada tidak ada urusan dengan itu. Rasulullah Muhammad SAW dan Islam menggunakan kata itu. Nah sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu, di mana kemudian ada tertulis Shalom Aleichem di kitabnya Kristen? Silakan. Saya buka data. Silakan. Minta di tengah.
Ya buka aja. Minta di tengah, saya buka Paling-paling data, kau saya buka kasih dari data. link. Paling-paling kau buka Buka dari link. data. Kasihan. Ketakutan. Kok Ku bilang ya. Kalian itu kalau saya bilang di Islam tengah, itu datang dengan menggunakan bahasa Arab. tidak Kami ada, tidak ada bahasa menggunakan Arab di bahasa abad ke-9. Arab. Islam ada di abad Assalamualaikum. ke-7. Itu Tidak jelas ada. sekali di dalam Itu tipu. Islam. Itu Tipu. sudah Kita jelas. buka data. Tidak ada lagi sesuatu Buka yang data. bisa. Minta di tengah host. Oke? Host minta di Paham? tengah boleh? Kasihan sekali. Host minta di tengah boleh? Coba Ya, kamu kasih tengah. tunjukkan dari mana asalnya kata Oke. Shalom Alaikum. Oke, Ayo. saya minta di tengah. Kasihan. Kasihan. Host, minta di tengah, host. Kasihan. Kasih di tengah lah host, apa lagi? Host, Kasihan. kasih di tengah host, nggak usah framing. Kasihan begini. kamu. Yang saya tanya Ketakutan. itu Kalian dari takut. kitabmu. Kalian Kenapa takut ada kan kata terbuka aib shalom? kalian? Kenapa ada kata shalom? Oke, kalian takut kan? Kenapa ada kata shalom di kitabmu Oke, di agamamu? saya minta di tengah. Kenapa ada kata Saya shalom di minta di agamamu? tengah. Kenapa ada kata shalom di kitabmu? Saya Kenapa? minta di tengah. Katakan coba sama saya. Saya minta di tengah. Iya, kamu nggak bisa menunjukkan kata Oke. shalom itu kau ambil dari mana? Oke, saya akan buka data. Minta di tengah. Ya, kasih Kau di buka tengah, aja datamu di situ. Loh, Kenapa kau nggak buka? kenapa takut kalian? Panik. Nggak panik, kamu nggak Panik. menjawab, kamu nggak Buktikan menjawab. kalau kalian benar, kamu saya di tidak tengah. menjawab. Kamu muncul-muncul. Assalamualaikum. Wah, macam orang Yahudi aja. Loh, makanya saya kasih ajar. Minta di tengah. Kamu orang Indonesia cuma. Assalamualaikum. Dari Ketakutan, mana? ketakutan. Dari Makanya aku mana bilang kau ya, ambil itu kata kalian shalom itu hanya alaikum? klaim ya. Dari Yang mana pertama. kau ambil kata shalom Diam alaikum? dulu. Dari mana? Saya bilang, kalian itu cuma umat klaim. Kasihan. Klaim. Orang Romawi Iya, nggak ada data, adalah nggak ada orang data. yang pertama menjadi penyembah Yesus. Oke. Dari mana dapat kata shalom? Oke, saya buka data. Silakan. Host Minta kasih di di tengah tengah, dia, host. host. Host, Kasih minta di kita tengah, lihat, host. kita lihat datanya dari mana asalnya kata shalom itu. Oke. Silakan kau buka. Si Billy kalau bawa data nanti malah malu sendiri. Coba dibaca dulu. Di mana Yudas kita itu berbahasa Arab. Diam dulu. Oke. Damai sejahtera Iyalah. besertamu adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Oke. Dalam bahasa Arab ini. Assalamualaikum. Kasihan Assalamualaikum. sekali. Oke. Bahasa kita ganti dalam Arab ke Kasihan Ibrani. sekali, Masya Ya ke Ibrani. Allah. Shalom Elohim. Lah itu bahasa kami itu. Itu bahasa serumpun antara bahasa Arab Oke. dengan bahasa Ibrani. Yang kita tanya ini Kristen. Diam dulu. Shalom Elohim. Yang kita Oke. tanya Kristen. Nah, Agama inilah pagan Kristen yang kita bahasa dari tanya. mana? Diam. Yang Bahasa kita dari tanya apa? ini bahasa dari Yunani. Uzbekistan. Bahasa Yunani. Uzbekistan, Al-Bukhari, Bahasa Uzbekistan. Yunani Woi, yang kenapa kita takut di tanya? tengah? Woi. Yang kita tanya, yang kita kalian tanya, takut? Woi. dari mana Shalom Alaikum ada di Kristen? Ketakutan. Dari mana? Ketakutan, host. Dari Host mana? takut. Balik lagi, host. Balik Dari lagi, host. mana kamu Balik dapatkan lagi, saya kasih kemudian? data loh, host. Dari Ketakutan mana kalian. kamu dapatkan Kalau- Shalom Alaikum? Jadi begini semua ya. Billy, pemakan kalau babi. cuma Billy. dari mana? Penyembah Yesus. Loh, Dari penyembah mana kau Muhammad. dapat kata shalom? Oi, Dari oke, mana kau curi kata Makanya shalom? sabar, Dari penyembah mana? Muhammad. Oke, Dari mana? diam dulu. Dari Oke. mana kau dapat kata shalom? Dari mana kau dapat kata shalom? Itu kau Oke. jawab. Itu kau Saya jawab. buka data. Jangan kau oke. Saya buka data. Kau buka Di data, tengah tapi lagi. kau buka data untuk assalamualaikum. Iya. Yang saya tanya agamamu, Billy, pemakan babi, otak nggak berfungsi. Yang saya tanya agamamu. Oke, kamu bilang dari pemakan babi. mana? Oh iya dong, Oke. kamu kan pemakan babi, dalam Oke, tubuhmu saya banyak dari babi. gereja masih Sekarang ke-7. saya tanya, Tidak makan babi, tidak Billy, makan haram. Mana lebih halal dengan Bill, Muhammad? saya Mana tanya, lebih halal saya dengan Bill, Muhammad? Bill, Mana lebih halal saya tanya, dengan Muhammad? Dari Jawab. mana Kristen Mana agama lebih
halal saya Romawi dengan Muhammad? ini, agama pagan Jawab. ini mengambil Saya kata jawab. Saya shalom. tanya, mana lebih halal Dari saya dengan mana Muhammad? agama pagan Para penyembah kalian ini. manusia ini mengambil kata shalom? Kamu Dari menyembah mana? Muhammad, bro. Dari mana? Oke, saya tanya, kamu bilang saya pemakan babi. Saya buka Sekarang siapa data, lebih saya halal buka saya dengan data. Muhammad? Tapi yang dibahas Ya, saya assalamualaikum. tanya siapa lebih halal saya Yang dengan saya Muhammad? tanya, dari mana agama pagan Kristen penyembah manusia ini mengambil data Hanya shalom? menghujat. Saya, oke. saya Dari buka data. mana agama Saya Kristen buka data penyembah lagi. penyembah roh ini mengambil kata shalom? Sabar zat, jawab. zat yang berbetis. Jawab. Diam dulu. Zat yang Jawab, berbetis. wahai Diam. penyembah nonot. Jawab. Woi, zat yang berbetis. Diam dulu. Penyembah Oke. nonot, jawab. Dari mana kau rampok Jawab kata dulu, shalom? penyembah betis. Dari Zat- mana kau penyembah zat ngambil betis. kata shalom? Oke. Mana Saya buka jawabanmu? data. Mana jawabanmu? Oke, saya buka Dari mana data. kau ambil kata shalom? Silakan. Minta di Silakan. tengah host. Kasih di tengah. Kalau dia tidak bahas kata shalom, langsung turunkan. Oke, tunggu dulu. Selesaikan dulu Nggak 2 menit. bisa, nggak Selesaikan dulu bisa, 2 nggak menit. Oke. bisa. Ini Nggak bisa. adalah perkataan Datanya dari translator, bro. Datanya dari translator, bro. Ini translator. Datanya yang bener dong. Masa data translator bikin malu loh? damai sejahtera Hei, besertamu. masa translator dipakai data gimana sih? Bikin malu loh. Saya Ayo. Dari mana Assalamualaikum. Kristen Billy, penyembah Billy, manusia ini datamu ngambil itu kata akan- shalom? Diam dulu, perlukan nggak usah dirimu sendiri, terpuncak Bi. kali ini. Yang saya tanya, dari mana kau rampok kata shalom? Diam dulu. Oke, damai sejahtera beserta kamu dalam bahasa Arab ini kamu. salam ala. Iya, 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 kamu itu. Iya, iya. Kasihan, Salam. Google kasihan. Translate datanya. Google Translate datanya. Itu adalah kata shalom dari Romawi itu ada nggak Bang Billy? Ada nggak Billy? Diam dulu. Yang ditanya Guru Zuma itu soalnya Billy. Apa Assalamualaikum Yang itu, Bil? ditanya Guru Assalamualaikum Zuma. dalam bahasa Arab. Bil. Kalau bahasa Ibrani, Assalamualaikum. kalau bahasa Billy. Kalau bahasa Yunani apa Bil? Kalau Yunani bahasa apa Yunani? Enggak, Itu, Bil. Shalom Elohim. Kalau Yunani apa Yunani? Oke, Itu salam jamaah apa Elohim. mufrad? Bahasa Itu Ibrani. jamaah apa mufrad? Tetapi Itu tidak Jawa, jamaah. Diam Itu dulu. bahasa Ibrani itu. Oke, itu bahasa Uzbekistan. Itu bahasa Ibrani. Woi. Yang kita Kalian tanya ini memang kacau. agama Ini Kristen. dalam bahasa Uzbekistan. Bahasa Bahasamu itu daripada yang siapa? kita tanya. Al-Bukhari. Diam Shalom dulu. itu dari mana? Diam Shalom dulu. Udah. Assalamualaikum. Bos turunkan, Oke. bos. Turunkan Nah, aja, bos. Nggak ada Sudah lihat ilmunya. kan? Kalian Turunkan. Turunin aja. Kau turun, apa-apa, Bil. ya. Kau turun, Bil. Kau mending kau masuk kamar mandi, kau onani, keluar airnya kau minum supaya otakmu berfungsi. Mana tahu dari spermamu sendiri nutrisi bisa masuk ke otakmu. Yang ditanya dari mana penyembah manusia Kristen ini mengambil kata shalom? Sederhana kan? Juma, kau Iya dari kan? mana ngambil kata Assalamualaikum Juma? Ayo, Kau jawab orang kita. Indonesia. Jawab kita. Kau orang Bil. Indonesia. Dari Al-Quran lah. Bil, Dari Al-Quran Bil. lah. Siapa yang bilangin? Aduh, parah. Kau Kasih kan orang parah. Indonesia Juma. Wassalamualaikum Parah kali. Ibrahim. Hei, dari Al-Quran lah. Kau bukan orang Indonesia Juma. Kau bukan orang Arab Juma. Kau orang Indonesia. Ya, kamu gila aja Bahasa sendiri, kami, jangan bahasa ajar Al-Quran, aja Al-Quran kau. kami. Al-Quran kami bahasa Arab. Kitabmu juga bahasa Yunani. Dari mana kau dapat kata shalom? Dari mana kau ambil kata shalom? Dari mana? Dari mana kau ambil Assalamualaikum? Bunda. Dari translate. Kasihan bawa-bawa isu. Sekarang Kirain datanya valid. Ketemu Assalamualaikum Juma. Kirain datanya valid, rupanya translator dibawa. Assalamualaikum itu adalah dari Al-Quran. Ya udah, Itu dari jadi- tradisi kami, Ya dari udah. baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan petunjuk wa isa huyitum bitahiyah. Itu jelas itu. Ya udah, Wahayyu kami juga- bi ahsana kami juga minha asal- aw rudduha. Innallaha apa? kana Dari ala Yahudi, kulli apa syai'in rupanya? hasiban. Ini ada petunjuk Ya di udah sama, Al-Quran. kan? Nah, sekarang Kita kan sama-sama orang Indonesia Juma. yang saya tanya dari mana kalian rampok kata shalom? Jawab.
Dari mana kau rampok? Assalamualaikum. Sama itu. Kasihan, Kau orang kasihan. Indonesia cuma. Bukan, kalian orang menggunakan Indonesia. kata shalom itu untuk nyamar-nyamar seperti domba. Shalom Kau alaihim. menyamar-nyamar seperti Arab. Yahudi cuma. ini pasti. Kau menyamar-nyamar seperti Arab. Shalom alaihim. Ih, pasti orang Yahudi ini. Itu bahasa Shalom Arab, alaihim. Juma. Kau orang Ujung-ujungnya Indonesia, Juma. yang mereka tahu cuma dua kata itu. Shalom alaihim. Itu Juma, aja itu, dua itu. kata. Kau orang Indonesia Oten, cuma. Kau harus tahu Oten, malu, Oten. Juma. Kemana-mana pergi, shalom alaihim. kau Kita pun tunggu kemana-mana terusannya pergi, apa lagi nih? assalamualaikum. Yang dia mau Sama bilang, dong. ternyata bahasa Indonesia lanjutannya. Sama kan? Topeng, palsu, nyamar-nyamar, dasar Mau serigala. Indonesia, mau Inggris, mau Kasihan. Dari Amerika, mana mau kau dapat Yunani, Al-Quran Assalamualaikum, kami Juma? itu tetap bahasa Arab. Hei, Hei, Dasar nyamar-nyamar. Itu. Shalom alaihim, biar dianggap Assalamualaikum Yahudi. dari mana kau dapat, Juma? Juma, kau dapat Assalamualaikum dari mana, Juma? Saya Kau orang tanya Indonesia, sekali Juma. lagi, Pak, kita menggunakan Assalamualaikum itu sudah tradisi sejak Islam itu ada. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya udah, Isra Mi'raj kalau Elohim sudah juga mengucapkan itu kata tradisi itu. Yahudi. Nah sekarang Kami akarnya yang dari saya Yahudi, tanya Juma. samamu, yang saya Rasul-rasul kami tanya orang samamu, Yahudi, Juma. hei, yang saya tanya samamu, Yesus agama orang Kristen Yahudi, itu Juma. dari Roma. Kenapa Kristen menggunakan kata shalom? Curi Kenapa dari kau mana? menggunakan Assalamualaikum, Juma? Curi dari mana kata shalom Curi itu? dari mana kau Assalamualaikum, Juma? Para Oten, turunkan. kau, turun. Turun kau. Sampah memalukan. Saya tanya samamu, kalian onani aja, cairannya kau minum supaya otak kalian itu bisa berfungsi. Pertanyaan sederhana, dari mana kalian mendapatkan kata shalom? Dari mana, wahai Oten? Jawab itu. Ini pertanyaan sederhana. Datang-datang, shalom alaihim. Kaget kita. Masya Allah. Ini saudara kita ini. Dari Yahudi, orang Israel ini. Orang Palestina. Wow, penutur katab Ibrani. Shalom alaihim. Wah, begitu kita tunggu. Ternyata cuma dua kata itu. Aduh, kasihan. Kasihan sekali ini Oten. Kok biar dari pengucapan aja kalian nyamar? Gimana bisa ajaran punya dikatakan ajaran benar, semuanya serba nyamar-nyamar. Kitabnya dibungkus dengan perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Apa? Tuhannya dipakai dibungkus dengan nama Tuhannya umat Islam. Kapan kalian bisa sehat? Kasihan sekali nih orang-orang Kristen ini. Coba kalian belajar lagi, atau ada yang tadi, praktikkan yang tadi. Ya, coba kalau ada Oten sini yang bisa jawab, dari mana Kristen agama Yunani ini mendapatkan kata shalom? Silakan. Bukan Oten, Kanda. Jadi apa Dan? Coten. Oh, conten. Bahasa Aduh. Arab kali ya, karena Allah itu cuman paham bahasa Arab, sementara kamu cuman tahu umat Arab. Ngarep Yesus maklum. Yesus bisa nggak? Yesus bisa nggak Kamu bahasa cuma Yunani? tahu Arab. Yesus bisa Pada nggak bahasa dasarnya, Yunani? Allah itu Yesus. cuman tahu bahasa Arab. Yesus bisa nggak Oke. bahasa Yunani? Yesus bisa nggak? Bisa dong. Nah, Bisa. coba mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana Yesus berkata dalam bahasa Ya, Yunani. itu bahasa Yunani selamat. Di mana? Ya kalau datanya sudah jelas. Di mana? Wah, di mana? Di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Di mana? Itu cuma Di mana? tahu bahasa Arab Ya. jelas. Dan itu cuma umat lah. Kasihan. 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 Al-Quran surah Ar-Rum mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua bahasa. Kasihan. Data fakta. Allah itu orang Dua mulut, Arab. Burunda. Faktanya Yang atas sama yang bawah, turunin aja. Iya, Betina iya. ini. Turunkan. Ini monyet betina ini turunkan. Pemakan babi ini turunkan. Pemakan Penyamar babi dia. penyembah nonot ini turunkan. Penyamar dia. Itu rambutnya aja sebenarnya nggak kuning, dikuning-kuningin. Dua mulut itu soalnya, makanya banyak omong. Banyak babi dalam tubuhnya, Dek. Makanya mengok.
kayak gitu. Al-Quran menarasikan, dengarkan wahai kalian penyembah manusia, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa manusia, menciptakan perbedaan warna kulit. Ini Allah yang menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Dalilnya jelas, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Masih mau kau datang besok? Sekarang mana bukti Yesus itu bisa bahasa Yunani? Nggak ada. Artinya apa tadi itu? Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran daripada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala perbedaan bahasa. Coba. Nah, Yesus, apa yang diciptakan Yesus? Di mana Apa? awal mula perpecahan bahasa itu? Apa yang diciptakan Yesus itu dulu? Apa yang diciptakan Yesus? Apa? Dulu kan awalnya satu bahasa. Dijelaskan Apa yang nggak diciptakan? kenapa tiba-tiba menjadi banyak bahasa gitu loh. Lah itu ada penjelasannya di kitabnya orang Yahudi. Enggak, aku nggak tanya di kitab Yahudi, tanya di kitabmu aja, bro. Nah ini sudah jelas ini. Allah Ya yang kan? menciptakan segala perbedaan bahasamu. Ya. Jelas ini. Di mana? Nah sekarang Di mana dalilnya? Mana Di dalilnya mana? di kitabnya Yahudi yang kalian ambil, atau di dalam kitabmu sendiri yang dari Roma itu yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala bahasa? Mana? Oh, ada itu. Mana? Mana? Tapi jawab Mana? dulu. Mana? Jangan menjawab pertanyaan Mana? Ini dengan- saya sudah jawab. Ini saya sudah jawab. Ini dalil sudah ada di matamu. Kau dengar kan? Ada kuping kau? Nah ini dalilnya. Allah yang menciptakan semua perbedaan bahasamu. Terus? Di mana terciptanya, terwujudnya di mana? Kau jawab dulu mana dalilnya untuk mengimbangi dalil saya ini, Hanso. Oh, Mana dalilmu? Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Mana? Silakan. Kentut aja Yesus nggak bisa tahan kok dia. Oh, ciptaan bahasa. itu kan peristiwa di Babel kalau di kita. Peristiwa di Babel. Saya tanya bukan itu, Hanso. Makanya jangan kelamaan nyembah manusia kau. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhanmu Yesus yang unyu-unyu itu menciptakan seluruh bahasa? Mana? Yesus itu kan Allah itu sendiri, bro. Ya makanya ku tanya, mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa? Mana? Oke. Peristiwa. Pasti mau nyamar lagi jadi Yahudi ini. Pasti mau nyamar jadi Yahudi. Kok nyamar? Iyalah, paling kitabnya Yahudi yang kau ingin tampilkan terjemahannya. Ya memang Coba. itu. Ya memang itu. Iya. Kasihan. Aduh, parah. Yang saya minta Tuhanmu, bro. Tuhanmu, produk Paulus yang saya minta. Bukan kemudian Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhan produk Paulus yang dijual ke Roma. Yesus atau Yesus. Mana dalilnya dia yang menciptakan seluruh bahasa? Kan kau menuhankan dia karena kamu menganggap dia Tuhan. Nah, mana Jadi buktikan? Apa? Kitabnya Yahudi. Yesus kan Alfa dan Omega. Tunggu dulu, jangan tahu. Aduh, wah, Alfa dan Adapun Omega, seluruh- apa artinya Alfa dan Omega? Yesus lah yang awal dan yang akhir. Aduh, Alfa itu Kejadian berasal 11. dari abjad A Yunani. Apa artinya A? A itu Alfa. Ya, artinya Yang Alfa awal. apa? Yang Yang awal. Kenapa ya teman-teman noten ini lucu-lucu ya? Alfa itu adalah huruf abjad Yunani. Iya, huruf. A. Artinya Alfa. Aku Alfa. Alfa dan Omega. Apa yang itu? awal AO. dan yang akhir. Ya! Itu bukan. Itu bukan O. Itu seperti O tapi bukan O. Nah, Omega. faktanya di situ Simbol. Omega.
Omega. Itu simbol. Simbol Bukan apa? Kalau seperti- awal itu bahasa Yunaninya arke. Ya, Nah, terus apa hubungannya dengan A? itu kan simbolis bro. Ya. Pandai-pandaian. Aduh, aduh, pingin kali lah anak orang jadi Tuhan, jadinya AO juga dijadikan sebagai awal. Padahal awal itu arke dalam bahasa Nah, Yunani. aku udah jawab ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai Nah, itu kan 9. udah gue bilang kan, pasti ngambil Tuhannya orang. Bang Henzo mau tahu nggak asal Alfa dan Omega itu dari mana? Ya, silakan kalau bro. Boleh saya tunjukin Bang Zuma? Silakan Indah. Aduh, parah. Boleh besarkan nih. Jadi kalau kita buka Stellar House Publishing, ini website pagan ya. Di sini ada dewa Dionysius. Dionysius ini detailnya lahirnya 25 Desember, Winter Solace. Abis itu nih, saya translate aja ya. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, dan Alfa dan Omega. Jadi dari pagan ya? Pagan. Silakan dilanjut. Muhammad menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yesus yang menciptakan Yesus. Mana Muhammad menyembah Yahweh? Muhammad menyembah Tuhan di Mekah kok. Ini orang sakit Bang Juma. Mana buktinya Bang Juma? Ini orang sakit Bang ini, Juma, udah Dewa Hajar mana kemarin buktinya? dia itu. Sudah Dewa Mana Hajar dia buktinya, kemarin, Bang orang Juma? sakit ini. Hati-hati. Rasulullah Bang Muhammad Zuma. sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya Mesir. Iya, sekarang saya tanya dulu Bang Zuma. Kita logika aja Bang Zuma. Ya. Sejak kapan LSWT punya esensi 7.000 tahun sebelum Masehi? Saya tanya kamu. Kapan Maksudnya LSWT ada di 7.000 tahun. tahun sebelum Masehi? 7.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Kamu tahu apa? Esensinya mana? Gak ada Sekarang aja baru 2.000 kucluk, makanya kurangi makan tikus. Kamu anak kucluk, tikus, bodoh. Kamu kurangi Bodoh. makan tikus. Kamu bodoh. Ini yang menyebabkan kau 7.000. LSWT hadir ketika ada Al-Quran, goblok. Tirtawa bodoh. Hai. Tirtawa bodoh. LSWT tidak ada apa-apa. LSWT mu tidak ada apa-apa sama Yesus. Yesus Ya. tua mana dengan Maria? Hah? Yesus tua mana? Tua mana? Yesus LSWT tua mana daripada dengan Yesus? Maria? Kutanya kau LSWT sekarang. tua mana daripada Yesus? Yesus Hah? tua mana Yesus dengan lebih tua Maria? daripada LSWT. Yesus lebih tua tinggi mana? daripada LSWT-mu. Yesus tua Hah? mana dengan Maria? LSWT tua mana dengan Yesus? Itu aja. Allah Mana yang Subhanahu wa duluan? taala tidak pernah dilahirkan. Yesus lebih dilahirkan. duluan. Yesus lebih duluan. Yesus dilahirkan. Allah Yesus tidak lebih pernah duluan daripada dilahirkan. Kasihan ini penyembah kulub semuanya. Oke, sahabat-sahabat, saya izin 10 menit dulu ibadah ya. Silakan Siap. dilanjut. Siap Guru ndak. Bang Jibril, monitor Bang Jibril. Siap, Bang. Gimana? Ya, gimana kabarnya Bang Al Ayubi? Baik, saya dengar sih dari tadi. Sorry, gimana kabarnya Bang Jibril? Salah nanya saya. Astagfirullahaladzim. Disapa dulu ada Kak Ruth ini, ayahnya Al Ayubi nih. Ayang. Oh pagi, iya, selamat malam Kak Ruth. Nggak salah, Enggak lah, saya di Belanda kok. masih terang. Enggak. Saya di Belanda. Saya di Masih Belanda. Masih Saya di Kristen, Kak Ruth nih, Belanda. masih Kristen. Gue di Australia. Nah, di Australia. Ya beda lah. Beda lah, makanya saya ngomong selamat malam. Gimana Bu, masih menyembah anak orang Bu? Siapa yang saya sembah? Yesus. Bukan Yesus ya? Langsung diskak Siapa? aja. Bukan Yesus ya? Kamu sembah siapa? Hah? Saya nyembah Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ah, Wujudnya sekarang apa? saya tanya Bu. Bu, sekarang saya tanya Bu. Wujudnya apa? Bu, sekarang saya Wujudnya tanya apa? Bu. Mujizatnya apa? Bu. Apa yang dia buat? Loh, Allah bisa menghidupkan, Apa yang mematikan, dia buat? menghidupkan Apa yang lagi, dia buat? mematikan lagi. Apa yang Allah dia bisa buat? itu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 28. Sekarang saya tanya Bu, apakah Yesus, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Bu, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Jawab Bu. Beraduren. Yang diciptakan Yesus apa Bu? Semangka. Bu,
Yang diciptakan Yesus apa? Beladuren aja. Apa Yesus? Beladuren. Yesus menyusui nggak Bu Yesus? Kurang perintah tuh baca dulu ya. Bu, Yesus menyusui nggak? Ini perempuan muka sama pikiran sama gitu loh jeleknya. Kotor ya. Kirain berilmu, nggak taunya Nggak kuculuk bisa, ini. Bang Ardi, dia nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa. Bang Jibril nggak bisa dia. Huruf begitu kok. Gue nggak label. Ya, Yohanes idiot. Gimana sih? Yohanes idiot. Idiotai. Nggak, kalau mau diskusi kita diskusi aja, Bu. Jangan seperti itu. Mari kita buka tema. Apa yang mau kita bahas dengan Mas Ardi? Silahkan. Apa mau dengan saya, Bu? Saya ajak kawin juga nih orang nih. Bu. Ngomong beladuren. Gimana Tuhan Ibu ajak keluar dari duren? Belahan itu. Bang Dewa, gini ya. Aku cerita dikit boleh ya? 3 hari yang lalu aku ditarik nih sama Kak Ruth nih masuk ke roomnya katanya. Silahkan kamu bertanya kepada saya katanya. Ya, petantang-petenteng dia. Saya tanya 1 kali, langsung pingsan dia. Si Kak Ruth ini. Aku tanya 1 kali, langsung pingsan dia. Iya, belum ditanya udah kabur kan Bang. Aduh. Bang Ali Yubi buka kartu sih. Kan dia langsung dejavu ketemu Bang Ali Yubi lagi kemarin ditanya pingsan gue gitu. Ini ada Hansu ini. Hansu, lanjutin dong. Hansu, apakah Yesus menyusu? Ya, betul. Tuhan menyusu? Betul. Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan? Itu kan kemanusiaannya, bro. Iya, Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan, betul? Ya, Berarti Tuhan menyusu kepada manusia? betul. Apa ini? Apanya yang lucu, bro? Ini Tuhan apa manusia kok nyusu? Dia manusia yang Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, masih ada Tuhan nggak? Masih ada. Di atas masih ada Tuhan? Masih. Nah, berapa persen yang menjadi manusia, berapa persen yang di atas? Sama. Sama. Kalau 100% menjadi manusia, berarti tinggal berapa persen yang nggak menjadi manusia? Ukuran ilahi tidak bisa. Mulai ukuran ilahi dia. Saya mau tanya sekarang, kalau 100% Tuhan menjadi manusia, sisanya berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Itu kan perhitungan manusia, bro Ardi. Oh, berarti nggak bisa didiskusikan? Itu kan sesuatu ilahi. Iya, saya tanya, berarti nggak bisa didiskusikan? Ya, jadi Bang Ardi, dia kayak amuba, dia membelah diri gitu Bang. Iya, saya cuma tanya simpel. Berarti ketuhanan Yesus nggak bisa didiskusikan, iya atau benar atau salah? Bisa tapi terbatas. Bisa tapi terbatas. Berarti kalau terbatas itu otak manusia nyampe nggak? Nggak nyampe, bro. Nggak nyampe. Berarti Kristen khusus untuk orang-orang yang otaknya nggak nyampe, betul ya? Ya, betul. Nah, berarti parah ini. Berarti ya gini, berarti di agama Anda, berarti Anda memahami seutuhnya Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Anda kan memahami. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, iya, Tuhan Anda. Saya akan jelaskan nanti. Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Jawab. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau eksis secara konsep berarti bisa dipahami. Akan bilang tadi bisa dipahami tapi kita terbatas. Ya itu namanya nggak bisa dipahami. Kan hanya sebatas itu yang kita tahu, bro. Lah iya. Bang Ardian jangan salah, izin bentar. Bang Ardian jangan salah. Kali ini saya bela si Hanzo ya. Iya, gimana? Yang dia sampaikan itu memang betul, memang eksis. Nih, aku ceritain ya. Ada seorang wanita yang namanya adalah Handayani. Dia pada saat tidur tapi tidak tidur katanya, mimpi tapi tidak mimpi, ya, malam-malam didatangi sesosok laki-laki, ya, sesosok laki-laki yang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Katanya seperti itu. Dia didatangi Yesus. Waduh. Saya bela Hanzo nih ya. Oke, lanjut. Gimana Hansu kalau ada pernyataan kayak gitu tuh percaya nggak, Su?
cari psikiater nggak sih? Dilihat dulu kesaksiannya ini ujung-ujungnya apa gitu kan? Kan Ujung-ujungnya itu pokoknya pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya. Ya. Gimana? Pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya gitu sih. Gimana? Yang Diterima nggak? Mana bro? Kesaksian Diterima nggak? Orang kan berhak masalah dia valid atau tidak kan kita nggak tahu. Iya, yang saya nggak paham itu ada pokoknya Yesus Tuhan itu nggak bisa didiskusikan itu loh. Terus mau apa kita di sini kalau nggak diskusi? Ya, Kalau Tuhan kita Islam itu bisa didiskusikan secara konseptualnya. Jadi orang Islam tuh paham konsep ketuhanan Islam tuh paham. Berapa Tuhan orang Islam? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'. Nah, selesai. Tapi kalau kita tanya Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ini secara konsep ya. Saya tanya secara konsep dulu. Bisa nggak konsepnya dipahami tuh? Aduh. Bisa nggak? Bisa bro, bisa. Oke, bisa. Selesai. Kalau nggak bisa berarti nggak. Bisa. Oke, sekarang saya tanya, kalau konsep ketuhanan dari Kristen bisa dipahami, sekarang saya tanya konsep ketuhanannya ya. Saya nggak tanya entitas Tuhannya. Ketika Tuhan menjadi manusia, berapa persen Tuhan yang menjadi manusia? Tuhan berapa persen Tuhan? Ya, menjadi berapa manusia? persen Tuhan yang menjadi manusia itu berapa persen? Apa 50-50, 50-50 atau 100? Seutuhnya. Seutuhnya berarti 100%. Oke. Ketika 100% Tuhan menjadi manusia, sisa berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Elohim itu kan sifatnya ilahi, sifatnya kan roh. Iya, saya tanya. Sekarang saya tanya. Tuhan yang katanya roh itu kan menjadi manusia, betul kan? Nah, berapa persen Tuhan yang roh yang menjadi manusia itu? Seutuhnya. Seutuhnya. Sekarang saya tanya, berapa persen Tuhan yang katanya roh yang tidak menjadi manusia itu berapa persen? Ya, seutuhnya juga. Aku dan Bapak adalah satu. Berapa persen berarti? Total berapa persen, Jo? Ya tidak bisa dibilang gitu. Nah, berarti secara konsep sudah gagal. Kan saya sudah bilang, secara konsep atau secara realitas Tuhan Anda itu, Anda bilang dua-duanya. Kita uji sekarang secara ilmiah. Ketika Tuhan Anda secara konsep yang Anda katakan bisa secara konseptual itu, kita uji konsepnya, gagal sampai sini. Nah, sekarang kita uji secara realitas. Apakah Tuhan Anda berwujud? Iya. Ah, apakah Tuhan Anda terbatas oleh ruang dan waktu yang berwujud itu? Untuk sementara waktu, enggak selamanya. Saya tanya, pada saat dia berwujud menjadi manusia, apakah dia terbatas oleh ruang dan waktu? Iya, betul. Apakah Tuhan Anda transenden yang berwujud itu? Iya, betul. Itu adalah Elohim itu transenden. Karena ketika menjadi berarti ketika Yesus ada di Nazaret, Yesus ada di Kuala Lumpur, Yesus ada di Indonesia gitu. Itu Elohim. Makanya saya tanya yang berwujud, bro. Hanzo, yang saya tanya itu yang jadi daging itu loh, bro. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu transenden ketika menjadi daging? Secara ilahi, yes. Saya tanya yang berwujud, bro. Yang berwujud, ya dia di situ aja. Ah, imanen kan? Yes. Ketika Tuhan imanen, terbatas ruang dan waktu nggak? Terbatas. Terbatas. Ketika terbatas ruang dan waktu, apakah dia maha hadir? Maha hadir. Yang maha hadir keilahiannya. Loh, kalau tubuh saya bahas Yesus, bro. Saya bahas Yesus daging. Biar jelas gitu loh. Bahas Yesus daging. Apakah Yesus daging itu maha hadir? Secara imanen atau daging? Motor. Kenapa sih susah banget jawabnya? Coba jawab dulu. Apakah ketika Yesus menjadi daging itu Yesus imanen? Ya, imanen. Imanen. Apakah Yesus yang imanen itu juga transenden ketika menjadi daging? Untuk sementara tidak. Tidak. Ketika Tuhan tidak transenden dan Tuhan adalah imanen dan terbatas ruang dan waktu, sudah bisa dipastikan dia bukan Tuhan. Setuju ya, Zo? Enggak dong. Gara-gara gitu aja kita lanjut Bang Jibril atau yang lain. Udah capek nih saya banting HP saya nanti, Zo. Udah yang lain.
Bodrek dulu sama kopi katanya. Yang lain Bos. Bang, dikit aja dari Dewa. Tadi Ya. ente mengatakan Tuhan itu maha hadir. Apakah benar Tuhan itu maha hadir? Yang ditanya sekarang ya bro. Iya, yang sekarang deh nggak apa-apa. Iya, Mahadir. Maha hadir. Ada di mana-mana ya? Iya. Di neraka ada nggak? Untuk apa dia ke sana gitu kan? Saya nggak nanya untuk apa. Saya tanya di neraka ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti nggak maha hadir. Tuh gimana sih ente? Ini kalau misalkan ente jawab ada si malakama ini, nanti pertanyaan yang kedua, yang ketiga ente kepancing. Tapi karena ente sudah mengatakan Tuhan itu tidak ada di neraka, berarti kemahadirannya itu gugur. Baik, Oh, silakan. gitu ya. Ini nih ada pasien akut nih, kami KJ nih. Tung ini. Apa? Tung. Iya. Tung. Kami KJ pasien ini. Pasien akut juga ini. Ya, kami KJ gimana? Kalau Hansa terlalu lembut nih orangnya ini. Kami KJ. Su gampang ngalah sih Hansu. Iya, dia nggak mempertahankan. Kabur dia. Kabur dalam pelukan dia. Silakan kami kasih. Ini orang sakit juga ini, si Simon. Ini lagi naik lagi. Saya bukan sakit, kalian yang sakit. Tunjukkan dulu mana mujizat Allah SWT-mu. Tunjukkan mana mujizat. Al-Baqarah 28. Al-Baqarah 28. Allah itu nggak bermujizat, bro. Yang bermujizat itu nabi, yoi. Yang bermujizat itu nabi. Mana nabimu pemujizat? Nabi Muhammad mujizat mana? Ada Al-Qamar ayat 1. Al-Qamar ayat 1. Tidak ada. Al-Qamar ayat 1. Tidak ada. Membela bulan. Loh? Membela bulan. Al-Qamar ayat 1. Loh, Membela bulan. loh kenapa nih orang? Aduh. Sakit ya? Apa tuh? Membela Sakit bulan. ya? Membela Mujizat bulan. Yesus mana? Mujizat Yesus coba Mujizat tunjukkan. menghidupkan orang mati, memberi makan. Mana orangnya? Mana Mujizat. orangnya yang dihidupkan oleh Yesus? Mana coba tunjukkan. Ada di Alkitab, tinggal baca. Mana? Kalian kan Coba pintar tunjukkan. Alkitab. Tunjukkan Kalian orangnya pintar mana? Alkitab. Orangnya mana yang dihidupkan oleh Yesus? Coba. Mana buktinya Muhammad membela bulan? Loh, coba buktikan. Mana mujizat Yesus mana yang katanya menghidupkan orang mati itu? Apa sih Coba ketawanya tunjukkan kayak gitu? kepada Apa kita. sih? Apa sih ketawanya kayak gitu? Gak lucu Saya loh. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah. Tuhan mana di Mekah? Ya, bukan Tuhan yang keluar dari selatan. Apa sih ini orang? Tuhan yang mana bukan di Mekah, manusia itu. bro? Tuhan yang tidak bisa dilihat itu. Tanggal muda udah stres, bingung gue. Iya, aduh jadi emosi. Mereka bertanya mukjizat Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan oleh Bang Ardian. Mereka percaya enggak? Enggak percaya. Mereka bilang Yesus menghidupkan orang mati, katanya mukjizatnya. Buktinya mana Yesus menghidupkan orang mati? Buktikan dong. Kan seharusnya seperti itu. Oke, lanjut. Baik, coba ya Bang Simon ya. Bang Simon kan pernah diskusi sama Dewa. Tapi ternyata memang Bang Simon ini sakit. Obatnya terlalu terlalu apa? Penyakitnya sudah nyampe ke tulang-tulang itu. Udah permanen itu bodohnya. Kalau bicara mengenai soal mujizat, ayo kita pakai timer. Naikkan lagi nggak apa-apa, tapi pakai timer ya kita ya. Dengan Dewa, kita berdua aja H2H dengan Dewa. Kita bicara mengenai soal mujizat. Itu udah kena LCD-nya bang. Itu udah kena LCD-nya. Dibenerin sekarang, besok rusak lagi. Dan juga pada saat silakan. Tadi kan dia bilang Allah bermukjizat. Allah itu mukjizat itu untuk ciptaannya ya, teman-teman ya. Jangan sampai kepancing ya. Mukjizat itu untuk ciptaannya, bukan untuk Allah itu sendiri. Jadi nabi-nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah gitu loh. Jadi kalau Allah bermukjizat itu gimana ceritanya? Dia tanya aja udah salah gitu kok. Ya lanjut teman-teman. Baik, silakan Simon. Kalau mau pakai timer, kita gunakan timer. Kita bahas mujizat, jangan kemana-mana H2H dengan saya. Kalau misalkan berani, kita buktikan mujizat para nabi. Mujizat para nabi itu sudah tidak ada. Semuanya sifatnya kontemporer. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semuanya sifatnya kontemporer dan tidak ada yang bisa kita lihat sampai hari ini.
Ya, kita percaya mujizatnya Yesus. Beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Apakah ada saksi-saksinya di zaman sekarang? Saya berapa kali mengatakannya kepada umat Kristen ya, andaikan Nabi Isa alaihissalam atau mereka kenal dengan nama Yesus tidak tertulis di dalam Al-Quran, wallahi 1% pun saya tidak akan percaya. 1% pun saya tidak akan percaya. Karena Nabi Isa tertulis di dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo buktikan mujizat sekarang. Nabi Musa, mujizat Nabi Musa punya tongkat. Tongkatnya bisa mengubah apa? Tongkatnya bisa diubah menjadi ular besar. Apakah tongkatnya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Sudah Allah angkat tongkatnya. Kalau misalkan tongkatnya masih ada, saya siap gadai mertua buat beli tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau misalnya ada. Tidak ada. Hanya satu mujizat, satu mujizat yang ada, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itu adalah mujizatnya baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ayo kita buktikan. Betul. Niatnya mulia banget ya, menggadaikan mertua ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya siap gadai mertua bener buat beli tongkatnya Nabi Musa. Kalau masih ada. Bang Jibril, semoga mertuanya nonton nih. Oh enggak. Dia enggak nonton. Enggak ada dia. Dia paling kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling kenceng gitu kan, dia mukjizatnya apa kalau Yesusnya? Oh, bisa menghidupkan orang mati. Hanya menghidupkan, ya kan? Hanya menghidupkan. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan kembali, tidak bisa mematikan lagi, dan nggak bisa menghidupkan kembali. Gitu loh. Coba kita kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kuasanya itu bisa menghidupkan yang awalnya nggak hidup, bisa mematikan dan membangkitkan kembali, mematikan lagi, menghidupkan lagi. Di surat Al-Baqarah ayat 28. Betul ya Bang Dewa? Lanjut gas. Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Kami percaya itu. Tetapi lihat faktanya ya, ketika ente menuhankan yang namanya Yesus, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Sementara dia bangkit sendiri tidak bisa. Tidak bisa dia bangkit sendiri. Dia dibangkitkan sama Allah berdasarkan dari apa yang tertulis dalam Bible. Membangkitkan orang mati bisa, bangkit sendiri dia tidak bisa. Ini gimana ceritanya? Ternyata itu adalah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kan jelas di situ. Masa yang namanya Tuhan tidak bisa bangkit sendiri? Coba otak dipakai di situ ya. Jangan menuhankan, jangan ketika kita berdiskusi itu jangan membawa doktrin ke sini, jangan. Baca Bible, gunakan ayat, jangan pakai iman. Selama membaca Bible itu menggunakan iman, itu Alkitab pasti akan kalah. Anda sedang berperang sama diri Anda sendiri, bukan berperang sama kami umat muslim, bukan. Tapi Anda sedang berdiskusi dengan Yesus, ente sedang berdiskusi sama Paulus, ente sedang berdebat sama Bible ente sendiri. Ya. Silakan Bang Hanso. Bantah ucapan saya, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, tapi dia tidak bisa bangkit sendiri. Bantah ucapan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Dewa, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Udah terguncang dia, Bang Dewa. Ajaran bertentangan dengan akal kok itu mereka itu. Sejatinya Kristen itu bukanlah sebuah agama. Kristen itu adalah sebuah organisasi, di mana organisasi itu berubah menjadi bola salju, di mana bola salju itu makin membesar, dan akhirnya resmilah jadi yang namanya agama. Allah tidak pernah mengenal yang namanya Kristen. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim, yaitu Islam. Makanya di situ di Al-Quran dijelaskan. Kami kasih dimit dulu dong, berisik gitu. Selamat siang. Ya, siang. Gimana? Silakan. Apa keluhannya Bang? Iya. Apa keluhannya Bang? Pinggang aman Bang? Ke pinggang?
awal itu kayak gimana itu Bang? Kakak dewa. Gejala awalnya nggak nyadar menuhankan manusia. Iya. Bagaimana dengan patung pasirnya? Patung pasir, bagaimana dengan apakah Nabi Adam Bagaimana dengan diciptakan, patung pasirnya diciptakan ada? dari pasir? Tidak ada, Pak, tidak ada. Apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Gimana? Gimana? Aduh dewa. Apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Kamu bilang, oi tidak. Dia bilang, kemarin bilang, hanya dari tanah kita bisa membuat apa, membentuk apa patung. Ternyata dari pasir. Tanah apa? Tanah Bisa. sebentar, tanah apa dulu? Tanah apa dulu? Tanah apa? Jadi begini ya Iwan Tila ya. Berdasarkan dari pemaparan dia yang mengatakan kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kita bertanya kepada dia, tanahnya jenis apa? Kalau di Islam kan jelas, tanahnya itu tanah liat yang sudah kering. Ternyata berdasarkan dari pemaparan dari para ahli. Mohon izin, Ya, Bang Dewa. Di bawah Ya. itu ada yang nulis gini, tolong yang di bawah kirim koin buat Dewa. Itu Ardi Hansyah Arif, itu bukan akun saya teman-teman. Silakan dilaporkan, silakan di-report. Di situ ada tulisan tolong yang di bawah kirim koin buat Bang Dewa, itu bukan saya, ya. Itu pakai foto saya, Ardi Hansyah Arif. Nah itu, tolong di-report sama-sama. Ya betul, report ya teman-teman. Lanjut Bang Dewa. Baik, kepanasan ya dia ya. Kita dapat koin kepanasan. Sementara yang memberikan koin adalah umat muslim. Tapi dia yang kepanasan. Nggak usah ngasih koin ke saya, nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah begini kami KJ. Ketika ente mengatakan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, pertanyaannya tanahnya jenis apa? Silakan. Di kejadian kan. Bisanya ketawa loh. Di Bisanya kejadian kan ketawa. ada dari debu tanah. Tapi kan Iya, yang asal saya itu ada dari tanyakan, tanah liat. ini jenis tanahnya tanah apa? Tanah lumpur, tanah lapindo, Kalau di kejadian atau tanah dia apa? debu tanah. Iya, Di tanahnya Amsal jenisnya dia apa? dari tanah Tanahnya liat. jenis apa? Hah? Jenis apa tanahnya? Loh, kalau tidak tertulis di kejadian nggak tertulis masa? Yang Bagaimana namanya mau tanah, nanya-nanya yang itu? namanya tanah itu adalah kata-kata umum. Yang namanya tanah liat itu adalah kata-kata khusus. Nah sekarang di Al-Quran jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat. Ternyata berdasarkan dari pemaparan dari orang-orang peneliti, hanya tanah liat yang bisa dibentuk menjadi patung. Sementara ente mengatakan dari pasir juga bisa. Apakah dari pasir bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Oke. Nah setelah ente mengatakan dari oke. pasir, pertanyaan gua, apakah Nabi Adam diciptakan dari Kamu pasir? kembali lagi ke pasir. Baik. Sekarang kamu kembali lagi ke pasir. Oke, buka Baik, lagi. baik. Tayangkan Baik. di ini. Ada nggak patung terbuat dari pasir? Coba kamu tampilkan, ada nggak patung yang terbuat dari pasir? Bayangkan, lu pikir TV. Coba. Dia kan narasumber. Baik, Bang Jibril, bisa nggak Bang Jibril mencari apakah yang namanya pasir bisa dibentuk menjadi patung dan bertahan? Bisa. Bertahan. Dan masalah bertahan atau tidak bertahan, beton saja bisa saja tidak bertahan karena dia makan usia. Yang penting dia bisa berbentuk jadi patung. Memang Nabi Adam diciptakan dari beton. Dari beton. Loh. Kan yang penting bisa berbentuk jadi patung, bro. Iya, tanah apapun bisa. Cuma pertanyaannya bisa bertahan atau tidak. Bisa dibentuknya kokoh atau tidak. Kalau dari tanah kamu liat bilang, itu bisa kokoh. Nah, masalahnya di situ. Yang penting bisa berbentuk. Masalah kokoh atau tidak itu urusan lain. Oh, urusan lain. Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Ya. Baik, kalau misalkan tidak bisa. Oke, kita kembali ke topik Ya. penciptaan, oke? Baik, Kita kembali ke topik penciptaan. Saya silakan. tanya, manusia yang diciptakan dari tanah siapa saja, dan manusia yang diciptakan dengan segumpal darah siapa saja? Coba jelaskan. Baik, menurut ente nih ya, kepercayaan ente, apakah hanya Nabi Adam saja yang terbuat dari tanah dan debu? Kalau menurut Silakan. saya, versi saya ya, bukan versimu. Namanya kata penciptaan itu berarti mengubah dari yang belum ada menjadi ada. Oke. Pertanyaan saya, apakah hanya Nabi Adam saja Jadi yang diciptakan dari tanah.
Pertanyaan Ya, saya, yang tolong nyambung, diciptakan tolong dari tanah nyambung. adalah- Apakah Adam. hanya Nabi Adam saja yang terciptakan dari tanah dan debu? Ya Adam, manusia pertama. Apa ada yang lain tidak yang diciptakan dari debu? Debu dan tanah. Manusia mula dengarkan definisi Baik. penciptaan adalah dari yang belum ada menjadi Enggak ada. nanya ini sih bos, yang saya tanya di sini, apakah hanya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah? Makanya kalian mutar-mutar karena kalian definisi penciptaan itu banyak sekali loh. Apakah hanya Nabi Apakah Adam alaihissalam handphone yang saja? sudah ada? Dengarkan dulu. Apakah handphone yang sudah ada? Yang Saya kemarin nggak nanya diciptakan handphone. Dari terus kemarin ada ente keluar bilang handphone seri-seri terus. berikutnya. Coba. Apakah namanya itu Pasang kuping ente, Apakah pasang namanya kuping ente. penciptaan lagi? Pasang kuping ente. Apakah Ya. di dalam ajaran ente, Lanjut. apakah hanya Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah dan debu? Saya tanya. Hah? Cukurukuk. Halo. Iya, Manusia pertama apakah yang diciptakan dari tanah. Adam? Hanya Adam saja. Ada yang lain tidak? Ya. Yang lain ada Tidak tidak? ada. Tidak ada. Benar tidak Tidak ada. Benar. Bang Jibril, Tidak ada. tolong dibuka Ayub 10 nomor 9. Ayub 10 ayat 9. Suaranya Bang Jibril gede banget ya. Gimana? Ngeri gede, mantap. Waduh. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nah, siapa itu? Gimana? Dia siapa itu? Kiu Cukurukuk. Cukurukuk. Ingat ya, pernyataan Empok dia tadi jeruk. mengatakan Empok jeruk. Dia ketawa dia. Kok aneh? Kiu. Cukurukuk. Kau tahu itu? Cukurukuk. Kau tahu itu siapa yang berbicara? dia siapa yang berbicara? Kau tahu itu siapa yang berbicara? Yang ngomong siapa tadi kami kasih? Enggak, menurut kami kasih yang ngomong siapa tadi? Rusak. Iya, jawab kami kasih. Menurut Bang kami kasih yang ngomong tadi siapa? Yang ngomong apa? Ya, yang ngomong itu tadi loh di Ayub 10 ayat 9. Itu yang ngomong siapa tadi? Apakah Nabi Adam ataukah Ayub? Jangan dikasih tahu. Ataukah Jangan dikasih tahu. siapa gitu? Ini kan Ayub ini. Ini kan Oh dia nggak tahu dia nggak tahu. Ketawa dia. Kiu. Kopla. Cukurukuk. kau tahu? Kamu tahu nggak apa artinya itu? Hah? Coba Apa artinya? Tahu nggak apa artinya? Apa artinya? Apa? Apa artinya? Itu menceritakan tentang itu menciptakan tentang karya Allah, menciptakan manusia. Bukan dia. Aduh. Sakit nih orang. Kayaknya sakit nih orang. Canda mulu lo. Kasihan dia. Dosisnya kurang gede kayaknya. Dosisnya kurang gede obatnya Bang Jibril. Kasih dosis yang gede. Aduh. Rusak. Ini LCD-nya udah kena nih bang. Jadi kalau dibenerin malam ini, besok begini lagi. Ini dosisnya harus dari Gurunda ini. Dewa. Iya. Saya tanya. Siapa manusia yang diciptakan dari tanah di Al-Quran? Siapa yang Itu jawab tadi ayat itu siapa yang nulis, woi? Sudah Siapa? Ayub Siapa? Itu yang bercerita tentang Ayub? penciptaan Tuhan. Ayub. Ya. Ayub, antum muslim atau ini? Oke, sekarang saya tanya. Woi, di antum mestinya namanya jawab. Job, bukan Ayub. Woi. Sekarang saya tanya. Kok tiba-tiba? Siapa manusia yang diciptakan dari tanah di Al-Quran? Dan siapa yang diciptakan dari segumpal darah? Ayo.
Iya, itu saya tanya dulu. Jawab. Tadi pertanyaan tadi kan belum beres. Menurut ente, Tadi kan saya bertanya duluan, tapi kamu Iya. langsung bertanya ke saya sudah jawab. Iya makanya itu saya kalian. nanya. Itu apa? Saya nanya kepada ente. Ente tadi pernyataan ente mengatakan bahwa hanya Nabi Adam yang terciptakan dari tanah dan dari debu. Betul tidak? Betul? Ada nggak tertulis di situ? Dengarkan ya. Dengarkan dari dia telah menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia. Beda dengan dia telah menjadikan. Beda. Beda kalimatnya. Adam dijadikannya dengan apa? Menciptakan itu berarti awal mula. Adam dijadikannya dengan apa? Tanya kamu dulu. Makanya saya tanya Adam Anda, diciptakannya dari tanah apa? Manusia dari diciptakan. tanah. Kamu jangan bolak-balik. Manusia yang diciptakan dari tanah, lihat di Al-Quran siapa saja. Yang diciptakan dengan segumpal darah siapa saja. Baik. Ayo. Baik. Di dalam Al-Quran hanya Nabi Adam saja. Nah sekarang di dalam Bible, siapa manusia yang diciptakan dari tanah? Siapa? Siapa manusia yang diciptakan dari tanah? Yesus. Sekarang Ya, siapa? kamu kok Apakah hanya Nabi bolak-balik Adam saja? lagi? Apakah hanya Nabi Adam Sekarang saja yang pertanyaan diciptakan saya, dari kamu- tanah? Kamu sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya di Al-Alaq ayat 2 ini. Ini Dia jawab telah menciptakan dulu. manusia dari segumpal darah. Ini siapa Jawab manusia yang dulu. diciptakan dari segumpal darah ini siapa? Jawab Jangan dulu. lari-lari. Kamu di sini banyak narasumber kok. Kamu baku-baku lah. Iya, jawab dulu. Ada guru. Ketika ente tadi mengatakan hanya Nabi Adam alaihissalam saja yang diciptakan oleh Allah dengan Manusia tanah. yang diciptakan dari segumpal Nah, darah. sebentar. Dari saripati tanah. Sudah. Darah itu juga merupakan dari saripati tanah. Jangan lupa itu. Nggak akan bisa, Pak Arif, orang kayak gini nggak akan bisa nyampe. Dijelasin bagaimanapun juga. Oke. Penciptaan, dengarkan. Awal mula penciptaan berarti merubah yang belum ada menjadi ada. Atau apakah setelah orang jadi manusia dinamakan penciptaan lagi? Baik. Setelah Tadi ada ente manusia, mengatakan apakah dinamakan kepada penciptaan kami, apakah hanya Itu kan Nabi dia Adam tinggal saja? berkembang biak, bro. Apakah hanya Nabi Adam saja yang tercipta dari tanah dan debu? Ya. Oke. Hanya Adam saja. Oke. Yang tercipta dari segumpal darah siapa saja? Coba Ini sebutkan. saya tanya. Yang tercipta dari segumpal darah siapa saja? Ini yang Allah menciptakan. Apakah hanya Nabi Adam saja yang diciptakan sama Allah oleh tanah? Iya. Baik. Sekarang di Al-Quran Di dalam ada Ayub, tiga di dalam Ayub penciptaan. 10. Ada dari tanah. Baik, di dalam ada dari Ayub 10 dari nomor darah. 9. Itu dia hanya menceritakan. Dia hanya menceritakan kebesaran karya Tuhan. Di itu. ayat berapa? Di ayat berapa ketika ente mengatakan Ayub sedang menceritakan? Di ayat berapa? Di ayat berapanya? Di ayat berapanya itu? Itu kan dia hendak dicobai. Itu kan dia menceritakan karya Tuhan karena dia mau dicobai iblis. Di ayat berapa? Udahlah, kamu nggak Di paham ayat, itu. di ayat Sekarang saya berapa? tanya. Ayub menceritakan, Ya, Ayub kau baca menceritakan itu. Kau baca Baik, dari atas ke bawah. Baik, dari atas ke bawah ya. Ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayat berapa? Baca aja. Ya, sampai ayat berapa? Terlalu lama. Aduh, Dewa, kau masa kau sudah berapa tahun mungkin kau tidak bisa menjelaskan ini? Ya siapa? Iya, di ayat berapa? Menceritakan di sini tidak ada Bebannya kata-kata. gampang itu kamikaze. Al-Hajj ayat 5, coba baca. Al-Hajj ayat 5, coba kau baca di situ. Iya, coba jawab. Ya. Baca Al-Hajj ayat 5, baca. Apa? Al-Hajj ayat 5. Baca. Bentar. Nggak bisa Bang Jibril, orang ini nggak butuh jawaban. Percaya sama Dewa. Nggak butuh jawaban. Saya butuh dia. jawaban. Yang penting jawabannya masuk akal. Ya udah kau baca. Masuk akal. Sambil teriak. Jadi ente pengen Baca yang keras-keras. akal. Baca keras-keras. Al-Hajj ayat 5. Surat 22. Pikis. Apa? 22.
Baca keras-keras. Ayat 5. Baca keras-keras. Oke. Keras-keras. Wahai manusia, dengar. Jika kamu meragukan kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian keturunannya kami ciptakan dari setetes mani. Nah, ini kan tanda kurung ini. Ini Terus, kan baca terus, baca terus. Nanti pertanyaan kau terjawab. Baca terus. Oke. Sabar ya. Saya tidak mau baca yang dalam kurung karena itu buatan manusia. Mana tanda kurung? Kamu meragukan kebangkitan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian lalu kemudian dari si tetes mani, lalu si gumpal darah, lalu si gumpal daging. Dor, terjawab ya. Terjawab ya. Dengarkan dulu agar kami Darah tadi yang kau tanyakan itu referensinya ke ayat ini. Jelas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kan tadi kau nanya soal darah segumpal darah. Di ayat ini dijelaskan. Jangan Yahanu Bahlul. Dengarkan ya. Kita sepakat dulu. Enggak, kau baca ayat itu aja belum selesai. Ini fungsinya kami kasih bertanya ini karena tunggu, aku mau tanya deh. Kami kasih ini bertanya itu karena tidak tahu atau karena ingin merendahkan Islam? Saya tanya. Bukan, karena begini Pak. Saya tanya, kami kasih bertanya ini karena tidak tahu atau ingin merendahkan Islam? Jawab. Jangan berpikir saya merendahkan. Berarti karena tidak tahu ya? Berarti karena tidak tahu, betul ya? Oke, karena begini. Bener nggak? Karena tidak tahu. Anda bertanya karena tidak tahu, betul nggak? Atau sudah tahu sebetulnya? Kalau dibilang saya sudah tahu, sudah pernah baca. Oh ya udah, nggak usah tanya kalau gitu ya. Oke, selesai. Karena udah tahu teman-teman, dia nggak usah tanya. Sekarang teman-teman silakan bertanya kepada dia karena dia udah tahu. Silakan teman-teman tanya ke dia. Lanjut. Kenapa harus selesai? Saya izin. Bagaimana dengan ayat yang mengusap punggung Adam? Kan Anda udah tahu. Kalau udah tahu, ya udah. Berarti kan udah tahu sendiri. Nggak usah tanya. Sekarang teman-teman Islam yang tanya Anda. Lanjut teman. Kamikaze. Ya jelaskan yang dulu menebus dosamu Tuhan apa jelaskan manusia dulu. Kamikaze. Coba. Yang menebus dosa kamu tuh Tuhan atau manusia? Coba dijawab. Kalau kalian bisa menjelaskan, kalau kalian nggak bisa menjelaskan, bilang saya menyerah gitu loh. Monitor Gurunda cuma. Ya, monitor. Ini kayaknya dosisnya kurang gede Gurunda. Kalau nggak dari Gurunda nih dosisnya harus gede Gurunda. Coba suntik mana Gurunda? Suntik mati Gurunda. Tadi kita udah tanya ini gejala awalnya apa gitu loh. Iya. Jadi kamu duduk yang cantik. Bagaimana ya? dengan Allah? Kamu duduk yang cantik, kami Bagaimana langsung dengan Allah kamu duduk. yang mengusap punggungnya Adam, maka keluarlah keturunan kulit putih dengan kulit hitam. Itu penciptaan juga. Apa itu? Kami langsung kamu duduk yang cantik, ya. Kami langsung. Tunggu. Ada 4 penciptaan. Sabar. Daripada kau saya turunkan, mending kau duduk cantik. Dari si gumpal tanah. Dengarkan. Daripada saya tendang kau ke kandang babi, mending kau duduk cantik. Sabar. Belum lagi. Ini giliran. Belum lagi Isa dari mana diciptakan? Turun. Monyet turun. Oke, kau jelaskan, Gurunda. Turunkan monyet. Kau turun. Nah, kau dibawa. Dengarkan saya. Ya, monyet itu begitu. Kalau dia sudah tidak bisa dijadikan manusia, kembali ke habitatmu di gereja. Oke? Al-Quran menjelaskan poin pertama. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalqa insan min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Adam alaihi salam memulai penciptaan dari tanah. Adam alaihi salam. Lalu ayat selanjutnya menerangkan, "Tsumma ja'ala nasla."
min sulalatim min ma'im mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam, menciptakan kemudian keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Ini jelas. Jadi keturunan daripada Adam alaihissalam itu dicipta dari sperma, dari air. Oke? Kemudian Adam, Hawa bukan keturunan Adam. Maka Adam alaihissalam tidak melahirkan kemudian Hawa dari air, karena dia bukan keturunan. Paham itu ya? Kami lasa, kau dengar baik-baik. Lalu kemudian Al-Quran menarsikan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah menyempurnakannya. Jadi ada proses penyempurnaan. Lalu kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh manusia, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, hati. Tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Kayak kamu ini, kami lase, kamu itu tidak bersyukur. Sudah dicipta dengan begitu sempurna dari Allah, malah kamu kemudian ingkar terhadap yang menciptakan kamu. Malah kau nyembah Yesus, yang mana Yesus itu justru diciptakan oleh Allah. Al-Quran kemudian menarasikan dengan sangat jelas, ada 7 tahapan penciptaan daripada keturunan Adam alaihissalam. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh Allah menciptakan manusia dalam beberapa tingkatan kejadian, atau beberapa tingkatan atau tahapan proses penciptaan. Al-Quran yang mengatakan itu. Di kitabmu kamu tumpuk, kitabnya Yahudi kau gabung dengan kitabnya Romawi, kau gabung jadi satu, kau tidak bisa mendapatkan penjelasan seperti ini, kamu lase. Oke? Nah, kemudian Al-Quran mengatakan demikian, lalu penjelasan sains menerangkan apa yang diterangkan Al-Quran itu memang betul. Ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Yang pertama, bagaimana kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia berasal dari saripati tanah. Dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 26, ayat 28, ayat 33. Ini juga sesuai dengan kata hama di dalam pemahaman para saintis. Apa itu? Lumpur hitam. Oke, kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 26 mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air H2O. Ini jelas Al-Quran menjelaskan sesuai dengan sains. Bagaimana dengan dikentalkan seperti keju? Itu satu, tahapan pertama. Tahapan kedua, air mani, nutfah. Nutfah ini dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tariq ayat 6. Dan surah Al-Insan ayat 2. Oke? Dan sesuai dengan pemahaman sains, itu tidak kemudian bertentangan dengan ilmu embriologi. Ini tahapan kedua. Paham ya? Ya, kamu lase, kamu catat yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah alaqah. Alaqah ini diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim yang saya jelaskan tadi, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang itu di dalam surah di antaranya Al-Hajj ayat 5 yang diterangkan tadi oleh adik saya. Kemudian ada juga di dalam Al-Quranul Karim surah As-Sajadah, itu juga ada diterangkan seperti itu di dalamnya. Jadi Islam dalam hal ini Al-Quran tidak kemudian bertentangan dengan ilmu sains. Yang ketiga adalah alaqah. Ini ditemukan juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan tentang embrionik. Itu pahami, ini pelajaran lama ini. Kemudian yang keempat adalah tingkatan mudghah. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian mudghah ini di surah Al-Hajj ya, ayat kelima yang diterangkan tadi. Itu jelas bagaimana kemudian para ilmuwan menemukan bahwa fase selanjutnya setelah alaqah itu adalah mudghah. Nah, itu
pelajari itu. Kemudian pembentukan tulang, kemudian pembungkusan tulang oleh daging, kemudian bayi dalam kandungan itu utuh pada tahapan ke-6. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menjadikan yang adalah pencipta, yang menjadikan ciptaannya dengan ciptaan yang paling sempurna. Ini jelas Al-Quran. Bagaimana dengan kitabmu? Ayub di luar adalah tulang. Oke? Mau tanya dong. Daging di dalam, tulangnya di luar. Habis itu tulang dibungkus kemudian oleh kulit. Di luar kulit ada kemudian urat. Ini gimana itu kitab itu kayak gitu? Pak, bisa dibuktikan kan? Kamu ada ilmu kedokteran? Ya. Ilmu embrio itu seperti apa, Pak Ustaz? Kan sudah dijelaskan tadi. Seperti apa? Kan ada dijelaskan tadi. Embrio itu sudah dijelaskan tadi. Kan saya sudah menjelaskan. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan? Dengarkan. Pertama itu adalah saripati. Dengarkan. Betina turun. Betina turun. Biar ketek yang ngomong juga. Dengarkan. Kita sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran menguraikan surah Al-Hajj ayat 26, ayat 28, ayat 33. Bagaimana sains menemukan penemuannya dengan sempurna. Bahwasanya ketika Al-Quran menarasikan bahwa manusia berasal dari saripati tanah, ternyata ilmu sains menemukan bahwa konsep yang ditemukan dari saripati makanan itu seperti halnya hama atau lumpur hitam. Ini jelas. Tidak ada yang bertentangan. Lalu bagaimana dengan di kitabmu? Apa yang bisa kita lihat di Bible? Proses penciptaan manusia itu apa bisa dilihat? Coba baca Ayub. Apa? Apa yang bisa Anda lihat di situ? Nggak ada. Oke ya. Jadi Oten kalau mau naik ke sini tidak ada ilmu, ya kamu cukup bertanya. Jangan kau koar-koar. Kau terlalu kritis terhadap Al-Quran, tapi akalmu mati terhadap Bible. Oke? Akalmu nggak berfungsi terhadap Bible. Makanya saya katakan kalian belajar dulu tentang Biblemu, baru kalian itu belajar tentang Al-Quran. Kalau Anda mau mengatakan Al-Quran itu salah. Paham ya? Udah paham ya? Nah, bagaimana dengan Bible sekarang kita lihat? Ayub. Apa yang diterangkan Ayub di sana? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ini kitabnya Yahudi, karena kalau di kitabnya Kristen tidak ada. Di kitabnya Yahudi itu tidak kita bisa temukan. Dengarkan dulu Juma. Saya sudah menjelaskan dari versi Al-Quran. Sekarang giliranmu, dari kitabmu atau kitabnya Yahudi yang kalian ambil, silakan. Dengarkan. Pengertian yang saya permasalahkan di sini pengertian penciptaan. Penciptaan itu tolong tampilkan Ayub 10 nomor 10 Bang Jibril. Sudah diciptakan manusia pertama. Tolong tampilkan Ayub 10 nomor 10. Biar Adam alaihissalam sudah dijawab tadi. Tadi sudah dijawab. Tadi saya sudah jawab. Kamu kalau tidak mau mendengarkan, kutendang lagi kau sampai kandang babi. Kan sudah kujawab tadi. Al-Quran sudah menjelaskan. Nah sekarang giliranmu menjelaskan kitabnya Yahudi. Karena di kitabmu, kitab Yunani itu nggak ada. Sekarang kitab Yahudi yang kalian rampok, coba kau terangkan Ayub 10, nomor 10, nomor 11. Coba. Saya naik ke sini untuk menanyakan kamu, Juma. Sudah saya jawab, kucluk. Iya. Sekarang giliranmu. Sekarang saya kan bisa menyangga. Kalau saya menyangga. Sekarang saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Kalau saya menyangga, kamu bisa jelaskan tidak? Nanti kamu sanggah. Sekarang giliran kitabmu dulu. Selesaikan dulu karena kamu kan guru dulu daripada ketendam bokongmu di sini. Nah, mampus. Masih mau kau datang besok. Numpang tanya Bang Juma. Nah, ini bertanya lagi, Bang. Saya sudah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Sekarang coba kamu pertontonkan penciptaan dalam kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Karena kalau di kitab Romawi nggak ada. Coba. Bang Juma bicara sains gitu loh. Lah iya makanya, coba kamu jelaskan. Coba kau jelaskan Saudara jelaskan kepada saya proses penciptaan manusia menurut Biblemu. Silakan. Bulan terbelah dulu. Gimana? Coba jelasin Bang. Coba kamu terangkan dulu ini.
Kenapa larinya ke bulan? Nggak berseimbang, ada bulan terbelah itu gimana sainsnya? Nanti juga saya tanya, kenapa kemudian punya Maria terbelah gara-gara Tuhan mau lahir? Gawat itu. Gawat. Sekarang yang saya tanya, penciptaan menurut Bible. Silakan. Bang Joma, kamu menang sendiri susah. Lah kamu yang mau menang. Saya kan udah menjelaskan proses penciptaan di Islam. Data-data sudah saya sajikan. Nah, Sekarang iya, ada. proses penciptaan manusia di Bible. Masa sudah 2 kitab? Kau kumpul dari kitabnya agama lain, kau tempel menjadi satu, belum bisa menjawab menandingi Quran. Coba, silakan. Kalau penciptaan manusia, kau belajar ilmu kedokteran. Ya. Kalau ilmu kedokteran sudah tadi saya jelaskan. Yang saya jelaskan tadi itu adalah kesesuaian antara ilmu kedokteran dengan Al-Quran. Nah sekarang coba kamu terangkan kesesuaian antara Bibelmu dengan ilmu paganisme. Coba. Abang Joma itu bulan Aduh, terbelah, Bapak Anus, Pak Anus, tolong bela agama Anda. Ini banyak yang menyaksikan, 2.000 orang lebih. Coba Pak Anus tunjukkan ke kita bagaimana proses penciptaan di kitab saudara. Coba. Jangan bilang Anus duluan yang dicipta. Ayo, silakan. Enggak, kau nggak boleh ngomong manipulasi begitu Joma. Namaku itu bukan Anus, Adrianus Joma. Ya, kan disingkat aja, Mubasir terlalu panjang. Apa salahnya sih? Bodoh kau. Ya. Nanti ku minta biji sakarnya lagi kayak kemarin, mampus lagi. Enggak, kau jelasin itu bulan terbelah dulu biar aku ingin tahu. Sebentar sabar, saya akan jelaskan itu. Ya udah, kau jelasin. Sekarang kau jelaskan dulu Anus, bagaimana kemudian Anus menyembah kepada Yesus sementara Yesus tidak mengajarkan tentang proses penciptaan. Nah, saudara Anus, coba kamu terangkan proses penciptaan Anus di dalam Bible. Silakan. Gimana ceritanya? Kau jelasin dulu bulan terbelah Joma. Kasihan ini. Kau ngomong sains ilmu pengetahuan. Itu saya bisa tunjukkan itu. Bulan terbelah, jongkok sains. Tidak usah Bang Jibril, tidak usah. Mendingan langsung ke situ dulu aja penciptaan tadi biar imbang kita. Biar imbang. Ya, Dewa bisa menjelaskan, santai aja. Saudara Anus, supaya kamu dianggap kau punya kitab itu betul-betul dari Tuhan, coba kau jelaskan proses penciptaan manusia, coba. Juma, kau jelasin dulu bulan terbelah, Abang. Anus, coba Anus terangkan ke kita bagaimana proses penciptaan Anus di dalam Bible. Silakan. Bicaramu hebat, garang, meyakinkan. Oh ya memang, kan sesuai dengan fakta. Tapi isinya sesuai dengan fakta. Makanya kalau kau ingin menilai, kalau kau ingin menilai isi penjelasan saya, bandingkan dengan isi Biblemu. Silakan. Apa itu bulan terbelah? Cuma jelasin, aku pengen tahu dong. Aduh Anus, ditanya apa? Maunya kalau apa? Anus, kau jelaskan. Saudara Anus, itu orang bisa paham. Itu tempat, kalau memang pengertianmu saat tempat keluar tai, ya di situ tai keluar. Berarti itu namamu. Tempat keluarnya tai, coba kau jelaskan. Wahai tempat keluarnya tai. Saudara, ke tempat keluarnya tai, kau jelaskan kepada kita bagaimana kemudian bagaimana kemudian di dalam Biblemu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Saudaraku tempat keluarnya tai, coba kau jelaskan Bible menjelaskan proses penciptaan. Silakan. Kau jelasin bulan terbelah secara sains. Dasar Anus. Logikamu, sainsmu cacat kalau kau jelasin bulan terbelah. Kenapa kamu tidak menjelaskan tentang Anus terbelah? Anus terbelah. Tentang proses penciptaan. Coba. Kenapa? Bang, kita jangan tegang urat, bicara santai. Yang tegang urat siapa? Suaramu jangan keras. Memang suara saya begitu. Seolah-olah kau mempresur, kau hebat berbicara. Memang faktanya begitu. Kosong isinya Juma. Kalau kosong isinya, buktikan dengan Anda unggulkan isi Bible. Saya sudah menjelaskan Al-Quran
Nggak ada tentang bedanya proses dengan penciptaan manusia. Bandingkan Nggak ada dengan bedanya kitabmu. dengan burung beo yang Bagaimana belajar kitabmu bicara, menjelaskan gitu. proses terciptanya anus? Coba. Burung beo kalau aku ajak bicara kayak kau bisa. Cuman bisa merepet. Udah kau turun sana, kau pergi gereja. Kau pergi gereja, piji-piji pendeta. Ada otak. Udah jelas-jelas proses penciptaan sudah kita jelaskan. Al-Quran menarasikan bla 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 bla, ya, berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Kita jelaskan bla 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 bla. Sekarang giliran Anda. Kalau Anda benar-benar kitabnya dari Tuhan, pasti mampu menandingi Quran. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa, Pak Anus. Udah kau ke gereja dulu. Silakan Dinda Jibril kalau misalnya mau menjelaskan untuk edukasi tentang bulan sebelah juga Pak. Silakan. Sama yang embrio juga bisa saya ini, Iya, tapi iya. sedikit aja. Habis itu saya mau kerja guru, ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicek di sini ya. Ini soal embrio dulu, soal Al-Quran dan embrio. Ini di sini NCI, NLM, NIF, government ya. Ini punya pemerintah. Pemerintah mana? Kalau saya translate ini. Ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Keren ya. Nah, di sini ada Human Embryology and Holy Quran an Overview. Ini panjang banget dari dijelasin soal embrio dan semua segala macam. Tapi kita langsung ke kesimpulannya aja. Nah, ini kan artinya kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, kalau saya translate nih dikit aja. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi dan deskripsi yang ada sebelumnya. Nah, jadi sebelum Al-Quran belum ada terminologi dan klasifikasi ini. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat, alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi dari uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf, siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali sang pencipta itu sendiri. Subhanallah. Ini dari pemerintah. Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini di sini jadi jelasin. Nah, kalau soal bulan tadi ya, ini waktu itu saya udah pernah tunjukin juga. Ini dari Earth Magazine. Ini kalau saya translate. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Jadi NASA kalau mau bilang ini data nggak valid, lalalala. Habis itu ini dari India Times. Kemarin baru sampai bulan juga mereka. Ini saya translate lagi. Para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Ya. Nah, habis itu ini dari science.org. Ini retakannya jelas. Habis itu diceritakan di sini. Dan di sini juga by ABC News. Nih dijelasin juga. Jadi kalau mau bantah ya ngobrol deh sama NASA, sama pemerintah Amerika tadi. Itu sih. Habis itu terima kasih Gurunda, waktunya saya habis izin undur diri. Mau kerja. Allah, luar biasa. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bang. Lu buat apa kerja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya hati-hati bang. Thank you ya. Salam. Allahu Akbar. Masih mau ku datang besok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Udah boleh kisah menarik ya. Sebentar Bang Eko. Ada kisah menarik dari seorang penginjil jalanan yang bernama Moses David Pitcock. Beliau adalah seorang penginjil jalanan di mana beliau berdiskusi. Sebelum beliau berdiskusi, ternyata dia itu datang terlambat. Sampai akhirnya dia dihadiahkan yang namanya sebuah kitab suci Al-Quran. Kebetulan pada saat yang dia baca itu, kebetulan banget surah Al-Qamar, kalau bulan terbelah. Dia mengatakan Al-Quran nonsen, Al-Quran adalah bohong, mana mungkin bulan terbelah. Tetapi ternyata pada saat hari berganti hari, bulan berganti bulan, dia menonton salah satu televisi. Dan ada 3 orang astronot di situ. Ingat ya, 3 orang astronot, bukan 3 orang supir angkot, bukan. Dan dia mengatakan kalau misalkan dia meyakini kalau bulan pernah terbelah, kaget di situ.
Dia kaget dan alhamdulillah, silahkan cek di YouTube kalau tidak percaya. Siapa itu Moses David Picok? Dia seorang penginjil jalanan dan akhirnya dia pun bertekuk lutut sama Al-Quran dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Hanya karena gara-gara dia membaca surah Al-Qamar itu. Orang pintar, ketika orang pintar diberitakan yang namanya kebenaran, ada 2 reaksi. Ada dua reaksi yang dilakukan oleh manusia. Orang pintar akan merenung. Orang pintar pasti akan berpikir. Tetapi orang bodoh pasti akan tersinggung. Nah, begitu ya. Silakan lanjut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah boleh? Warahmatullah. Udah boleh. Ya, saya Riko dari Bangka Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada pasel mini abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silahkan aja follow. Suara Riko kok nggak ada ya? Kok diem Bang Riko? Gak ada suaranya Bang Riko. Bang Juma, cari topik lain Bang Juma. Tuh, Itu tadi belum selesai tadi. Bang Adrian ada tuh. Teman-teman sekalian, silakan yang mau pesan jualan jajanan daripada saudara kita Riko, silakan dipesan langsung di Kopi, nomor HP-nya mana Bang Riko? Ada di bio. Ada di bio, langsung dicek di bionya, pesan di sana. Oh, ya, teman-teman. Ada peletek ikan tenggiri, abon-abon, ada Andrianus goreng pecel lele. Kemudian kok ketawa sih? Orang lagi promosi. Aku Kaisar Adrianus yang bantu kau itu nguasain kota Yerusalem. Jumlahnya macam-macam kau. Ya, buat teman-teman juga yang mau ngasih kepada para debater, boleh pesan di saya. Misalkan mau ngirimin Bang Zuma, mau ngirimin host, mau ngirimin Bang Dewa lagi, mau ngirimin Andrianus, mau ngirimin Bang Handi, Pak Sugi dan sebagainya, Pak Adriansa, boleh pesan di saya, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Makasih Bang Riko. Kopi Bang Riko. Assalamualaikum. Jangan lupa di follow. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti coba kita follow. Dah, Ya, boleh silakan izin ya. Iwan Pilah. Ya, Boleh ya. izin ya bentar ya. Mau kemana? Enggak ini sama Pak Adrianus. Oh ini ya, loh. silakan. Masya Allah, dengan senang hati. Pak Anus, pegangan Pak. Yang enteng-enteng aja Bang, jangan berat-berat. Otak Ya, saya enteng-enteng aja ya. Oke, ini Pak Adrianus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 100 Seumur hidup Pak Adrianus, sebentar. Seumur hidup. Jangan. Ya, seumur hidup Pak Adrianus selalu berbuat baik, siang berbuat baik, malam berbuat baik. Entah kenapa di hari Senin jam 11.59 Pak Adrianus mencuri sebungkus permen. Lalu kemudian Pak Adrianus larilah dari toko tersebut, tidak izin. Yang namanya mencuri kan pasti tidak izin. Di tengah perjalanan Pak Anus ini ditabrak kucing. Dar, matilah Pak Anus ini. Pertanyaannya, apakah Pak Anus ini masuk surga atau masuk neraka? Silakan dijawab. tidak masuk akal, masa tabrak kucing gua mati. Ada juga gue yang nabrak kucing kakinya. Coba kasih itu pertanyaan yang Gini, kucingnya ini semacan. Kucingnya kayak singa, kucingnya gede. Masalahnya sebelumnya Bapak sudah kena gula, kakinya sudah diamputasi, sementara habis operasi
Pertanyaan yang bekas logis. lukanya itu ditabrak kucing. Yang logis Pak Yobi pertanyaannya. Gitu loh maksudnya. Gitu aja kok repot. Yang logis Bang, masa gua ditabrak kucing gua mati, mana mungkin. Ya ada orang mati cuman gara-gara panu ada Pak. Nyebrang ke apotik digilas sama mobil mau beli Kalpanax mati gara-gara panu. Ya bukan itu penyebab. Maksudnya Bapak itu kena serangan jantung Pak, ditabrak sama kucing. Bapak kan punya jantung, serangan jantung. Beda halnya dengan kami umat Muslim. Ketika kami dapat serangan jantung, kami serang balik itu jantung Pak. Jangan samakan Kristen dengan Islam. Atau kucingnya ada di atas mobil truk Pak. Itu maksudnya. Bisa. Kucingnya Bisa ada itu. di atas mobil truk gitu. Gitu loh Pak. Nih, lanjut. Citra kayak citranya Abu Nawas, emang lucu masuk akal, tapi lucu nggak masuk di akal. Oke, saya ganti. Gitu. Oke, saya ganti. Pak Adrianus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama hidupnya Pak Adrianus selalu berbuat baik. Entah kenapa, apa yang merasuki Pak Adrianus di hari Senin, jam 12.01, Pak Adrianus mencuri sebungkus permen. Lalu kemudian Pak Adrianus pergi dari tempat yang dicurinya tersebut. Di tengah perjalanan, Pak Adrianus ditabrak bulldozer. Matilah Pak Adrianus. Pertanyaannya, apakah Pak Adrianus masuk surga atau masuk neraka? Silakan Pak Adrianus. Nggak tahu, tapi kalau keyakinan saya ya masuk surga gitu. Bang Kakanda masuk ke Kakanda. Karena kalau ditimbang-timbang, masa perbuatan baik gua ukuran. Lanjut. Menarik ini, lanjut. Artinya kalau kebaikan baik saya hanya ukuran satu biji permen, saya akan ngamuk sama Tuhan itu. Saya marah sama Tuhan. Tuhan apa kau nggak adil? Saya akan marah itu sama dia. Tuhan dimarahin. Ya kalau kejadiannya Kalau kalian betul-betul kan nggak Anda berani dimasukkan marahin ke Tuhan. neraka, jadi Kalau Anda saya- kemudian marah sama Tuhan. Kalau saya berani marahin Tuhan. Nah, kalau Tuhannya kalah berarti Tuhannya yang Anda lemparkan ke neraka. Iya. Bahaya ini. Nggak tahu kalau Bahaya ini. Ini sama dengan malaikat yang memberontak berarti. Nggak apa-apa, nanti kan Tuhan yang tahu. Lu juga nggak tahu, semua lu juga nggak tahu nanti, kan gitu. Ya masa kan abang mau lawan Tuhan Anda? Enggak, karena begini Bang, logikanya, logika rohani kita sama logika duniawi itu kalau di compare nggak bakalan nyambung abangku. Oleh Iya karena kan, itu, kan begini. Anda punya salah, Anda punya dosa. Iya, kita bicara tentang yang bisa dicerna oleh logika. Lah ini banyak terjadi loh. Kalau Orang satu habis permen- mencuri ya. dikejar sama polisi, Ya. tabrak mobil, meninggal. Ini kejadian banyak. Aku akan mempertanyakan keadilannya Allah. Masa gara-gara satu permen terus saya masuk neraka? Iya. Kan Anda mencuri, namanya dosa. Iya. Nah, abang tahu kalkulasinya Allah nggak jika dikompar dengan perbuatan baik saya juga umpama. Iya, tapi kan Anda mengakhiri hidup Anda dengan keburukan, mencuri. Kalau abang berkeyakinan bahwa saya pasti masuk surga, ya itu artinya logika abang melebihi kemampuan kecerdasan ilahi, kan itu masalahnya. Justru Anda yang melawan kecerdasan ilahi. Anda menghabiskan usia Anda, menutup usia Anda dengan melakukan dosa pencurian. Iya, kalaupun saya marah sama ilahi pada saat nanti penghitungan terakhir, ya, keihliannya tidak berkurang. Adapun sanksi dari marah saya, ya monggo hak dia. Kan gitu. Yang penting marah dulu sama Tuhan. Ya marah dulu, nggak adil dong bro, masa begini sih? Coba Nanti bang, sampean ditampar sama Tuhan. Lu bayangin. Kalau begitu pertanyaannya- akrabnya, bayangin bro, begitu akrabnya Panus. saya sama Allah saya. Panus. sama Iya, dia, iya, sama iya, bro, iya, iya. akrab Iya, banget saya. bro. Panus, Iya, bentar, iya. Panus, Jadi Panus. akrab. Kalau Iya, iya. Panus. kalau hambanya Panus. Allah nggak berani ngomong begitu, takut loh. Kalau anak Allah Panus. berani panggil bapaknya bro. Panus. Coba kalau misalkan saya balikan Pak ya. Menurut kepercayaan Kristen Pak ya, ketika ada umat muslim yang melakukan banyak kebaikan di dunia,
dia bersidako, dia berpuasa, dia berzakat, terus dia meninggal. Menurut kekristenan, dia masuk surga atau masuk neraka? Tahu tuh bang itu. Nah, disinilah ya bukti bahwa agama mereka itu agama bingung. Sampai mereka tidak bisa memutuskan hal seperti ini saja. Enggak, Orang Islam itu bicara baik. bicara Muslim tapi berbuat baik segala macam. Terus suruh pandangannya Kristen, yang nggak tahu kita bang. Baik, kalau tidak tahu berarti memang agama mereka adalah agama bingung. Di dalam Islam Pak ya, di dalam Islam, sebaik apapun orang kafir Pak, walaupun dia pernah yang namanya ikut membantu mendirikan masjid, atau baik apapun juga, ketika dia meninggal, nggak ada cerita Pak, nggak ada tempat di surga. Itu di dalam Islam Pak ya, ketegasan di dalam Islam seperti itu. Kalau Dan Kristen seburuk-buruknya, Kristen beda lagi. Penjahat yang bersama sejahat apa disalibkan sama kejahatannya dituduh sama Yesus kejahatan. Dia bilang begini guys, hari ini juga engkau bersama aku di hoak gitu Pak, nggak ada kabarnya lagi Pak. Artinya begini, otoritas keselamatan dari Tuhan Yesus ada gitu loh. Itulah keyakinan. Nah sekarang saya tanya, umat muslim yang melakukan kebaikan di dunia, baik di dunia, melakukan dia itu berzakat, berpuasa, dan segala perintah segala perintah dan aturan yang sesuai dengan kitab sucinya, dia baik. Menurut ajaran agama Kristen, apakah orang muslim ini masuk surga atau masuk neraka? Nggak tahu saya, aku Bang Juma. Maka dari situlah, saya Dewa bukan Juma. Maka dari situlah agama Bapak itu agama bingung. Teos. Suaranya mirip. Sorry. Nggak tahu aku Bang. Nggak tahu, ya sudah. Berarti kalau tidak tahu, agama Bapak jelas bingung. Tapi kalau Bapak mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada kami, sesuai dengan apa yang Dewa katakan kepada Bapak, sebaik apapun yang namanya orang kafir, mau dia melakukan kebaikan setiap hari, tetapi dia sudah mendengar kedatangan Rasulullah SAW, tetapi dia tidak mengimani, tidak ada tempat Pak di surga. Tidak ada tempat di surga, ya. Bukannya Begitu. bingung Bang. Cuma tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, nggak punya pengetahuan bahkan bagaimana. Ya itu kalau misalkan Bapak tidak tahu, artinya Bapak itu bingung. Ketimbang aku so tahu, so yakin, itu lebih memperburuk situasi. Iya, artinya kan Bapak bingung, tidak tahu jawabannya. Jelas di situ, tidak tahu jawabannya. Ya, bahkan seburuk-buruknya umat muslim, insya Allah tetap pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, Allah akan menghadiahkan kepada siapapun juga, walaupun di dalam hatinya itu ada iman sebesar biji jaroh. Allah hadiahkan dengan surga yang luasnya seperti itu. Aku dukung, karena aku mau semua manusia selamat. Aku dukung kalau begitu caranya. Nah, Bapak mau selamat, tapi Bapak tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Gimana Bapak mau selamat? Iya, saya nggak punya pengetahuan tentang rasul. Makanya belajar di situ, belajar. Silakan Bapak belajar sekarang masuk ke dalam Islam. Bapak belajar Islam, pasang handsfree yang benar, kencangkan celana dalam Bapak. Ayo kita belajar Islam. Ayo. Bang Dewa, rohku yang sudah nginap di tubuh aku ini, Bang, yang sudah ada di tubuh saya yang pusing nih. Tidak mengizinkan itu untuk masuk, Bang. Baik. Itu masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, buktinya bahwa dia tidak mengizinkan itu masuk. Setiap saya memahami juga, membaca, mendengar tentang ajarannya abang-abang ini, nggak masuk di kepala saya. Itu menandakan bahwa roh yang ada di kepala saya ini, roh yang ada di kepala saya menolak akan itu. Jadi begini Bang Dewa, sebenarnya sudah terjawab. Ketika kebaikannya itu selama hidup, terus tiba-tiba dia mencuri, mati, dia protes. Masa kebaikan sepanjang hidupnya lalu kesalahan yang sedikit saja mau masuk neraka? Nah, kita balik. Waktu Yesus, orang yang di samping Yesus, sepanjang hidupnya dia berbuat jahat, hanya dengan ketemu Yesus sedikit lalu dia masuk surga. Nah, di mana keadilannya itu, Pak? Kita balik aja itu.
Saya juga akan protes kepada Yesus. Keselamatan hak prerogatif Allah gitu. Nggak ada manusia menghakimi hal seperti itu. Artinya begini, ketika Allah atau Tuhan berbicara seperti itu, ya karena dia pemilik keselamatan. Ya kalau keadilannya di mana gitu Pak? Keadilannya di mana? Orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat, lalu cuman karena bersampingan aja, berdampingan dengan Yesus waktu disalib, lalu dia dikatakan masuk surga. Itu bagaimana itu? Keadilannya di mana? Kalau keadilan menurut logika manusia yang rendah tentang keadilan ini, memang kelihatannya nggak adil. Tapi bagi Allah kan ya tahu sendirilah, Pak. Aduh, capek gue jelasin begini mah. Menurut Bapak adil nggak Tuhan seperti itu, Pak? Ya namanya dia maha adil, Allah itu maha adil. Ketika dia bertindak seperti itu, otoritas apa lagi yang bisa mereduksi hal itu loh? Nggak ada lagi. Coba. Tadi Bapak protes sama Tuhan sepanjang hidup berbuat baik, lalu hanya dengan setitik permen Bapak masuk neraka, tapi Bapak protes. Berarti nggak boleh dong, karena kan itu otoritas Tuhan. Ya itu prosesnya saya sama Tuhan saya. Saya tidak mengajak orang lain atau melibatkan orang lain di dalam proses saya face to face atau one by one dengan yang Maha Kuasa, kan itu Bu prerogatif saya juga kan gitu. Kenapa merasa ada orang yang merugikan dalam hal ini tidak saya berproses? Adil tidak Tuhan seperti itu. Sepanjang hidup dia berbuat jahat. Ketika saya marah Tuhan umpamanya, kenapa ada orang merasa rugi dengan hal ini? Kan gitu. Itu kan saya dengan dia one by one kan gitu. Kenapa harus merasa ada yang rugi lalu mengatakan, oh jangan dong protes? Ya nggak begitu konsepnya gitu. Tidak, menurut Bapak, sepanjang hidup orang itu dia berbuat kejahatan, lalu hanya dengan secuil kebaikan lalu dia masuk surga. Itu bagaimana itu? Itu lari ke prerogatif hak yang kuasa lah itu. Karena dia pemilik keselamatan, pemilik surga. Iya. Kalau dia Tuhan pemilik, mau bilang apa kita Pak gitu? Iya, saya cuma menanyakan kira-kira yang seperti ini keadilan Tuhan ada nggak Pak? Ya kalau kata Tuhan itulah adil, kebetulan dia juga yang mempunyai hak prerogatif tentang hal itu. Ya otak manusia mana yang bisa membantah seperti itu? Malaikat siapa yang bisa membantah? Itu masalahnya. Saya cuma minta menurut Anda, bukan menurut Tuhan loh. Adil tidak seperti itu Pak? Ya adil lah. Kalau bicara tentang keadilannya dia, gitu. Nah udah sulit lagi nih kita nih. Lanjut dulu host. Sepanjang hidup dia berbuat dosa, kejahatan, membunuh, memfitnah, mencaci maki orang. Lalu hanya dengan perbuatan baik yang sekecil biji sawi, lalu dia masuk surga. Di mana keadilan Tuhan? Iya, Tuhan atau Allah punya hak veto tentang itu, Pak, gitu loh. Lalu kenapa Anda protes tadi waktu Anda mau dimasukkan ke surga? Iya, pertanyaannya konyol, saya bilang gitu. Jadi nah, yang tadi kalau saya balik lagi konyol tidak Pak ini? Yang mana? Yang ini pertanyaan Bapak? Enggak konyol ini. Benar ini. Konyol, ini pertanyaan konyol Bapak. juga. Tuhan konyol juga begitu? Enggak konyol. Bapak enggak konyol. Maka kalau Bapak bertanya yang enggak konyol, saya juga akan menjawab dengan cara tidak konyol. Ketika saya bilang bahwa itu prerogatifnya Allah, artinya bahwa tidak ada satu manusia atau satu malaikat pun yang bisa menghalangi itu. Sehingga kita mengatakan bahwa itu salah, kan gitu. Berarti Bapak egois. Bapak berani marahin tadi gimana sih? Iya, tadi dia berani marahin. Sementara keadilan Tuhan orang berbuat jahat seumur hidup, terus tiba-tiba dia cuma memberi permen satu kepada orang lain, masuk surga. Gimana itu? Kita balik aja lagi. Can konyol itu. Ngobrol-ngobrol biar aku dengerin dulu ya. Tanpa abang sadari atau saudara-saudara kita yang ada di Komal ini, biarlah mereka menjadi juri lah, wasit atau hakim lah di antara perbincangan kita ini ya. Iya. Oke. Apa sekali Pak Adrianus ini ya? Ditabrak kucing langsung mati. Saudaraku Pak Adrianus, dosa membunuh itu
ditanggung tidak oleh Yesus ketika orang itu percaya kepada Yesus? Halo, dosa membunuh. Iya. Ditanggung atau tidak? Iya. Kalau percaya kepada Yesus. Oke, membunuh adalah dosa ya? Iya. Percaya kepada Yesus ditanggung nggak sama Yesus? Dan membunuh ini adalah pekerjaan iblis. Gimana, setuju apa enggak? Iya. Artinya iblis menggunakan free will-nya manusia, oke? Iya. Ditanggung nggak sama Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus? Ditanggung, bro. Ditanggung, oke. Berarti orang yang membunuh tadi sudah tidak ada dosanya, betul? Bukan tidak ada. Oh, yang ini, yang ke surga apa masih di dunia ini? Iya, yang mau ke surga kan orang yang percaya kepada Yesus. Oh iya, dosanya ditanggung Yesus. Oke, Yang seharusnya dia itu adalah neraka. Ya, oke. Terus kalau karena Yesus mengasihi dia, Yesus tidak menginginkan nyawa manusia itu. Maka Yesus yang menanggungnya. Yang nanggung gitu. Oke. Terus kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia perkosa anaknya, dosanya juga ditanggung sama Yesus. Anaknya Yesus. Ada orang, misalnya Pak Andrianus memperkosa anak kandung Bapak sendiri. Dosa Bapak ditanggung sama Yesus. Cuma hal-hal yang ilahi, yang spektakuler kayak begini, yang gede, jangan kau bawa dalam otakmu yang kecil itu. Perkosa. Ini kita berbicara, kan dikatakan segala dosa. Segala dosa ditanggung oleh Yesus. Cuma pemikiran kau, kok jadi marah ke saya? Begini cuma. Bicara ilahi ini bicara hal yang besar, bicara tentang keselamatan, bicara tentang ini kebaikan. Berbicara mengenai semua dosa ditanggung Yesus. Kau bisa mengkerucutkan itu dalam hal yang sederhana ini. Oke, kita ambil yang paling besar. Kita ambil yang paling besar. Oke, Pak Andrianus, kita ambil yang paling besar. Apakah seluruh dosa umat Kristen itu ditanggung oleh Yesus? Iya. Oke. Berarti kalau ada orang Kristen memperkosa anaknya, itu ditanggung Yesus. Enggak seperti itu juga. Gimana sih orang ini? Begini. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dengar. Cuma, dengar dulu. Iya, Pak Man. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, beriman kepada Yesus, tentunya pengajaran-pengajaran yang baik, moralitas yang bagus, pengaturan yang baik, itulah yang dia ketahui. Iya, kalau sudah kayak begitu, oke. Sekarang permasalahan dosa ini, artinya begini, dosa katanya ditanggung sama Yesus. Cuma kenapa gue bilang pertanyaanmu jongkok? Peluang untuk melakukan hal itu kecil cuma. Iya, kecil bagi Yesus, kecil. Makanya saya tanya, apakah dosa orang Kristen semuanya ditanggung oleh Yesus? Iya. Iya. Kalau ada orang Kristen memperkosa ibu kandungnya, apakah dosa itu ditanggung Yesus? Ada orang Kristen sepengetahuan saya. Kalau ada. Nah, kok nggak usah kita bicara nggak usah bicara kalau kembali lagi kau menyebutkan. Ada Pak, banyak orang yang memperkosa ibunya. Kembalilah. Di luar negeri Anda lihat coba, banyak. Ada orang yang menghamili anaknya, banyak, dan agamanya Kristen. Banyak itu. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah dosa-dosa seperti ini bagi orang yang percaya kepada Yesus itu dihapuskan, ditanggung oleh Yesus? Begini cuma ya, secara letterleknya, secara keimanan ia ditanggung. Namun, gitu dong. Dengar dulu. Gitu aja kok repot. Bahwa ini kejadiannya di dunia, tentunya ada hukum dunia yang menghajar tentang perbuatan tersebut, misalnya penjara. Namun karya Allah juga tidak berhenti di situ. Kan itu. Selalu diingatkan bahwa perbuatan itu jangan diulangi lagi. Kan begitu. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi, apakah Yesus masih menanggung dosanya? Ini sampai 70 kali kau bertanya begitu, coba. 70 kali. Kalau dia masih melakukan lagi, apakah masih ditanggung oleh Yesus? Berarti dalam hal ini Yesus salah karena dia salah memilih orang. Kan? Kenapa disalahkan? Yesus, Bang. Dia salah memilih orang. Loh,
Kenapa orang Kristen seperti itu yang punya roh pengetahuan yang baik tentang yang buruk yang baik? Kenapa ketika dia nasihati tidak Jangan Bang, jangan. Ini kan dikatakan ajaran Yesus itu dengarkan Pak. Yang jadi masalah di sini. Dengarkan. Bandingannya terlalu kecil juga. Dengarkan saya, supaya kita memberikan edukasi. Rohani dibenturkan dengan logika duniawi. Pak, ketemu saudaraku. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Makanya di komal kita ini ribut terus ini. Dengarkan saya, Pak, supaya kita jangan ini. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, ya, bagaimana kemudian Yesus mengatakan begini, bahwa Dia menghapuskan dosa manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 misalnya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini. Namun jika seorang yang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai pengantara. Pengantara di sini maksudnya adalah Prakletos. Di mana? Penolong. 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah ketika seorang Kristen membunuh anak kandungnya atau membunuh ibu kandungnya, dosanya ditebus oleh Yesus? Ini kan ajaran kalian kan tebus-tebus, iya kan? Nah, apa jawaban Pak Andrianus? Silakan. Lagi pula, tidak ada ajaran Kristen seperti itu, Juma. Loh, tadi itu apa? Enggak ada ajaran Kristen seperti itu, Juma. Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Dalil di kitab saudara yang menerangkan itu kok. Di mana dalilmu, Bang Juma? Coba kau bacain, Bang Juma. Aku pengen dengar juga. Tadi yang saya bacakan 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, jangan engkau berbuat dosa, dan kalaupun kalian berdosa, ada Yesus sebagai perantara, pendamai, penebus dosa kita. Jadi gimana itu? Coba tunjukin itu. Coba di layar. Betul bro, ada itu. Ada dalilnya. Jadi Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah keampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu dalilnya. Itu bukan seperti itu. Ini terkait dengan kaidah dosa secara keseluruhan. Oke. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah ajaran juga. Ketika dia mengatakan, pergilah, dosamu telah kuampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dari narasimu tadi itu kan udah nggak nyambung. Apa nggak nyambungnya? Kamu apa nggak nyambung? Apa yang tidak nyambung di situ? Udah jelas sekali. Sudah jelas dikatakan jangan kau berbuat dosa. Tetapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Kan dikatakan jangan berbuat lagi. Kalau di mana dalilnya jangan berbuat lagi? Di mana? Loh, di mana? Mengampuni orang yang ketahuan berdapatan berzina. Oh, lah itu lain cerita itu. Itu konteksnya beda, Bung. Kan sama, konteksnya berbuat dosa. Beda. Ini dikatakan jangan kau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu dalil. Ngapain kalian membantah dalil kitab saudara? Ya kan jangan mencobai Tuhan dan Allahmu. Kalau kita udah berdoa, kenapa lari ke situ lagi? Mengulangi lagi kan namanya mencobai Tuhan, betul? Bukan ke situ larinya. Jelas sekali di kitab kalian dikatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, bahkan untuk dosa dunia. Ya, tapi itu di kitab. Nah, kalau udah tahu berdosa dilakukan lagi kan berarti oknum dong. Oknum itu. Namun ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Gimana sih? Ya tetap nggak boleh berbuat main-main gitu. Nanti kan diampuni, buat dosa lagi ya. Nanti kan diampuni gitu terus. Kita lihat di Galatia nomor 13 apa yang diterangkan di sana. Supaya kamu itu belajar. Jangan cuma bisa hanya mengatakan sesuatu yang tidak punya dasar. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus ini terkutuk karena dia menanggung segala dosa. Kan itu dalil. Percuma Yesus itu mati secara terkutuk kalau semua dosa kalian itu tidak ditanggung. Jangan munafik lah. Orang Kristen itu memilih menyembah Yesus karena ini hadiah yang paling nikmat, yaitu pembebasan daripada dosa-dosa. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 5, apa yang dikatakan di sana, Bung? Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca. Apa yang diterangkan di sana di kitab surah? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari aturan-aturan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi mau menghambakan diri kepada aturan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya kalian itu sebenarnya manusia paling bebas. Tidak ada lagi kaidah yang melanggar, yang kalian langgar. Karena aturan Tuhannya sudah dibebaskan kalian itu. Kalian sudah dimerdekakan. Ini dalil. Makanya saya tanya kepada, mana yang tadi? Pak Andrianus, saya tanya, apakah Pak Andrianus ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, dosa mereka ketika mereka memperkosa orang lain, bukan memperkosa dirinya, perkosa orang lain, entah itu tetangganya, bahkan anak kandungnya atau orang tuanya, apakah itu ditanggung oleh Yesus? Kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Kalau ditanggung kan ada dalilnya. Nah sekarang kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Coba. Kalau dia tanggung, jelas. Sungguh kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari apa ini? Merdeka dari segala aturan. Lalu kemudian Galatia 3, untuk apa dia mati terkutuk? Ya untuk menanggung dosa-dosa kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan, ditanggung sama Yesus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Itu percuma kalian jadi anak Tuhan kalau masa anak Tuhan masih punya dosa. Gak ada lagi dosanya anak Tuhan itu. Makanya orang lebih suka ke Kristen karena tidak lagi terikat oleh aturan. Itu. Coba. Apa mana dalilnya? Saya tidak menanggung dosa ini. Tidak. Dalil kitabnya sudah menerangkan itu. Kita lihat di Galatia 3 ya. Galatia 3 coba kita lihat di data 23-nya dan seterusnya sampai ke data 25. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Theos? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, Paulus mengatakan, tetapi kitab suci, yaitu Taurat, telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Dikurung. Jadi yang tadinya jangan berzina, jangan membunuh, jangan memperkosa, itu dikurung. Jangan. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dengarkan di data 23-nya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai Yesus itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, 25-nya, sekarang iman itu telah datang, Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Lalu di bawah pengawasan apa? Di bawah pengawasan apa ini? Ayo. Di bawah pengawasan siapa ini? Tidak ada lagi dosa, nggak ada. Udah ditanggung. Tadi dosa itu dipenjara ya oleh hukum Taurat. Tadinya dipenjara oleh hukum Taurat.
Kitab suci telah mengurung segala sesuatu tadinya. Begitu Yesus datang, tidak ada lagi, semua dibebaskan, merdeka. Makanya Galatia 5 nomor 1, merdeka. Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi, dalam bahasa Yunani kai itu artinya tetapi, atau dan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Ada pendamai, yaitu Yesus. Dia yang akan mendamaikan dosa kita. Jadi kalian itu umat yang bebas. Bebas kalian itu. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau dipenghamba oleh hukum Taurat. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang bebas merdeka. Makanya Kristen itu nggak ada aturan yang kemudian menjadi pijakan dari hukum Taurat. Nggak ada. Kristen itu adalah orang yang merdeka jasmaninya. Kenapa demikian? Karena dalam konsep Kristen, jasmani ini tidak ikut dibangkitkan nanti di surga. Hanya roh. Makanya jasmani ya mau ngapain aja bebas. Karena sudah tidak terkekang oleh aturan-aturan hukum Taurat. Mari saya kuatkan pernyataan saya dengan data. Supaya kalian tidak mengatakan, lu fitnah Zuma. Mari kita buktikan. Saya kasih data akurat supaya kalian itu terbuka cerkawala berpikirnya itu apa? Cerkawala. Oh, cerkawala. Pace. Supaya cerkawala itu ini. Oh, cakrawala. Wah, admin sampai jengkel juga sama saya. Cakrawala. Ya, supaya kalian itu paham bahwa Paulus mengajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah yang datang kepada nabi-nabi. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Paulus ini mengatakan itu. Di dalam suratnya di Ibrani 6 nomor 1. Catat. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Ibrani 7:19. Dengarkan, catat. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih yang mendekatkan kita kepada Theos, Dewa. Jadi nggak ada lagi. Makanya sering kita mendengarkan Kristen itu mencemooh Islam. Hukum Taurat itu sudah tak berlaku lagi semua. Kenapa kalian kembali ke hukum Taurat? Itu sudah nggak ada lagi. Hukum Taurat itu sudah ada. Itu loh, itu fakta, itu data, itu dalil. Nah, kalau ada orang Kristen yang bisa membantah ini, mari kita diskusi. Seperti Sambo, misalnya membunuh Yosua. Sambo percaya kepada Yesus, percaya banget kalau Yesus itu adalah Tuhan. Gimana itu? Apa solusinya? Untuk menghapuskan dosa Sambo ini apa solusinya? Siapa lagi yang kalian ingin jadikan korban? Siapa lagi? Kalau kemudian Yesus tidak menebus dosa Sambo, tapi dia percaya kepada Yesus, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusi? Sambo percaya kepada Yesus, percaya banget. Lalu bagaimana dengan dosa pembunuhan yang dilakukan? Kata saudara Andrianus, dihapuskan. Enak kali. Dan memang itu ada kaidah, ada aturan mainnya. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Coba
Anda baca, teman-teman yang dibawa, coba kita baca, ya, Roma 10. Apa yang diterangkan di sana? Di Roma 10 data nomor 9 dan sampai data nomor 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Apa ini? Bahwa Yahweh telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mengaku dan percaya dalam hati Yesus itu adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Yahweh, maka teman-teman Kristen akan diselamatkan. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, "Bung, kamu mati masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur atau alam maut?" Tidak, kami mati langsung surga, coy. Itulah dia. Itulah dia. Karena sudah tidak ada lagi perasaan terkekang oleh larangan dan perintah. Mereka sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai orang yang dijamin keselamatannya. Nggak ada lagi larangan, nggak ada lagi perintah dari Torah, nggak ada. Nggak ada lagi. Mereka sudah dimerdekakan, baik itu dari aturan, asas-asas, hukum-hukum sesuai dengan Ibrani 6 nomor 1, Ibrani 7 19, maupun Galatia 3 nomor 21 sampai 25. Terpenjara, tapi setelah Yesus mereka tidak lagi terkurung. Mereka bebas. Iya, betul. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah Bapak mereka. Kita nggak bisa itu, kita nyerah kalau itu. Karena mereka pakai orang dalam. Kita enggak, kita semata-mata Allah, menyembah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mereka tidak, mereka anak-anaknya Yesus, mereka anak-anaknya Bapak. Jadi Bapak yang punya surga, ya suka-suka Bapak memasukkan anaknya ke dalam surga. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan itu benar-benar hoax. Oke, silakan kalau ada orang yang bebas merdeka dari aturan Tuhan mau menanggapi, silakan. Ya, saya menanggapi. Salam kenal juga buat semuanya di sini. Iya, orang bingung, silakan. Ya, tadi Master Juma bahas tentang Taurat. Ya, kitabnya siapa itu Taurat? Tunggu. Kitabnya siapa itu Taurat? Dengar dulu. Kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Ya toh? Saya belum selesai bicara. Oh, belum selesai. Enggak, cuma tes mental aja, Bung. Silakan. Tercegah. Ya, lanjut. Kamu katakan bicara tentang Taurat. Justru karena Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Kata siapa? Dari mana kamu mengenal dosa? Kata siapa? Kata siapa? Ada hukum Taurat orang mengenal dosa. Kata siapa? Itu kata siapa? Roma itu apa? Surat apa itu? Surat cinta. Roma 3 menyatakan. Ya, Roma itu apa? Roma irama kah atau apa? Ini Roma ini apa? Dosa. Ya, Roma ini apa? Surat cinta. Jadi kalau di situ sudah dikatakan bahwa di situ. Lu terguncang nggak bisa. Di situ saya tanya Roma itu apa? Roma itu apa? Kamu tahu Roma nggak? Enggak, yang saya tahu itu kerupuk. Ya di situ dijelaskan. Biskuit kata admin ya, saya. Karena hukum. Biskuit. Saya bacakan Roma 3:20 yang secara lengkap biar ya, itu apa emangnya? Roma itu apa? Firman Tuhan kah? Atau sabdanya Yesus kah? Atau isi Tauratnya Musa kah? Atau apa Roma itu? Jelaskan dulu. Kebanyakan baca Quran sehingga nggak tahu kebenaran. Makanya iya, itu Roma itu apa? Kan pertanyaan saya sederhana. Roma itu apa? Apakah itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau surat cinta untuk orang Roma? Coba jawab. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan itu apa? Ini apa yang kamu baca ini apa? Yang kamu baca ini apa? Firman Tuhan, sabda Yesus atau puisi? Ya firman Tuhan lah. Oh, Paulus itu sudah Tuhan sekarang? Iya.
Oh, Jadi bagus. firman Tuhan. Ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Ternyata dikasih ayat masih mau dibantah. Ya sudah. Coba kau bacakanlah firman Tuhanmu itu. Ya. Saya pintar. Firman Tuhan Paulus. Nah, begitulah caranya. Roma 3 ayat Ya, Roma 3 firman Tuhan Paulus. Nah, gitu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Pirtinya ini adalah apakah Muslim mempunyai Taurat? Oke, bagus ini. Bagus. Tidak mengenal dosa. Bagus. Dek, tutup dulu itu, Dek, tutup. Panas sekali. Muslim kan menolak Ya Taurat. udah. Ini kan kau bertanya sudah. Udah. Apakah Islam itu punya Taurat? Jawaban saya tidak. Karena Taurat itu adalah kitab untuk Bani Israel. Saya balik pertanyaannya. Apakah Kristen itu punya Taurat? Kamu katakan Bani Israel, sedangkan Taurat itu bingung agama. Oleh Tuhan di atas batu lot dan diberikan kepada Musa. Bingung agama. Apakah Islam punya Taurat? Tidak. Taurat itu untuk Bani Israel. Apakah Kristen punya Taurat? Ya, di dalam Alkitab sudah ditulis di dalam Alkitab. Pertanyaan saya jawab pertanyaan yang sama. Apakah Kristen punya Taurat? Ya, punya. Di mana? Apa nama Tauratnya? Ya, Tauratnya itu yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa. Ya. Dan tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, kalian punya Taurat tidak ada. Makanya di mana Muslim tidak mengenal dosa. Yang diajarkan oleh Taurat itu untuk Bani Israel. Kamu jangan terguncang. Serigala. Taurat itu untuk Bani Israel. Apologet. Muslim akan saya bantai satu persatu. Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis Taurat itu untuk Roma? Coba, silakan. Di mana dalilnya? Taurat itu ditulis langsung oleh Tuhan. Untuk orang Roma. Untuk orang Roma. Nah, diberikan kepada Musa lalu Musa membaca Taurat untuk orang Roma kepada orang-orang Israel. Kami adalah keturunan. Kami adalah masuk keturunan daripada orang-orang pilihan. Abraham, Ishak dan Yakub. Ismail, ada parah. Keturunan adalah Muhammad. Serigala, coba kamu tunjukkan dalilnya kepada saya. Saudara serigala, coba kau tunjukkan ke saya. Saudara serigala, coba kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Taurat, hukum-hukum, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu untuk orang Roma. Silakan. Ya, kita buka lagi Roma 10 ayat 4 sampai 10. Yang saya tanya Taurat. Jangan paksa. Yang saya tanya Taurat, bukan kitab romantis. Yang saya tanya Roma itu untuk siapa? Firman siapa? Kamu nggak jawab. Yang saya tanya Taurat yang datang kepada Bani Israel, apakah itu untuk Roma? Jawab, Tante. Silakan. Mulutmu ditutup ya, biar nggak celometan kayak keledai liar. Ya, oke, saya jawab. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa. Di kitabnya Nabi Musa mana tertulis kalau itu Taurat untuk orang Roma mana? Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu klaim penyesat.
itu klaim serigala. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi yang berbicara kalau kitab itu untuk Bani Romawi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31:31, perjanjian baru Tuhan yaitu Taurat akan diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Edom, mana Bani Romawi, mana? Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya, untuk Roma mana dalilnya? Nah, Bani Ismail mana? Bani Ismail kemana? Taurat itu kan bukan untuk Bani Ismail, Bani Ismail itu ditolak Tuhan. Yang saya tanya ini Kristen. Tadi kan kamu sudah bertanya, apakah Bani Ismail punya Taurat? Apakah Bani Ismail punya Taurat? Saya katakan tidak. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, Anda adalah non-Israel. Maka saya tanya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi kalau Taurat itu untuk orang-orang Roma, pemakan babi ini, mana dalilnya? Oke, terus oke. Habis itu yang kau baca Roma. Oke lagi. Habis itu kau baca Galatia. Kenapa Galatia? Yang saya tanya Taurat. Hei. Yang saya tanya itu Taurat. Mana Taurat itu berbunyi bahwa Taurat itu untuk Bani Israel, Bani Romawi, mana? Anda baca Mazmur 147, jelas hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub dan Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Berarti tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Kristen ini asalnya mula-mula dari Roma. Maka mana dalilnya kalau hukum Taurat itu untuk Roma? Mana? Nerocos terus, tapi tidak pernah memberi saya akan jawab. Tapi begitu dia jawab, di dalam Roma. Saya jawab, kamu diam. Saya jawab di dalam Galatia. Saya jawab di dalam Filipi. Filipi, Galiki, Pepaya, Pararang, dan Remaneng. Orang tanya dari kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma itu mana? Saya kasih kamu waktu ya. Saya kasih kamu waktu. Kalau kamu tidak bisa menjawab dalam waktu 5 menit, bokong kusepak sampai kandang babi. Silakan. Ya, karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan. Saya tidak tanya itu. Dengar. Yang saya tanya contoh. Ulangan 6. Dengarkan, Ulangan 6. Ajarlah anak-anakmu, keturunanmu, wahai Bani Israel, untuk menjalankan hukum Taurat. Pada saat dia berjalan, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat mereka tidur, dan seterusnya. Ajarkan ini kepada anak-anakmu, wahai Bani Yakub. Nah sekarang mana perintahnya hukum Taurat itu untuk Roma? 5 menit saya kasih waktu. Kalau tidak, bokongmu kusepak sampai kau melayang sampai ke kandang babi. 1, silakan. 1. Ya, Bang Suma, selamat siang Bang Suma. Siang, sabar dulu. 2. Tidak seorang pun dibenarkan oleh 3. bukan hukum Taurat. 4. Tetapi oleh 5. karena iman dalam Kristus. 6. Oh sudah, sepak sampai bokongmu melayang sampai kandang. Mampus. Ditanya apa, jawabnya apa. Saatnya sekarang membuktikan bahwa Kristen itu agama yang benar. Buktikan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma. Silakan. Bang Suma, aku nggak punya kitab ini ya, nggak bawa kitab. Oke, silakan buka Roma 2 ayat 14. Itu surat Roma. Yang saya tanya kitabnya Yahudi. Itu sama aja tadi. Iya, tolong Bu baca. Saya udah paham kalau itu sudah di luar lutut. Itu sudah di luar lutut saya kalau itu. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku untuk Roma. Mana dalilnya? Iya, baca aja. Roma 2 ayat 14.
Saya tidak tanya Roma. Roma itu kitabnya Roma, orang Yahudi. Yang saya tanya kitabnya mana yang menceritakan hukum Taurat itu untuk orang Roma yang hidup di sekeliling Begini, Bang. orang Israel. Mana? Iya. Mana? Aku cuma mau bilang, tolong bukakan Roma 2 ayat 14. Tidak ada Kalau hubungannya boleh baca. dengan materi kita. Materi Ada kita. hubungannya, Bang. Ada, Bang. Itu Roma, bukan Ada. kitabnya Yahudi, saudaraku. Itu kitabnya orang Roma dan Yunani. Yang saya tanya, Enggak, itu kitab kitabnya kami, orang Bang. Yahudi. Kami juga percaya Ya terhadap itu kitab hukum kalian. Taurat, tapi kami tidak hidup. Itu kitab Dengar, kalian. Bang. Yang saya butuhkan kitabnya Israel, bukan Begini, kitabnya Bang. Oten. Kami juga percaya akan hukum Taurat, tetapi kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya memang kami hidup tidak, di bawah karena hukum kalian bukan kasih, yang punya. kasih karunia. Memang bukan kalian yang punya Kami hidup itu. di bawah kasih karunia Yesus Memang Kristus. kalian itu tidak Iya. bukan yang punya. Oke, baik. Kita sepakat ya bahwa hukum Oke, Taurat baca itu dulu Roma 2. Oke, udah. Roma 2 Kita ayat 11, sepakat Bang. bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel, sedangkan Kristen adalah hukum kasih. Betul? Betul? Iya, tapi kami juga tidak lepas dari hukum Taurat. Ya Bang. kenapa sementara itu punya Israel kenapa? Ya, itu juga kitab kami. Ya, Itu dari diajarkan kepada kami. mana asasnya yang bisa Anda jadikan acuan untuk mengatakan hukum Taurat itu kitab Kristen? Ya, asasnya coba baca ya Roma 2 ayat 14. Roma Aku minta 2 kok, itu Bang. klaim. Bang. Itu klaim. Yang saya tanya ini di mana? Iya. Di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Bahwa Atau kitab kalau yang ada- datang kepada para kalau nabi ada yang Yahudi punya- itu untuk Kristen atau Roma. Ingat, Yahudi Bani Israel pada saat itu hidup bertetangga bersama dengan Romawi. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab yang datang kepada para nabi Yahudi itu juga untuk orang Roma? Mana? Tunjukkan. Makanya itu aku bilang baca Roma 2 ayat 14. Atau ada yang Kristen ini punya kitab, silakan baca. Minta tolong. Roma itu kitab Supaya internalnya jelas. Kristen. Itu kitab kalian itu. Iya, tapi Yang saya tanya kitabnya tapi Yahudi. itu Bang tidak lepas dari Itu kepengakuan kalian karena kalian Iya, nyamar-nyamar iya. Yahudi, kalian serigala. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Kok ketawa? Mana iya, Bang? Bang. Mana? Aku suruh baca aku. Saya Kitab tidak Roma 2 butuh ayat kitabnya 14. Roma. Saudara, saya tidak butuh. Itu klaim dari Kristen. Yang saya Iya, tanya betul. kitabnya Yahudi. Jadi begini, Bang, Kitabnya ya. Yahudi. Bang, begini, Bang. Contoh, kami umat Islam di Indonesia bukan orang Arab. Tapi Al-Quran mengatakan diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya meskipun kami bukan orang Arab, kami beriman kepada Quran karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyina linnasi. Nah sekarang kitabnya orang Yahudi diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Yeremia, Samuel dan seterusnya. Itu hanya untuk Bani Israel. Di situ ada penumpang gelap namanya Kristen. Saya minta pengakuan secara legalitas di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab tersebut juga untuk orang Roma. Kristen di Indonesia kan muncul belakangan. Yang kita minta ini Kristen pertama yaitu Roma. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa itu juga diperuntukkan untuk orang Roma yang hidup di sekeliling mereka. Silakan. Ya, itu penjelasannya di Roma 2 ayat 14 itu, La Bang. haula wala quwata illa billah Muhammadar Rasulullah. Yang menjelaskan tentang benar tidaknya Kristen ini sebagai pelanjut, itu harus ada legitimasi dari kitab tertua. Mana dari kitabnya orang Yahudi? Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Ya ketawa, ku bantu. Iya, aku suruh baca kok nggak dibaca. Saya tidak butuh kitab saudara. Ada yang Kristen, tolong bacakan. Saya tidak Tadi butuh bapak-bapak kitab saya dengar tuh saudara. ada yang Kristen, Kitab ya. saudara itu mengklaim Bang. kitabnya orang agama Yahudi.
Yang saya tanya, kalau itu benar kan harus klop antara Yahudi dan kitabnya Kristen, harus klop. Ini cuman kitab Anda aja yang ngaku-ngaku, kitabnya Yahudi kagak. Iya, begini Bang, kami juga tidak lepas dari aturan-aturan hukum Taurat, Bang. Kenapa bisa sementara aturan itu hanya untuk Bani Israel? Iya, itu untuk kami semua orang, Bang. Dari mana Anda mengatakan untuk kami semua? Kalian bukan Bani Israel, Bung. Sadari dulu, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Sadari dulu itu kenapa? Susah kali. Sadari dulu itu, hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 ayat 11 sampai ayat 12. Aku tahu itu, Bang. Terus kenapa Anda mengklaim itu adalah kepunyaan Anda juga? Kenapa? Iya, Yesus juga kan pernah mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, itu jangan Yesus, berzina. itu Yesus itu Bani Israel. Wajar. Yang saya tanya saudara, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Hukum Taurat untuk Roma nggak ada. Jadi begini, Bang. Jadi isi hukum Taurat itu jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu semua sudah batal. Itu semua sudah batal. Batal. Coba begini. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara perintah jangan berzina. Silakan. Ya, Yesus pernah mengatakan jangan berzina. Mana coba tunjukkan ke saya, tertulis di mana jangan berzina, coba. Ada, Bang, tunjukkan. Maaf, Bang, aku nggak hafal. Aku nggak bawa Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau memang ada, coba Anda tunjukkan ke kita di mana tertulis itu jangan berzina. Coba. Ya, hukum Taurat itu kan dikatakan oleh Allah sendiri lewat Musa. Yesus itu adalah Allah sendiri, Bang. Dari dulu kan dia sudah ada. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Itu klaim. Yang Anda maksud Elohim di situ adalah Theos. Orang Yahudi jangankan menganggap Yesus itu Elohim, menganggapnya manusia saja kagak. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Yang saya minta, mana perintah jangan berzina? Mana perintah jangan berzina? Mana perintah jangan berzina di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Ada, Bang. Ya ada di mana? Mana? Jadi semua aturan hukum Taurat itu jangan menyembah Tuhan Allah lain. Nah, itu kami lakukan itu, Bang. Ya itu untuk Bani Israel. Dan kami jangan juga, Anda nyamar-nyamar. Jangan nyamar Yahudi Anda. Jangan nyamar Anda itu domba. Karena memang Yesus menubuatkan ada serigala yang nyamar domba. Sekarang siapa yang nyamar domba di sini? Yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Siapa? Yesus mengatakan domba-dombaku mengenal. Saudaraku, Yesus. Saudaraku, domba itu Bani Yakub. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada tentara Romawi. Ingat, pada saat Yesus hidup di Yerusalem, di situ mereka bertetangga dengan orang Roma. Tapi orang Roma di situ adalah prajurit kekaisaran, dan juga mereka orang Yunani adalah prajurit kekaisaran Romawi. Tidak dalam kapasitas sebagai murid Yesus dan pengikut Yesus. Jadi Yesus ketika domba dia katakan itu berbicara tentang Bani Israel. Orang Roma bukan Bani Israel. Coba Anda lihat bagaimana seorang perempuan yang disebut sebagai guguk oleh Yesus. Coba. Bang, begini Bang ya, dengar. Di Yohanes 17 itu nggak tahu ayat berapa itu dikatakan Yesus berdoa untuk mereka, murid-murid Yesus ya. Tetapi, untuk mereka. Iya, dan orang-orang lain yang akan murid-muridnya beritakan. Bukan iya, beritakan kepada domba-dombanya. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang. Kalian bukan domba. Kalian bukan domba. Kalian bukan domba. Yeremia 50:17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub
Jangan Anda bantah. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Bang Suma, Bang. Saudaraku, ini dalil. Saya ulang lagi. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Makanya aku bilang tadi di Yohanes 17 kan Yesus berdoa juga untuk murid-muridnya dan orang-orang lain. Muridnya itu Bani yang mereka Yakub. akan beritakan. Itu Muridnya itu Bani Yakub. Orang lain yang dimaksud itu adalah domba-domba yang ada di luar Yerusalem. Tidak ada yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Itu intinya. Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. 23 nomor 3, yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Apakah Anda Bani Yakub? Ya, Bani ya. Menghilang ternyata Gurunda. Bani? Ya. Bani kabur? Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya sebelum diambil alih sama guru-guru saya di sini, yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel, Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba, itu sudah pasti serigala. Itu pasti serigala. Coba aja periksa, deteksi mereka. Apakah betul mereka berasal dari Bani Yakub atau bukan? Lalu mereka mengaku domba. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu ngaku domba. Nah, itu dia. Jadi antara Yahudi dan Kristen, salah satunya ada domba, salah satunya ada serigala. Sekarang mari kita gunakan nalar sehat. Siapakah di antaranya yang domba dan siapakah di antara keduanya adalah serigala? Apakah Yahudi yang domba, Kristen yang serigala, atau sebaliknya, Kristen yang serigala, Yahudi yang domba? Silakan Anda pilih. Masya Allah, luar biasa. Ada tamu, Bang Aristo. Kita sambut dulu. Selamat siang, Pak. Ya, sebelum diambil oleh tamu, saya tidak panjang. Ya. Nggak respon Jadi juga dia. waktu saya sekolah, Kota Makassar itu diberikan gelar seorang pahlawan itu ayam jantan dari timur. Ternyata Sultan Hasanuddin sang pahlawan itu menitipkan kecerdasan kepada keturunannya. Dan kita lihat ya, sampai bingung kita harus memulai dari mana. Sempurna, dan sudah tidak ada lagi kata-kata untuk kemudian kita bisa kolaborasi dengan Gurunda Zuma. Perfect, Masya Allah. Luar biasa. Allah Akbar. Kita sendiri Rekeningnya deh, terdiam ya. nanti saya kirim kuanci. Kita sendiri aja terdiam ya. Mau gimana orang kagak dikasih kesempatan? Iya. Kagak dikasih kesempatan ngomong dari tadi. Aku sepak juga bokongmu nanti. Bang Dewa ingin pamit ya. Bang Juma, Mau kemana? Bang Di sini aja. Mau kemana, Bang Dewa? Nggak gini, lewat ini aja sedikit aja dari Dewa ya. Bahwa kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan kitab suci itu kepada Bani Israel dan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan itu adalah penumpang gelap.
yang dimana Allah sendiri tidak mengenal, bahkan Yesus sendiri tidak mengenal sama yang namanya Kristen. Mungkin itu saja dari Dewa. Bang Juma, Dewa belum sholat ini, belum sholat apa? Belum sholat zuhur ya. Izin Pak Ardiansah, Pak Halid, Bang Aresto. Host, makasih banyak host ya, Bang Juma, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teos turun. Wabarakatuh. Teos Dewa. Allahu Akbar. Silakan dilanjut deh, dilanjut. Masya Allah. Ya, Bang Arif mana tadi belum selesai? Ya, saya cukup jadi penyimak. Alhamdulillah, saya itu bersama ibu sudah Muslim. Andai saja saya masih Kristen, mungkin hari ini saya disadatkan oleh Gurunda Zuma. Dan sedikit saya mau sampaikan, ya, saya sendiri itu punya YouTube channel, ya, Jim Media Channel. Tapi ternyata orang yang melahirkan saya itu jarang nonton channel saya, lebih sering nonton channel Gurunda Zuma gitu. Masya Allah. Iya, dari dulu beliau ikut ya, selalu minta telepon. Masya Allah. Ibu, Masya Allah. Semoga panjang umur, sehat selalu beliau. Amin, Masya Allah. Ya. Dan ibu saya itu tidak pernah jadi beliau itu satu handphone untuk komunikasi dan satu itu tablet. Ya. Jadi beliau kerja juga sudah pensiun. Jadi setiap hari itu tablet itu tidak pernah lepas dari tidak pernah jauh dari beliau. Gitu. Nah, ini HP-nya kan saya pegang. Memang ternyata yang notifikasi yang keluar itu ya Kanda Zuma semua gitu. Waduh, saya jadi iri nih. Allah. Masya Allah. Lanjutkan dah, saya menyimak dan para guru-guru lainnya. Ini saya juga lagi santai deh, tunggu kiriman dari teman yang semalam. Ada yang mau kirim jari-jarinya kan. Allah. Ya kalau gitu bantu ingatkan Muslim yang belum menunaikan sholat duhur, silakan tunaikan, terutama WIB di sini sudah pukul 13 lebih. Jangan lupa sholat duhur ya. Dan insya Allah itu salah satu contoh mungkin yang terungkap adalah banyak ibu-ibu lain di luar sana yang mirip dari Ibunda Ai Aristo yang menyimak dan terusnya. Oh, Masya Allah, masuk surahnya. Ada yang nikahan ini. Aduh, saya mute lagi ya. Dan dutan lagunya ini, lagunya Roma, Roma 3. Semalam itu ada yang janji mau kirim jari. Ya betul tuh teman-teman di bawah. Tapi belum ada kirimannya sampai sekarang. Gimana? Oh, Bang Handi, Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi, Assalamualaikum. Ini semalam beliau ini bolos. Orang lagi Zoom, dia nggak hadir. Jadi saya punya akun TikTok itu, nama akun itu cewek. Nah, kenapa saya buat nama akun cewek? Jadi biar saya lebih menikmati untuk menyimak. Makanya saya jarang gabung. Karena, waduh, malu saya. Gitu loh. Ternyata saya yang mantan Kristen itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Ada orang yang tidak terlahir sebagai Kristen lebih memahami tentang Bible dan menjelaskan begitu secara jelas, secara komprehensif, dan itu tidak akan pernah bisa dibantah. Masalahnya, semua yang disampaikan itu sesuai data dan tertulis. Gitu. Dan kalau Ustadz Kenama juga sering menyimak, bahkan sering ngobrol sama saya. Dari mana mau dicari celah seorang Zuma ini untuk kemudian bisa tersentuh delik hukum gitu. Bahkan setiap penampilannya Gurunda Zuma
Itu tidak, bahkan hampir dikatakan tidak ada, karena semuanya data gitu loh, fakta. Dari mana? Nggak bisa. Jadi ya apa namanya, luar biasa ya. Dari sini baru kemudian saya sadar memang hidayah itu mahal. Ya, dan kebenaran itu hanya akan sampai pada manusia-manusia yang berakal. Dan manusia-manusia yang berakal itu, ya, walaupun dia sudah muslim, dia tinggalkan kebenaran itu. Dia keluar dari kebenaran. Nah, justru apa ya? Kalau ada teman-teman di luar sana yang apa boleh dikatakan protes, iri kepada Gurunda Zuma, saya itu heran sekali. Justru kalau saya secara pribadi dari lubuk hati, saya bangga gitu loh, saya senang. Ada seorang Gurunda Zuma ya yang punya kemampuan yang sangat luar biasa ya, dan ini harus kita apresiasi gitu loh. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, Allah itu menurunkan orang-orang cerdas itu 100 tahun sekali. Gitu. Itu bukan karena di depan Gurunda Zuma, itu bukan. Pecah nanti kepala ini. Bukan ingin membuat Gurunda Zuma itu supaya lebih, enggak. Ini fakta, saya bicara fakta. Ya, kalau saya ya meledak kepalaku deh. Tapi Kanda Zuma itulah fakta yang kami lihat dan ya, itu bagus. harus kami sampaikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Laskar Api dan dimanapun berada, ini sengaja kita adakan ini supaya ada yang panas, supaya naik ke sini, itu maksudnya. Oke, paham ya? Lanjut. Tapi Ya, nanti mau disanjung juga Bang Handi ya, sama sekretaris dan ketua umum kita, termasuk Juragan Jagung, kompor meleduk. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang, gimana? Penrasai. Enggak, kita lagi disanjung ini. Tanda-tanda orang ini minta ditraktir Palu basah. Kayaknya dalam waktu dekat mereka mau ke Makassar ini. Amin, insyaallah. Kalau saya terbalik, ikut. Kalau saya terbalik, channel Landis Lebes itu malah keluarganya Bang Juma yang nonton channel saya. Saya tanya, kan punya Zulkifli Mabas. Kalau dia mah kan saya nonton langsung, kalau dia debat ya buat apa lagi nonton YouTube-nya kan gitu. Terus dia alhamdulillah begitu. Yang Bang Risto aja yang salah tonton. Kasih tahu keluarganya tonton juga dong channel kita kan gitu. Itu sih. Saya saja yang sebagai anaknya tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya kan begitu. Karena Jadi kehendak kalau ibu saya yang video call, begini Bang Aristo tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena harus manut kepada orang tua yang telah melahirkan gitu ya. Betul. Bagus. Catat itu, bikin pasal. Bahkan saya itu hampir setiap malam video call. Karena kalau saya tidak ada komunikasi dalam sehari, itu malamnya kena semprot. Setiap video call itu suaranya Gurunda Zuma terus itu. Saya tanya, Mama, itu setel putar channelnya siapa? Bang Zuma katanya. Dia manggil beliau itu Bang Zuma. Loh, saya bilang kenapa nggak anaknya, biar dapat ansen juga loh punya anaknya loh. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut para guru-guru. Mana tahu sudah ada yang kepanasan di bawah dinaikkan. Ya. Cuman biasanya itu kalau ada orang yang stres Aristo ini biasanya jarang mau Kanda. Karena kalau Aristo nggak pakai ilmu Kanda main tabrak aja. Iya, Masya Allah. Teman-teman saya aja Kanda nih, Kak Kanda ya, teman-teman aliyah saya ternyata setelah ketemu dengan Al Ayyubi
Apa yang mereka ceritakan? Bang Zuma. Saya pura-pura nggak tahu. Siapa itu? Ya, Bu, beneran, sumpah. Ya Allah, teman-teman SMA tahun lulusan tahun 2006 ada katanya. Nih saya jujur ya, ada pendebat Muslim kalau nggak salah dari Makassar namanya Bang Zuma. Kalau berdebat dengan pendeta-pendeta, para pendetanya pada puyeng katanya bilang gitu. Siapa itu Bang Zuma? Saya bilang gitu. Ditunjukin tuh Bang, channel YouTube-nya ditunjukin. ya Allah. Tapi saya nggak ngomong. Tapi mereka kan nggak tahu kalau saya punya channel kan. Di tempat saya nggak ada yang tahu kalau saya punya channel gitu. Ya Allah, Bang Zuma ini luar biasa memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga kadang Ini di saya warkop. cerita ada. Iya, silakan Dina, silakan. Lanjut. Saya biasa di warkop juga nongkrong sama teman-teman sore atau pagi. Orang lagi mengheboh kan. Ini orang cerita apa? Orang pinjam kursi aja kita dicuekin. Cek percek, ternyata orang lagi nonton debat. Waktu itu saya debat dengan Pak Lamsen. Yang dia katakan Tuhan saya bisa mati bisa tidak mati. Ada itu ketawa orang semua. Apa ini? Oh ternyata Pak Lamsen yang ditertawakan lagi debat dengan Bang Zuma. Ya terpaksa saya ikut ketawa juga sama teman-teman. Tapi dia nggak tahu kalau yang di depannya itu Bang Zuma. Saya masih ingat kata-kata itu Bang. Saya masih ingat ya. Saya masih. Gimana Islam ini? Gimana Islam ini? Tuhan saya itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Ya Allah, Bang. Aduh, Pak Lamsen. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Tuhan. Fakta, ini ada saksinya Deng Handi. Iya, Kami Masya datang Allah. ke tempatnya Habibana siapa? Ini Habib Bahar bin Smith. Begitu kami duduk, Habib sedang menyapa kita, gitu. Ternyata santri-santri beliau itu penggemar dan subscribernya Zulkifli Abbas tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Begitu mereka tahu yang datang itu maksudnya ya adalah apologet. Perkumpulan Bang Zuma. Oh ini katanya orang-orangnya Bang Zuma. Terus saya bilang, cuma Zuma yang dikenal, saya nggak dikenal, bagaimana? Luar biasa, Masya Allah. Dinda Aryasto ini teman seperjuangan saya di Facebook. Betul. Beliau gigi berjuang di Facebook juga dulu. Apalagi nama Facebooknya dulu? Rafli ya, bukan? Rafli Rais ya. Itu dia, Rafli Rais. Betul. Gambar kucing. Ada yang hilang itu Yis Aris itu loh yang sering nangkap ular yang pelihara ular, pelihara sapi. Betul. Masya Allah. Ada yang ingat saudara Andra tidak? Teman kita yang anak pelayaran itu Andra. Saya ingat, masih ingat beliau. Saya merasa berdosa sekali sama beliau. Iya, betul. Bulan lalu Oktober dia chat ke saya. Baru kemarin saya baca chatnya, Masya Allah. Beliau lagi berduka, dia laporan karena anak saya meninggal dunia, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, menyesal sekali saya. Itu kan beliau itu dicurigai sama teman-teman dulu dia Kristen, kalau nggak salah. Iya, betul. Betul. Tapi setelah lama saya video call dengan ibunya, dengan beliau, alhamdulillah ternyata beliau Muslim. Masya Allah. Ini host yang akunnya Robi minta dinaikin katanya, naikin host. Itu di bawah typing tuh host.
Justru kalau saya dulu itu kenapa aktif di Facebook, karena saya dicurigai pura-pura masuk Islam dulu. Tapi alhamdulillah nih tidak ada pura-puranya. Oh, paling sadis beliau ini. Paling sadis beliau ini. Oh, asal teman-teman tahu, mertuanya diambat semua, keluarganya diambat semua sama dia. Keras beliau, keras. Tegas. Dinda Rias ini kenceng kali dakwahnya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Maaf, mau sholat dulu ya. Oh iya, silakan. Ditungguin dulu sebentar. Mau nanya sekalian. Iya. Baik. Sampai adik bapak yang dulu aktif di TNI, waktu saya masuk Islam itu sempat pukul saya, gigi saya jatuh. Baru 4 tahun yang lalu beliau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Saya pulang ke saya pulang ke kampung waktu itu, beliau cium saya. Jadi kemarahan beliau itu ada karena saya itu di media sosial, di Facebook lah, di YouTube, beliau marah. Beliau katakan, kamu kalau sudah Islam, Islam saja katanya, gitu. Masya Allah. Dengan berbagai macam tuduhan kepada saya, tidak menghargai keluarga lah, apalah. Dipukul saya itu, sempat tidur lah, mungkin ada kurang lebih 15 menit. Oh, pingsan itu. Pingsan guru dah, pingsan. Dan ya itu, alhamdulillah, 4 tahun yang lalu kaget saya. Tiba-tiba beliau telepon karena keluarganya itu, istrinya siapa semua tidak pernah mau, tidak ada keluarga yang mau save nomor saya, bahkan berteman di Facebook mereka tidak mau, semua blokir saya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya teruskan kan gitu. Itu membuat mereka marah. Saya pulang, saya dipukul, dikeroyok, ada 4 orang, diinjak-injak, pokoknya seperti sapi yang ini. Tapi alhamdulillah 4 tahun yang lalu beliau telepon, Om sudah syahadat gitu. Kita teleponan, video call, ya saya sampai berlinang air mata saya itu. Beliau minta maaf, saya bilang enggak, Om nggak salah itu. Mantap sekali ya. Kalau hidayah sudah datang, ya mungkin mana lagi gak ada yang bisa menghalangi hidayah itu. Betul. Masya Allah. Dan sampai sekarang teman-teman, keluarga saya, kan saya itu bukan tipe orang yang sembunyi-sembunyi gitu. Karena bagi saya gini ya, apa yang mau saya sembunyikan gitu. Kalau saya sudah Islam, ya Islam aja kan gitu. Jadi ya sudah. Dan sampai sekarang Anda yang masih Kristen itu, ya mereka masih blokir itu si Aristo. Dan tidak usah lagi komunikasi dengan dia gitu. Masya Allah. Jadi saya kalau pulang, ada juga adik-adik sepupu saya yang masih aktif di gereja. Ada salah satu bendahara gereja. Depan bapaknya saya bilang, kamu jadi bendahara gereja, mending kamu jadi bendahara masjid lebih bagus. Saya bilang gitu. Allahu Akbar. Ya, kita ajak, kita sampaikan itu kan bukan kita benci atau kita tidak suka sama Kristen, bukan Kanda. Tetapi lebih kepada, ya saya juga ingin berkumpul bersama dengan keluarga, dengan ibu, dengan orang tua, ya di tempat yang kekal nanti, kan begitu. Ya, Masya Allah. Saya ingin mereka selamat. Soal mereka benci, soal mereka menolak, ya nggak apa-apa.
betul. Ibu saya ini ya, waduh itu luar biasa. Saya diusir kan, dan dihapus dari daftar keluarga. Allahu Akbar. Itu. Masya Allah. Jadi saya cerita sedikit, diusir, diberikan tas, diberikan pakaian dengan uang, silahkan kamu keluar dari rumah ini, pilih jalan hidupmu sendiri, dan jangan lagi anggap saya ibu kamu. Ini saya bicara depan ibu saya. Baiklah kalau begitu, saya bilang. Jadi saya ingat itu dari kampung saya naik bus ya beberapa jam dengan uang yang ini. Saya merantau pergi ke Kalimantan Tengah. Iya. Kalimantan Tengah, kerja di sana bertahun-tahun gitu. Tapi itu di setiap doa saya selalu selipkan, ya Allah, antarkan hidayah kepada dos. Saya mau menangis ya. Ya, jadi setiap doa saya itu saya bilang, antarkan hidayah kepada orang yang melahirkan saya, yang mengusir saya. Allah jawab doa itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Mau menangis ya? Host, Robi di bawah, host. Robi di bawah minta naik, host. Masya Allah. Lanjut sob. Hostnya mantau, Bang Ayubi aman. Itu suruh kirim permintaan. Sekarang terbalik. Oke. Terbaliknya apa? Orang yang paling disayang dari semua anak-anaknya itu saya. Allahu Akbar. Gitu. Bahkan satu hari saja jika saya tidak menghubungi ibu saya, tidak berbicara, itu dia marah sekali, sangat marah. Dan bisa 3 hari nggak angkat telepon itu. Iya. Ibu itu. Jadi ya maksud saya teman-teman ya, bukan saya ingin dipuji atau apa, enggak. Ini harga dari sebuah perjuangan dan harga dari sebuah ketaatan kita. Saya serius, saya nggak main-main. Gitu. Saya pegang Islam ini hingga akhir hayat saya. Itu saya jaminkan itu. Allahu Akbar. Bisa dipertaruhkan itu. Dan sudah teruji. Gitu kira-kira. Masya Allah. Semoga ibunda istiqomah, sehat selalu, panjang usia, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Iya, mana pasiennya mana? Anus lagi. Tadi kan mau ditabrak kucing si Anus. Enggak, aku mau ngomong sama Bang Juma gitu loh. Aku untuk Bang Juma sendiri terus terang, saya sependapat sama Bang Aristo. Artinya pengetahuan Bang Juma tentang isi Alkitab, kekristenan, saya udah akui gitu loh. Oke. Dalam artian begini. Saya sedih, Bang. Enggak benar, saya ini Bang Juma, saya Protestan gitu. Pengetahuan abang tentang isi Alkitab, tentang isi di Bible, itu rata-rata di atas pengetahuannya pada kebanyakan orang Kristen pada umumnya, kan gitu. Sama pendetanya Pak Anus gimana? Enggak, artinya yang rata-rata. Gini, bentar. Enggak begini Bang, kalau pendeta kan kalau ada dibandingkan sekolahnya. dengan pendetanya Pak Anus, gimana pengetahuan Bang Juma tentang Bible? Coba Enggak, dijawab. aku mau lanjut ngomong dulu. Lanjut ngomong. Saya kenapa kalau Bang Juma live dari dulu ya, waktu di
zaman jum-jum itu ya segala macam. Yonatan Nanda cuma debat sama si siapa anak Batak si siapa si Bom segala macam. Saya senang dengar, cuma saya di bawah mendengar. Artinya Juma juga ngomong nggak harus baca kitab dulu, dia langsung ngomong. Artinya masa seperti ini Bang Juma, ya salah satu poin saja bisa disinonimkan pada masa 2000 tahun yang lalu, kan gitu. Nanti diambil intinya Bang Juma ya. 2000 tahun yang lalu pengetahuan Paulus tentang ajaran Yahudi, di mana ajaran Yahudi itu menantang Kristus, ya kan gitu. Karena Kristus penghujat Allah, kan gitu. Artinya gunjingan seperti ini di 2000 tahun yang lalu ada, yaitu ketika Paulus bersemangat membasmi ajaran kekristenan, kan gitu. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku, kan gitu, pengetahuan Paulus tentang ajaran Yahudi, hukum-hukum Yahudi, adat Yahudi bisa dipakai seketika tanpa merubah karakternya, tanpa merubah ilmu pengetahuannya, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Saya khawatir, ini kekhawatiran, pengetahuan Juma tentang kekristenan, isi Alkitab, segala macamnya dari A sampai Z. Dan kenapa Bang Juma pintar? Saya meyakini apa? Membaca Alkitab dari kronologi sistematis sehingga nalar cara pikirnya bekerja. Disitulah yang menambah pengetahuan. Khawatirnya, saya khawatir, suatu saat Tuhan akan memakai Bang Juma seperti itu. Enggak, yang namanya karya Allah. Paulus, dia kurang benci apa Bang? Kurang benci apa sama Kristen? Membunuh Kristen segala macam. Sekarang ini saya sudah dipakai sama Tuhan. Iya, sama orang Kristen yang itu Tuhan Yesus maksud saya. Saya salut sama Bang Juma, pengetahuannya cerdas, pintar, penulisan pintar. Saya tinggal menunggu kun fayakun aja dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkehendak Bang Juma jadi orang Kristen, kan gitu. Ajaran selama ini yang keluar dari mulut Bang Juma memberikan pengetahuan kepada saudara-saudaraku yang non Muslim. Jarang loh Bang, kami orang Kristen ini tidak gampang memberitakan Injil kepada saudara kami yang Muslim, tidak gampang. Tetapi melalui suara Bang Juma, sedikit tidaknya melalui kemajuan teknologi ini, saudara kami yang Muslim minimal sudah mendengar karya-karya Yesus Kristus atau nama Yesus Kristus. Tinggal nunggu waktunya aja. Itu. Iya. Kemudian masalahnya begini, Opung, ya kan? Ya namanya pekerjaan Tuhan, Bang, kan kita mana tahu. Iya. Masalahnya tahu Bang cuma dipakai, Bang. Ya kalau Tuhan pakai, Abang mau bilang apa coba? Masalahnya Yesus sudah diislamkan oleh Bang Zuma, masalahnya sudah disadarkan. Ya terserah, itu urusan sama kuasa Bang Aristo. Nah, ketika nanti Tuhan Yesus Roh Kudus itu datang menyenggol, menunjukkan jati dirinya kepada Bang Juma, disitulah Bang Juma tidak ada alasan untuk menolak. Saya yakin itu. Karena pengetahuannya Bang Juma ini yang dipakai masalahnya. Sama seperti Daud. Daud mengalahkan Goliat itu bukan karena dia kecil Bang, nyalinya itu loh. Mengalahkan singa, nyalinya yang dipakai Bang, karismatiknya yang dipakai itu loh. Seperti itulah kira-kira. Warna biru. Menyambung kepada ajaran kitab Paulus tadi, saya nunggu naik ini Bang. Kalau saya nggak, aku bertanya kepada Juma ya, Bang Juma. Iya. Di dalam kitab Yahudi, kitab Taurat itu dibilanglah ada 10 kitab Taurat dari Tuhan, nanti ada turunannya sampai An-Nas 13. Yang 10 ini sudah satu jiwa lah di dalam An-Nas 13 inilah. Disitulah kalau keyakinan nih Kristen, disitulah pengetahuan hukum ini manusia melanggarnya waktu itu jadi dianggap dosa kan gitu. Jadi saya ambil dari perkataan Bang Juma tadi bahwa hukum Taurat menuntun orang untuk berbuat berdosa dan pelanggaran. Tidak. Saya membalikan ungkapan itu bahwa hukum
Taurat inilah yang membuat orang menjadi banyak pelanggaran. Oke, saya close sampai komen itu. Setahu saya, ini ada pertanyaan yang Abang Juma perlu jawab juga. Setahu saya tentang Al-Quran, walaupun saya tidak membaca Al-Quran, tapi aku membaca referensinya, bahwa Al-Quran mempunyai 30 juz, 144 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Yang jadi pertanyaannya, jika Bang Juma mengatakan tadi bahwa Bang Juma tidak percaya hukum Taurat yang banyak aturan hukum dari Allah itu, aku mau tanya Bang Juma, di Al-Quran ini kira-kira ada berapa dari ribuan ayat ini, ada berapa Bang hukum Allah di situ Bang yang tidak perlu dilanggar? Iya, baik. Jadi gini, saudara saya Pak Adrianus, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara yang jelas bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah sebagai pembimbing manusia kepada seluruh aspek hukum. Jadi kalau kita mau berbicara hukum apa saja, semua hukum yang berkaitan dengan aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Qur'an melampaui hukum-hukum yang kemudian termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Kalau kitab sebelumnya, contoh kita ambil satu, di dalam kaidah sholat, orang Yahudi juga sholat, para nabi juga sholat. Di dalam kitab Daniel diterangkan mereka sholat 3 waktu. Begitu juga di dalam kitab Matius bagaimana Yesus mempraktekkan sholat itu. Tetapi cakupan daripada hukum-hukum yang terkait dengan sholat itu tidak diuraikan lebih terinci sebagaimana terincinya kaidah-kaidah sholat di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah pembawa Al-Quran mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sama seperti Yohanes 14:12. Apabila engkau percaya kepada aku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, maka bukti kamu percaya kepada aku, kamu juga harus sholat. Sholat ini adalah satu kaidah doa yang diikuti oleh prosesi jasad, tubuh, badan, gerakan tubuh. Itu dipraktekkan oleh Yesus. Nah kemudian saking banyaknya aturan kemudian sehingga Allah menyatakan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel bahwasanya mereka kemudian wajib hukumnya menuju kepada keselamatan, yang mana keselamatan itu hanya ada kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Ajaran Allah, sedikit ya bang ya, saya terangkan sedikit. Ajaran Allah kepada umat Islam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan gini, bahwasanya saya Tuhan memberikan nikmat kepada Bani Israel. Walaqad ahzallahu mitsaka Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Saya Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Aku Tuhan mengangkat 12 daripada suku di antara mereka. Saya mengambil perjanjian kepada 12 suku dan saya mengangkat derajat mereka disebabkan karena inni ma'akum, saya bersama dengan mereka. Immanuel, saya bersama dengan Bani Israel. Tetapi kemudian ketika ada kaidah yang datang kepada mereka, wa qalallahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah, saya perintahkan mereka untuk sholat. Tapi mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka ketika mereka melanggar perjanjian itu, kami laknat mereka. Kami biarkan hati mereka keras membatu. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innani liqaumihi wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innani
rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Sorry, masya Allah, astaghfirullahaladzim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullahi masya Allah, saya lupa ayatnya ya, masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, Al-Quranul Karim menerangkan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani. Mengapa engkau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni, sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Ini Nabi Musa mengatakan itu. Kenapa Nabi Musa mengatakan disakiti? Coba kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu. Kamu telah melakukan pembangkanganmu. Kamu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam kitab Ulangan, juga ada di dalam Yesaya 1. Dari satu perikop kita bisa baca di situ. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka mereka ketika ingkar, berpaling kepada Musa, berpaling dari ajaran yang datang kepada Nabi Musa, maka Allah katakan apa? Allah palingkan hati mereka. Allah kemudian tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Nah, kemudian ketika berkaitan dengan pertanyaan saudara, apakah Allah membiarkan orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa kemudian ini selama-lamanya dipalingkan hatinya? Tidak. Allah mengatakan, Yahdi bihillah wahai Bani Israel, telah datang kepadamu ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, termasuk Pak Andrianus, telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kalian tentang isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subula salam. Wahai Bani Israel, wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi Nasrani, wahai saudaraku Andrianus, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan Yahudi, Nasrani, Pak Andrianus, ateis, semua manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan petunjuknya, dengan izinnya ketika mereka menginginkan. Dan Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, Pak, Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih maksimal daripada ahli Taurat, Matius 5 nomor 20, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Yesus menginginkan ketika dia berkata dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh penghibur, roh kebenaran yang akan diutus oleh Tuhan kepada kalian, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu, tentang keadilan, tentang hukum-hukum, tentang pengisapan dunia akan dosa. Subhanallah, hanya di Islam, Pak, yang mengajarkan tentang hukum-hukum. Hanya di Islam mengajarkan tentang keadilan. Hanya di Islam yang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa. Mari kita uji. Hukum politik di mana diajarkan? Di Islam. Hukum ekonomi di mana diajarkan? Di Islam. Hukum tata negara di Islam. Hukum kekerabatan, hukum kemaslahatan, hukum tata negara, hukum warisan, hukum ekonomi, politik, pendidikan, semua hanya di Islam. Kata Yesus, apabila ia datang, dia yang akan membimbing kamu ke dalam setiap dan seluruh kebenaran. Inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan sungguh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Makanya di Islam, Pak, mulai kita tidur sampai tertidur kembali, mulai dari keluar rumah sampai keluar masuk kembali ke rumah, mulai dia terbangun sampai tertidur kembali, di Islam semuanya diatur, karena itu sudah dinubuatkan. Ketika ia datang, dialah yang akan membimbing segala kebenaran, segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Anda boleh baca di dalam Yohanes 16 data 7 nomor 7 sampai nomor 15. Silakan. Oke, mantap sekali penjelasannya. Saya hanya mau bilang bahwa di ajaran Yahudi dengan hukumnya yang 613 itu, ya, itu memang dipakai di dalam taruhlah di dalam perjalanan mereka sebagai bangsa Yahudi, atau di dalam pemerintahan raja-raja Israel zaman itu, kan gitu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kan gitu. Nah, sebagai penggenap hukum Taurat, Yesus sendiri mengajarkan, merangkumkan yang ke-613 itu di dalam hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah sesama manusiamu. Artinya ke dalam dua inti hukum yang paling inti ini tentunya belajar tentang bagaimana karya Tuhan dalam hal ini, mempelajari juga kitab-kitab suci di dalam perjanjian lama yang di dalamnya jika dituruti mengandung kehidupan juga bermanfaat bagi manusia. Nah, kembali kepada Kristus sebagai hukum kasih sama manusia, tentunya mengikuti ajaran kekristenan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengingat bahwa Bang Juma tidak mengakui atau tidak ada hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu seperti Bang Juma ketahui bahwa dari hukum inilah manusia mengenal pelanggaran. Pelanggaran itu konsekuensinya dosa, kan gitu. Itu secara dogma agama, kan gitu. Nah, di dalam, saya kembali lagi, di dalam kitab suci Al-Quran, Bang Juma tadi udah menjelaskan, dan penjelasannya boleh dikatakan bahwa memang Al-Quran itu adalah hukum Allah, kan gitu. Artinya 74.437 kalimat di dalam Al-Quran. Apakah itu hukum Allah? Gitu, Bang. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, semua yang termaktub di dalam Al-Quran itu betul. Karena Allah mengatakan begini, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah wal Injil. Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung musaddiqah, kebenaran. Lalu kemudian dari kebenaran ini, bil haqq, dengan kebenaran ini kemudian membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan aturan-aturan Tuhan yang pernah datang kepada para nabi sebelum beliau. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk dengan turunnya Taurat dan Injil. Nah, lalu kemudian Allah menjelaskan dengan aturan yang datang kepada Bani Israel, Bani Ismail, dan tersimpul dalam ajaran Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dijadikan satu simpul bahwa dengan Al-Quran ada kemudian yang menjadi pokok-pokok atau ajaran-ajaran yang kemudian cenderung manusia itu harus mencari isi inti daripada isi ayat tersebut. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamah
hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zawgum fayattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha fitnah wa ibtigha ta'wili ya, ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Jadi Allah menerangkan begini, Allah menurunkan Al-Quran, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini adalah pokok-pokok daripada syariat, hukum-hukum yang dibutuhkan umat manusia. Apapun itu terkait yang saya jabarkan tadi. Dan juga ada ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat ini yang tahu hanya Allah. Artinya bahwa ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ya'lamu ta'wila illallah, kemudian orang yang berilmu, kata Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, orang-orang yang paham ilmunya, mereka kemudian berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Makanya tadi pagi kalau nggak salah, semalam juga saya menjelaskan bagaimana Al-Quran itu kemudian menarasikan ilustrasi yang sederhana. Allah memberikan sinyalemen tentang ditemukannya komputer dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, alhamdulillah Al-Quran menguraikan itu, sehingga kalau di dalam kaidah Torah dan juga Injil, Zabur itu tidak kemudian bisa mengimbangi Quran. Kenapa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya hukum yang terkait dengan hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia. Tangan balas tangan, nyawa balas nyawa, mata balas nyawa. Tapi kalau di Al-Quran, Pak, cakupannya itu ilmu pengetahuan. Cakupannya itu semua apa yang dibutuhkan oleh manusia termaktub di dalam Al-Quran. Kalau di Taurat tidak. Di Taurat tidak. Contoh bagaimana dikatakan ular makan debu, singa makan rumput, dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya kemudian dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, maka cakupannya itu tidak lepas daripada ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi tidak hanya sebatas hukum kasih, di mana kasih itu adalah kasih kepada Allah adalah taat kepada perintah Allah, kasih kepada manusia adalah taat kepada perintah Allah untuk menjalin hubungan silaturahmi terhadap semua manusia. Seperti itu, Bang. Mantap. Di dalam perjalanan bangsa Yahudi di dalam sistem kerajaannya, Israel dalam sistem kerajaannya, tentu tidak terlepas dari hukum Taurat ini. Artinya, begitu melanggar, Allah sendirilah yang membalas. Nah, dengan banyaknya aturan hukum yang Yahudi, yaitu turunan dari 10 hukum tadi itu sampai 613, tidak ada pun manusia Israel atau Yahudi saat itu yang mampu melaksanakan itu. Akhirnya apa? Penderitaan, dosa, pelanggaran semakin banyak, kekacauan kehidupan. Makanya Bang Juma tahu bahwa Yahudi Israel segala macam banyak melakukan pelanggaran, tegar tengkuk segala macam. Kenapa? Dikatakan melanggar jika ada yang mengatur. Hukum adalah aturan. Andaikan tidak ada hukum atau aturan, tentunya tidak bisa itu dikatakan pelanggaran. Kan seperti itu konsekuensi logisnya. Gitu. Nah, di dalam perjalanan Yahudi atau Israel ini, dengan banyaknya hukum inilah manusia Israel di dalam keterbatasan sebagai manusia tentunya tidak bisa menjalani itu secara 100%. Ketika itu memang bisa dijalankan 100%, maka kehidupan yang baik dengan upah surga
dengan prerogatif Allah akan menjadi jaminannya, kan seperti itu. Mengaturkan tentang bagaimana hidup, kan itu. Nah, yang saya mau tanya tadi Bang Juma, jika Bang Juma menyimpulkan bahwa 74.437 kalimat di dalam Al-Quran adalah kira-kira sebagai hukum Allah, artinya 74.437 kalimat ini adalah hukum Allah yang konsekuensinya adalah dosa, kan begitu. Nah, 74.437 ayat ini adalah kira-kira negara yang mengadopsi sebagai hukum ketatanegaraannya. Umpama terjadi pelanggaran, bisa kasih pelanggar hukum, Pak, aku jangan dihukum, biar Allah aja yang hukum ke saya. Apakah bisa begitu? Nah, kalau itu seandainya terjadi, adakah kekecewaan dalam bernegara? Bagaimana menurut Bang Juma? Iya. Jadi gini Bang, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan jelas, dengan terarah, bahwa Allah mengatakan kebenaran itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu nyata. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar terhadap kebenaran, silakan ingkar terhadap kebenaran. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi Allah sudah menghamparkan semua aturan-aturan Tuhan. Tuhan sudah hamparkan semua. Kebenaran itu datang dari Allah. Wahai Nabi Muhammad, qul, katakan kepada mereka, kebenaran itu sudah Allah berikan kepada semua manusia melalui Al-Quranul Karim. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman kepada aturan itu, silakan mereka beriman. Tetapi barang siapa yang mau ingkar, kufur, kafir terhadap aturan itu, silakan mereka kufur, kafir. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Kita diberi kehendak bebas. Kalau dulu memang betul, saya juga mengakui itu. Ketika Tuhan memberikan perintah, ada kemudian di antara mereka yang melanggar perintah itu, seketika itu Tuhan memberikan bala, seketika itu Tuhan memberikan tula, seketika itu Tuhan memberikan kutu atau penyakit. Betul itu. Maka Yesus mengatakan ketika ada orang yang diobatin sembuh, Yesus menjamin dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena penyakitmu sudah diangkat oleh Tuhan. Sedangkan penyakitmu didatangkan karena dosamu. Begitu dosamu diampuni, penyakitmu kembali diangkat. Maka Yesus berani mengatakan dosamu telah diampuni ketika dia mengobati orang. Nah, sedangkan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum, wahai nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau beriman, silakan mereka menjadi muslim. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir, silakan dia menjadi Kristen. Inna a'tadna lizzalimin nara. Sesungguhnya barang siapa menghendaki kafir, biarlah kafir. Sungguh kami telah menyediakan untuk orang kafir itu neraka. Ini jelas, ini jelas tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian saudara saya bertanya, bagaimana dengan Islam? Islam datang, Pak, ketika kemudian Islam itu melakukan pelanggaran, ada yang disebut pertobatan. Makanya di Islam itu senantiasa mereka ibadah menghadap kepada pencipta langit dan bumi, yang maha melihat, maha menyaksikan, dan maha mendengar. Umat Islam itu senantiasa berdoa di dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi. Ini perintah. Allah kemudian memberikan jabaran, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Tunjukkanlah senantiasa kepada kami jalan yang lurus itu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Itu pernyataan Allah.
Sehingga ketika umat Islam itu beribadah selalu minta dijaga. Kalau di agama saudara supaya tidak melanggar, maka perintah dihapuskan. Itu di ajaran saudara. Supaya tidak ada yang melanggar lampu merah, lampu merahnya dihilangkan. Supaya tidak ada yang melanggar. Kalau di Islam kagak. Justru semakin banyak perintah, semakin tertib, semakin teratur, semakin dinamis kehidupan umat Islam itu. Kalau di Kristen tidak. Agar kita tidak berdosa, maka Tuhan menghapuskan perintah-perintah itu. Yang ada sekarang tinggal ajaran kasih. Kita sudah dibebaskan. Nah, kalau di Islam tidak. Semakin manusia ingin dilihat menjadi insan paripurna, semakin Tuhan memberikan aturan. Itu di Islam. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat, setelah Yesus adalah hidup yang lebih syarat dengan perintah. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya setelah Yesus terangkat ke langit, akan muncul aturan, perintah, susunan hukum-hukum yang lebih komplit lagi. Kebalik dengan Kristen. Begitu Yesus naik, hukum hilang. Padahal Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang hari ini kau tidak bisa sanggup. Tetapi ketika ia datang, kamu wajib untuk mengikuti aturan-aturan itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi solusinya kemudian adalah, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Allah mengutus seorang rasul kepada kaum jahiliyah, kepada orang yang tidak mengetahui Taurat dan juga Injil, dari kalangan Bani Ismail itu sendiri, yang membacakan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, mensucikan mereka. Jadi kalau Yesus diimani datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Coba, itu bedanya. Yesus datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Dengan cara apa manusia disucikan? Ketika mereka kemudian berdosa dalam sehari, maka dosa mereka dihapuskan dengan sholat 5 kali sehari. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sepekan, maka dosa sepekan mereka dihapuskan dengan sholat Jumat. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sebulan, maka dosa mereka dihapuskan dengan puasa bulan suci Ramadan sebulan. Ketika mereka berdosa selama-lamanya, maka tempat pencuciannya adalah neraka jahanam. Ini adil. Ini adil. Kalau di tempat saudara saya dihapuskan aturan itu, biar kemudian orang lalu-lalang dari arah kiri, dari arah kanan, belakang, muka belakang, saling hantam, tabrakan semua di lampu merah. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Menghapuskan aturan-aturan supaya bebas mereka hidup, tetapi justru dengan tanpa aturan manusia bisa hidup jauh lebih kehewanan daripada hewan itu sendiri. Jadi kalau Anda berbicara bagaimana dengan umat Islam, apakah diikuti aturan-aturan itu? Diikutin. Bagaimana kalau tidak sanggup? Bertaubat. Yehezkiel 18 sampai nomor 20, Tuhan mengatakan, janganlah bapak lagi menanggung dosa anak, janganlah anak menanggung dosa bapak. Biarlah orang fasik merasakan akibat kefasikannya, dan biarlah orang benar menikmati upah kebenarannya. Artinya apa? Ketika umat Islam ada yang berdosa, dosanya tidak ditanggung oleh ayahnya, tidak ditanggung oleh siapapun, tapi mereka yang harus menghapusnya sendiri dengan cara bertaubat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebajikan. Ketika kemudian mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan yang mereka lakukan itu yang menikmati adalah mereka sendiri. Ini satu kunci dari saya bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Ketika manusia berdosa, cara mensucikannya ada. Ketika manusia itu kemudian jatuh pada kehilafan, cara berdosa menghapuskannya ada. Ketika manusia itu mulutnya berdosa, cara menghapuskannya ada. Ketika tangan manusia itu kemudian melakukan dosa, cara menghapuskannya ada. Ketika kakinya kemudian melakukan dosa, cara penghapusannya ada. Ketika kemudian kelamin manusia itu membuatnya berdosa, maka cara menghapuskan dosanya itu ada. Wa yuzak
yuzakkihim. Dia datang mengajarkan konsep bagaimana manusia itu bisa suci di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak ditanggung oleh siapapun, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika kita melanggar larangannya, maka solusinya adalah bertaubat, taubatan nasuha. Jadi kita tidak perlu dan tidak membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan diri kita. Kitalah yang menyelamatkan diri kita. Karena dalam konsep Taurat, konsep Al-Quran, konsep Injil, pengakuan Yesus, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan orang itu sendiri. Orang diselamatkan, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan diselamatkan karena dosanya ditanggung, bukan amalannya diambil dan seterusnya. Tidak. Ini kaidah ajaran para nabi. Kita yang akan menanggung perbuatan kita sendiri. Kita yang menanam, kita yang panen. Kita yang gali lubang, kita yang terkubur. Demikian dari saya. Silakan. Oke, makasih banyak Bang penjelasannya. Tadi ada yang saya kurungin dari perkataan Bang Juma bahwa di Islam semakin banyak aturan Allah malah semakin bagus, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini kehidupannya atau peradabannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Oke, ini adalah akibat. Maksud saya adalah kalau saja manusia menggunakan rasionalitasnya, menggunakan nalarnya, menggunakan moralitasnya yang tinggi, atau dengan sepengetahuannya itulah bisa ditambahkan itu ya, pengetahuan moralitasnya itu bisa ditambahkan dari agama. Apakah perlu lagi menambah aturan-aturan ini? Kenapa? Karena aturan ini, hukum ini bisa berdampak pada banyaknya pelanggaran. Artinya, ketika manusia sudah pintar, cerdas, moralnya bagus, etikanya bagus, tentunya tidak diperlukan lagi hukum yang banyak. Karena peluang untuk melanggar hukum yang banyak itu bagi manusia sendiri adalah berat. Bahkan siasat manusia untuk mengibuli hukum itu ada, kan begitu. Ini fakta yang terjadi. Apalagi di dalam penerapan ada negara-negara tertentu yang menerapkan hukum-hukum ilahi sebagai hukum negaranya. Masyarakat di bawah yang dipimpinnya ini di dalam pengetahuannya sendiri bahwa inilah hukum Allah dan konsekuensi dosa. Boleh dong saya melakukan dengan ada upah atau tidak ada upahnya, kan begitu. Hal ini juga bertabrakan dengan hukum duniawi, yang mana kita ketahui bahwa hukum duniawi itu juga terkadang bersumber dari hukum ilahi. Semata-mata sebenarnya kedua hukum duniawi atau hukum ilahi ini adalah hanya untuk mengatur manusia itu bagaimana hidupnya bagus, beradab, tidak saling membunuh, tidak mendukakan hati orang lain, apa segala macam. Sehingga pada akhirnya surga yang kita harapkan ya bisa aja timbul pada saat manusia itu semuanya hidupnya bagus. Tetapi dengan banyaknya aturan, banyaklah pelanggaran. Di dalam banyak pelanggaran ini, banyak pula kesempatan untuk munafik itu ada, apa segala macam. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Juma? Iya. Jadi gini Pak, kita ambil skala kecil secara logika aja dulu. Di dalam rumah tangga, Bapak sudah punya anak, saya juga punya anak. Itu adalah satu komunitas kecil. Di situ ada kasih sayang. Cerminannya jelas. Semakin orang tua itu sayang, cinta, kasih kepada anak-anaknya, maka orang tua tersebut akan semakin memberikan banyak aturan kepada anaknya. Semakin komplit kehidupan di sekeliling anak-anaknya, membahayakan anak-anaknya, maka semakin banyak aturan yang orang tua akan berikan. Contoh, di sekelompok teman dari anak-anak kita itu, kita ketahui banyak pemakai narkoba di kalangan mereka.
maka aturan demi aturan akan kita berikan kepada anak kita. Mau marah mereka, mau benci mereka, mau mereka taat, mau mereka ingkar, kita melampiaskan rasa kasih sayang dengan memberikan aturan. Itu poin. Ini logika. Manusia terhadap darah dagingnya sayang, kasih. Bagaimana dengan dia yang maha kasih, maha penyayang? Sementara saban hari kehidupan manusia semakin dironrong oleh cerminan yang sangat nyata, manusia senantiasa digiring kepada kemaksiatan. Saban hari apa yang ditemukan manusia menggiring manusia kepada kemaksiatan, kehancuran. Ditemukan di mana-mana HP, komputer, laptop memberikan hal yang bermanfaat, tapi ingat juga mendatangkan hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kemudian seorang ayah, seorang ibu bisa menerapkan kasih sayang kepada anaknya? Mereka memberikan aturan-aturan main. Anakku, bangun jam 7, bangun jam 5, pulang jam 8. Anakku mandi, makannya seperti ini, vitaminnya jangan dilupa, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini cerminan apa? Ini cerminan kasih sayang. Coba Anda lihat sebaliknya. Sebuah rumah tangga tidak punya aturan kepada anaknya dengan alasan sayang. Lihat mereka, Pak. Mereka punya anak gadis, tidak ada aturan bawa teman cowoknya ke rumah masuk ke kamar. Orang tua biarkan, kenapa? Karena sayang. Begitu anak gadisnya keluar untuk pramuka berkemah, apa yang dikatakan kepada anaknya? Anakku jangan lupa bawa kondom. Ini anak perempuan. Kenapa? Karena dia sayang anaknya, tapi caranya salah. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kasih, maha sayang, maka dia tidak akan mungkin membiarkan manusia yang begitu sempurna menjadi pemimpin, menjadi yatim piatu, tanpa aturan, tanpa koridor, tanpa pengikat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita beli kendaraan bermotor, kita tidak punya buku petunjuk. Buta kita, yang ada begitu start langsung gigi 4. Penurunan kita pakai gigi 1. Kenapa? Kita tidak punya buku petunjuk. Kita beli mobil, yang kita beli mobil Matic, kita tidak ada buku petunjuk. Apa yang kita lakukan? Kita setengah mati, mana koplingnya ini, sampai-sampai kita stres. Artinya apa? Semakin manusia itu sampai kepada titik akhir, keberadaban manusia itu semakin dituntut untuk memiliki buku koridor aturan main. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda melihat, kasih Tuhan itu harus kita lepaskan, jangan lagi ada aturan, kan kita sudah dewasa. Oke. Dari kematangan pribadi individu per individu, oke. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berkelompok? Kita tidak hidup sendiri. Bukan kita yang menguasai diri kita, menguasai anak-anak kita, menguasai keturunan kita. Ada makhluk yang disebut iblis yang senantiasa menjerumuskan manusia. Maka yang kita butuhkan adalah kalimat langit. Apa itu? Kalamullah yang menjadi penuntun. Jadi kalau di dalam rumah tangga, karena aku sayang anakku, aku bebaskan. Dia mau pulang jam berapa, dia mau ngapain aja, aku sayang kepada mereka. Maka biarkan mereka berkembang dengan pola pikir mereka. Maka tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran. Tapi kalau orang tua senantiasa memberikan, ini nak, ini sayang, ini nggak boleh, ini bisa, itu cerminan sayang. Kenapa aturan Tuhan itu step by step? Pada saat Nabi Abraham alaihissalam diberikan aturan tidak sesempurna Islam, karena di situ masanya hanya sekelompok orang saja, dan aturannya pun hanya aturan biasa saja. Begitu Abraham pergi, muncul Nabi Musa alaihissalam, maka aturan meningkat. Kenapa? Kemaslahatan kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia, pergolakan peradaban kehidupan manusia, alat-alatnya, pola pikirnya, cara hidupnya, itu mengalami perubahan. Maka aturan Tuhan pun harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang meninggalkan aturan Tuhan. Nah, lalu ketika Nabi Musa alaihissalam datang, aturannya, kehidupan manusia semakin komplit, keseragaman, kemudian perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan semuanya semakin canggih. Maka yang dibutuhkan bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim yang mencakup semua aspek, sehingga kitab ini
tidak bisa hanyut dimakan oleh waktu, tidak bisa lekang dimakan oleh zaman, tetapi dia berjalan seiring dengan zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap harus sebagai tiang yang kokoh. Ini kitab suci, Pak. Makanya Al-Quran 1400 tahun, jangankan kemudian ada yang bisa merubah satu surah, satu ayat pun tidak bisa, satu huruf pun tidak bisa. Kenapa? Karena ini buku panduan dari Tuhan, pencipta alam semesta, untuk dijadikan sebagai panduan sampai kiamat. Tidak boleh ada yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan buku panduan ini untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Kami juga yang akan menjaga. Sebab tidak ada lagi kitab yang akan kami turunkan setelahnya. Kalau Musa alaihissalam tidak diberikan jaminan kitabnya, karena Allah mengatakan akan datang kitab penutup. Kalau Injil kemudian Allah tidak menjamin kemudian tidak dirubahnya, karena akan datang petunjuk terakhir. Tapi ketika petunjuk terakhir itu datang dan tidak ada lagi petunjuk lain, Allah menjamin tidak akan ada manusia, makhluk apapun, sehebat apapun yang bisa merubah Quran. Aku pencipta yang menjaga Quran itu. 1400, Pak. Tidak ada yang bisa merevisi. Tidak ada sama sekali kekuatan apapun itu. Sebenci-bencinya Islam misalnya, sebenci-bencinya orang yang benci kepada Islam, kepada Al-Quran, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Nggak ada. Kenapa? Itu adalah kalam ilahi, kalam dari langit. Nah, ketika saudara saya berkata seperti itu, maka Allah menjawab kepada kami umat Islam. Apa yang Allah katakan kepada kami, Pak? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu beriman kepada Allah, lalu mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Subhanallah. Artinya ketika Allah memberikan panduan pertobatan, menandakan bahwa Tuhan tidak mengutuk mereka yang melakukan dosa. Dalam aspek pengetahuan umat Islam, orang yang melakukan dosa masih diberi ruang untuk bertaubat. Celakanya kalau seperti Sambo, percaya kepada Yesus, dia sudah membunuh Yosua, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Gimana cara penebusan dosanya? Harus ada Yesus baru untuk mati di tiang salib untuk yang kedua, untuk menebus dosa dia lagi. Tapi kalau di Islam tidak. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini kaidah, ini aturan, ini koridor yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Subhanallah. Islam ada solusi. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yauma yajma'ukum liyaumal jam'. Dzalika yawmut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Pada hari di mana semua manusia dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman dibangkitkan, dihimpun pada hari penghimpunan, itulah hari di mana manusia akan diungkap kesalahan-kesalahannya. Islam diberikan kredit plus oleh Allah dengan mengatakan, barang siapa yang berislam, barang siapa yang beriman, lalu kemudian mereka menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu mereka mengajarkan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan umat Islam yang agung. Ikut aturan, pelanggaran ada solusi. Subhanallah, Masya Allah. Syukran akhina, barakallahu fiqh. Ada solusi. Dosa boleh kita lakukan, pelanggaran bisa saja kita lakukan, tetapi ada solusi dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah wa yuzakkihim, untuk mensucikan kita. Lalu kemudian Allah mengangkat derajat kita bagi mereka yang kemudian percaya kepada Allah pada hari penghimpunan, yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, ikut kepada ajaranku, beriman
berjalan dan bermakmum kepada nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan dariku adalah aku menghapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang aku. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini terakhir dari saya ya. Terima kasih banyak kepada saudara saya yang bertanya tadi. Sering-seringlah naik di komal saya, bertanya tentang Islam, membahas tentang Islam. Jangan Anda datang membawa kebencian, jangan Anda datang membawa hujatan, jangan Anda datang membawa kedengkian, jangan Anda datang kemudian membawa kenistaan. Datanglah dalam bentuk manusia yang punya akal. Tanyakan kepada kami tentang keselamatan, tanyakan kepada kami tentang Tuhan kami, tanyakan kepada kami tentang hukum-hukum kami, tanyakan kepada kami konsep keselamatan kami. Insya Allah kami akan mengajarkan dengan baik, kami akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami akan mengajarkan dengan hikmah, kami akan mengajarkan dengan seruan-seruan yang mulia. Tetapi ketika kalian datang dengan membawa hujatan, dengan membawa penistaan, maka kami, kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun, dan kami tidak akan pernah berpaling. Kami akan pasang badan demi Allah, kami tidak akan pernah gentar. Jadi saudara-saudari yang ingin belajar Islam, yuk mari cari komal kami, cari komal apologet Islam. Kami akan membantu Anda untuk mengenal Islam. Bagi kalian yang ingin menghujat Islam, siapkan diri Anda, karena kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kami sekali mengatakan alif, alif, sekali kami mengatakan ba, ba. Kami tidak akan pernah merubah. Ketika kami ada konsep, maka kata Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya izin azhar dulu sejenak, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Guru Nda, Masya Allah. Dari tadi aku Dari nulis 2009 sampai sekarang saya masih kagum dengan Bang Guru. Keren ilmunya, Masya Allah. Mau kuaci. Saya cuma saya irinya gini, masa yang disebut cuma Ustaz Alif doang, saya enggak. Sekali Alif, katanya. Sekali Sugi apa? Itu huruf itu. Huruf, kirain Ustaz Alif. Ya udah, Ustaz Sugi ganti namanya Dot. Jadi biar agak susah sekali Dot. Allahu Akbar. Itu dilanjut deh, saya pamit sholat azhar dulu. Baik, terima kasih. Mumpung agak pelan di sini suaranya. Itu tadi Pak siapa ya tadi ya, Pak Adrianus itu dia keluar kenapa? Sorry. Iya, nggak tahu. Dia keluar kenapa? Host. Turun sendiri kayaknya. Nggak tahan dia. Oke. Semoga dia datang lagi. Masya Allah, tadi dia habis dengerin penjelasan malah bilang mantap Bang Zuma. Artinya dia meresapi itu. Nggak tahu meresapi apa meres kuda ya. Tapi intinya dia memahami di situ. Nah, cuman kan dia ada beberapa pelajaran dia nggak paham. Al-Quran itu tadi ada berapa ribu hukum, dia bilang kalimat nggak nyambung. Mau belajar Al-Quran tapi belum seutuhnya dan belum sepenuhnya sepertinya. Padahal ulama kita itu banyak menjelaskan mengenai tentang jumlah huruf di dalam Al-Quran, jumlah ayat, jumlah surah. Itu sudah banyak dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan itu banyak ya. Jumlah ayat tentang berapa kalimat, ada kurang lebih 77.439 kalimat dan seterusnya. Nah, kalimat ini bukan tentang hukum. Tadi dia katakan hukum. Ulama kita itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran itu dari sekian 6.600 sekian ayat itu dijelaskan 1.000 ayat tentang hukum, tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang apalagi Qasas, Al-Qasas ya, kisah-kisah, 1.000 ayat tentang janji Allah atau ancaman bagaimana ketika melarang, itu seperti itu. Jadi mengenai hukum, perintah dan larangan itu dibagi dengan ayatnya, jumlah sekian ayat dan seterusnya. Dia itu salah belajar kayaknya atau belum tuntas belajar, tapi oke lah, dia perlahan mulai ada belajar. Semoga kedepannya dia lebih baik. Dan lucunya tadi katanya Bang Zuma, semoga suatu saat dipinjam Tuhan untuk mengkristenkan orang karena sudah begitu mahirnya dalam membaca Bible. Dia salah, justru dari
dari dulu justru sudah Allah gunakan sebagai tentara Allah di muka bumi ini, bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kalimat Allah, tad'una ila khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini salah satu bagian dari visi misi yang ada di Apologet Islam Indonesia, bahwa apa itu hadir memberantas kemungkaran dan menyeru manusia kepada kebaikan. Nah, masih salah paham juga tadi Pak Adrianus, tapi oke lah, semoga makin belajar ke depan. Aku noise, lanjut. Ya, kita sambut dulu ini yang kawan Kristen atau Muslim nih par siapa ini? Partanobatan. Partana Botang. Ya, selamat siang Bang, salam kenal. Nah, selamat siang Bang. Muslim Kristen Bang? Hari Kristen Bang, Kristen. Oh Kristen, nah, silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Iya, terima kasih Bang, sudah diizinkan bergabung di sini ya Bang. Tadi kan ada Bang Juma kutip itu dari ayat Alkitab tentang Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad katanya kan. Kalau menurut Anda? Yang mana Bang? Ada tadi. Roh Kudus itu malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad Bang. Begitu loh. Enggak, udah 2 kali saya dengar itu Pak Juma bilang itu bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi. Roh kebenaran mungkin. Roh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan datang. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dengerin saya jelasin dulu, baru Anda. Oh iya ya. Jadi anda salah dengar, oke? Nanti habis ini Anda ngomong lagi. Jadi data di Bible Anda itu, Yesus berkata, ya, aku akan minta kepada Bapa, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini siapa? Apa yang dibawa, apa yang dimaksud? Itu mungkin ya Bang ya, oke? Iya Bang. Oke, baik. Silakan Pak D, roh kebenaran. Apa itu masuk roh kebenaran itu? Maksudnya gini Bang, kalau keyakinan Kristen itu kan kalau namanya roh, itu berarti bukan manusia gitu Bang. Ya oke. Oke Bang. Kurang baca kitab kayaknya. Kurang baca 1 Yohanes 4, Ustaz Sugi. Baik. Sebenarnya Bang, roh Bible itu kan bahasanya bahasa kias. Ya, bahasanya bahasa perumpamaan. Belum tentu roh artinya itu roh beneran. Belum tentu mati itu artinya mati beneran. Ya, bahasa kitab, bahasa Bible itu penuh dengan perumpamaan. Ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi, Bang. Anda buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Bang. Coba kita baca bareng-bareng. 1 Yohanes 4 ayat nomor 1. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Nah ini garis bawahi. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, disuruh waspada terhadap roh-roh ya yang datang ke dunia. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Artinya di situ roh bisa berarti seorang nabi. Roh penyesat, roh yang bukan berasal dari Allah itu adalah nabi palsu. Roh yang berasal dari Allah adalah roh kebenaran. Begitu Bang. Ini kita pandang sendiri loh. Coba dibaca baik-baik, dipahami ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini kita pandang sendiri. Menerangkan bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi. Nah di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di situ dikatakan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Kalau di ayat 17 dia itu diartikan roh, maka ini terjadi kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu yang diminta adalah, bentar Bang, karena di ayat sebelumnya yang diminta adalah seorang, masa yang datang roh. Nah makanya supaya tidak terjadi kontradiksi harus kita cari roh ini apa. Ternyata roh itu seorang nabi. Silakan. Coba yang ayat 16 itu Bang, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang hidup selama-lamanya Bang? Bentar dulu, itu seorang orang apa roh yang dimaksud kalau seorang? Iya, kalau orang itu siapa yang hidup selama-lamanya, kan gitu pertanyaannya. Ini tidak dikatakan hidup selama-lamanya. Yang menyertai selama-lamanya itu kan hidup. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti bukan roh ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, berarti orang ini menyertai yang kita. menyertai ya adalah ajarannya. Nggak ada dibuat ajaran di situ Bang. Kamu kira ya Yesus itu Bang. Kan koma itu Bang, koma itu ayat 16 itu koma, yaitu roh kebenaran, titik. Nah gitu dia Bang. Nah, oke, sekarang kalau gitu, saya tanya kepada Anda siapa orang itu? Kalau itu dipahami orang itu tidak akan mati, siapa? Adakah orang seperti itu? Atau ayat ini bohong? Itulah roh itu Bang, roh kebenaran itu. Ini dikatakan seorang kok. Tadi kan Abang bilang tadi kan perumpamaan ini. Nah, ini yang perumpamaan itu di ayat 17-nya. Kalau di ayat ini Anda katakan roh, ya ayat 17 itu Anda pahami roh ya roh, berarti kontradiksi dengan ayat 16. Karena di ayat 16 dikatakan seorang, masa yang datang roh? Iya Bang, karena dia kan di ayat 17 kan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa orang itu roh? Apa seorang itu roh? Bisa Bang, roh. Loh, mana ayatnya bahwa orang bisa disebut roh? Ayo, mana ayatnya? Pakai dalil. Iya kan istilah dia, istilah. Aduh, walaupun itu istilah Bang, perkuat dengan ayat. Seperti yang saya lakukan tadi, ketika saya mengatakan roh itu seorang nabi, saya kasih ayat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah ia berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh di situ bisa berarti seorang nabi. Kenapa ini yang saya katakan yang menyertai kamu adalah ajarannya? Karena di dalam Yohanes 16 ayat 12 dikatakan, ya banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ajaran yang dimaksud Yesus. Saya punya data. Mana datamu? Data apa itu Bang? Data dari Bible lah. Kan kita nggak boleh ngomong agama ini berdasarkan asumsi, nggak boleh, harus ada datanya, harus ada dasarnya. Tadi juga kan orang Abang kan ini kan menafsirkan bahwa di sini mengatakan bahwa itu Muhammad, kan itu kan juga asumsi. Makanya itu kita cari siapakah yang bisa menduduki ini, siapa, gitu loh. Karena nggak ada juga nama Muhammad di situ, kan itunya Bang maksudnya. Ya kalau menurut Anda siapa gitu loh maksudnya Ustadz Suki itu gitu. Kalau menurut Anda di situ roh kebenaran itu siapa? Ya Roh Kudus itu Bang. Roh Kudus itu datangnya sebelum. Ini kan gini tulisannya. Masih banyak yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, nah, ia ini yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, pada saat Yesus datang ini Roh Kudus sudah datang atau belum datang? Belum. Loh, berarti nggak ada Roh Kudus pada saat Yesus ada.
Ada, tapi kan belum diturunkan. Ada tapi sembunyi gitu. Ya, bisa dia disuruh satu-satu. Aduh, Bang. lanjut tuh Semua Satsuki. disuruh. Saya mau ambil lem dulu. Saya mau bakar dulu lemnya. Ya. Di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus, ya itu sudah datang. Kapan? Ketika Yesus dibaptis, dia berupa burung merpati. Matius 3 ayat 16-17. Bahkan Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah mendatangi Maria. Ya. Jadi, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Ingat, Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Sementara syarat penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Coba. Itu bukan Roh Kudus. Itu Iya, ada setelah ayat Yesus ke-7 pergi itu. kan, makanya ada hari Pentakosta. Disitulah turunnya Roh Kudus, Bang. Nah itu udah datang. Kenapa harus dijanjikan lagi? Di mana? Loh katanya hari Pentakosta. Itu udah datang. Kenapa harus dijanjikan lagi? Sementara hari Pentakosta Yesus masih ada. Sementara Bukan. syaratnya. Hari Pentakosta Yesus sudah naik, Bang. Iya tapi sebelumnya sudah datang Bang. Waktu Yesus dibaptis itu bukan Roh Kudus. Yang berupa burung merpati. Ya kan dia khusus untuk Yesus dia, bukan untuk menyeluruh gitu. Mana ada khusus untuk Yesus? Dia pernah datang juga ke Elizabeth. Iya, ya, Memberkati khusus untuk Elizabeth. bagi siapa yang dipilih Tuhan gitu kan. Kalau sekarang siapa yang percaya bisa dia memanggilnya gitu. Ngelesnya pinter banget. Ya gitu Kalau lah. pakai data Bang, coba pakai Abang data juga deh. kan pakai iman. Saya juga Ini nggak pakai iman, Pak. Dengerin, Pak. Dengerin. Diskusi di sini, dengerin, Pak ya. Diskusi di sini tidak diskusi soal iman, tetapi soal dasar beriman. Bapak tahu nggak bedanya iman dan dasar beriman, Pak? Iya, inilah dasarnya, Pak. Nggak, saya tahu. Saya tanya, Pak. Apa bedanya iman dan dasar beriman apa, Pak? Dasar beriman itulah ada fakta, ada tertulis, ada arkeologi. Dasar beriman ini kitab suci Anda gitu loh. Paham nggak? Iya, iya. Nah, Bang, sekarang kita sedang membahas iman Anda atau dasar beriman Anda? Ya, dasar iman itu juga harus ada imannya. Oh, gigimu itu. Dengerin. Kalau yang namanya iman, kalau Bapak ke atas membawa iman, contoh nih, kalau Bapak mengimani Yesus, terus Bapak bilang ke saya, pokoknya saya mengimani Yesus, terus Bapak bilang gitu, terus saya bisa apa? Bisa nggak didiskusikan? Sama dengan Bapak juga kan kayak gitu. Pokoknya Iya, iman, makanya kenapa kita tidak sedang memperbincangkan iman gitu loh, Pak. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Makanya ketika Anda membawa naik ke sini, ke atas sini, terus kemudian Anda ngomong soal iman, itu selesai, nggak ada yang bisa didiskusikan. Tetapi yang didiskusikan ini adalah soal dasar beriman gitu loh. Yang Anda di kitab Anda, kita uji dasar beriman Anda. Lanjut tuh Satsuki, monitor standby. Iya, kalau ngomong soal iman jangan di sini, Pak, di gereja aja yang sesama dengan Anda. Tapi kalau sudah di sini bukan iman yang kita bicarakan. Karena ya, kalau sudah berbicara iman, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Kamu mau menuhankan kaleng kerupuk, sandal jepit, itu nggak ada urusan dengan kita. Tapi yang kita bahas adalah dasar keimanan Anda itu. Benar enggak, sesuai enggak dengan kitab Anda gitu loh. Nah, kembali kan lagi kepada dasarnya di tema. sini, Bang. Karena saya juga Bentar. pakai dasar di sini bahwa itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Mana dasarnya? Dasarnya apa? Ya, Ayo tunjuk itulah hari ayatnya. Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, sementara ya di ayat 13, Roh Kudus kan Tuhan menurut Anda kan? Betul. Kenapa? Roh Kudus kan Tuhan menurut Anda? Bukan. Oh, bukan Tuhan dia. Bukan. Jadi apa dia? Ya Roh Kudus. Anda ini Apa? Trinitas Manusia? bukan? Bentar. Anda Trinitas bukan? Iya, Trinitas. Trinitas itu apa aja? Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Apa posisinya Roh Kudus? Itulah sebagai pemberi apa? Supaya kita itu berhidup yang benar, hidup yang kudus. Bapa, kan gitu. Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Yang satu apa? Satu. Yang satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Satu hakikat dalam Allah. Nah, berarti hakikatnya Roh Kudus adalah Allah, betul? Iya. Oke. Kalau memang Roh Kudus itu adalah hakikatnya Allah, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Sebagai tugas bilang. Yohanes 16 ayat 13 coba baca. 1,5 itu 1,5. Coba 1,5 bukan Yohanes 1. 16 ayat 13. Ya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Katanya dia Allah. Hakikatnya Allah kok nggak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Tadi kan ada kan Tritunggal itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yaitu. Anaknya juga kan nggak bisa, putranya juga nggak berbisa Kan Anda berkata-kata bilang dengan satu dirinya hakikat. Bentar, Anda bilang satu hakikat. Bapak bisa ngomong dari dirinya sendiri enggak? sendiri. Saya kan manusia, ada Bentar, juga saya tiga. tanya, enggak, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan, Bapak Allah, itu bisa ngomong dari dirinya sendiri enggak? Bisa. Nah, bisa. Yesus bisa ngomong dari dirinya sendiri enggak? Melalui Bapa, bisa. Hah? Bisa. Bisa. Yesus ngomong, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gimana kalau begitu? Iya, tetapi Bapa lah yang memberikan semua kuasa itu, kan gitu. Apakah Bapak diberi Yesus? Kenapa? Apakah Bapak juga diberi Yesus? Diberi kuasa? Yesus yang diberi kuasa oleh Bapa. Nah, Yesus yang diberi kuasa. Bapak diberi kuasa enggak sama Yesus? Enggak lah. Enggak, berarti enggak satu hakikat lah. Kalau satu hakikat itu semuanya sama. Bagaimana itu satu hakikat? Bapak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri. Sementara Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus diberi kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus diberi kuasa oleh Tuhan. Bagaimana dia satu hakikat? Ya, hakikatnya Allah, kan gitu. Nah, makanya itu kalau dia hakikatnya Allah, seharusnya posisinya Yesus maupun Roh Kudus sama seperti Allah. Dia berkata-kata dari dirinya sendiri, dia tidak diberi kuasa oleh siapapun. Itu baru satu hakikat. Nanti jadi tiga lahnya bang, kan gak gitu. Loh? Ya memang tiga. Enggak lah. Loh, enggak gimana? Ketika Yesus dibaptis, ya, ketika Yesus dibaptis, itu ada tiga sosok yang berbeda di tiga tempat yang berbeda. Yesus direndam di sungai Yordan, di atasnya ada Roh Kudus yang seperti burung merpati, dari surga ada yang teriak. Bagaimana mungkin dalam tiga tempat yang berbeda dalam satu waktu, tapi dia adalah satu? Ini gimana cara mikirnya? Yesus digambarkan seperti bintang film, Roh Kudus seperti digambarkan burung kudus, Roh Kudus. Bapak digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Ya, bagaimana mungkin? Apakah ketika Anda menyebut Yesus atau Anda membayangkan Roh Kudus yang burung merpati? Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan lelaki tua yang duduk di atas surga? Apa di atas kursi roda? Sehebat apapun otak Anda, Bang, tidak akan bisa menyatukan tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Itu nggak akan bisa. Roh Kudus adalah Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Ini tiga Tuhan, bukan satu Tuhan. Anda manusia, saya manusia, Bang Aristo manusia. Ada berapa manusia? Iya bang, pas yang dibilang abang itu, sepintar apapun kita, sehebat apapun otak kita tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya bagaimana dengan Tuhan itu. Kan kita kan terbatas. Makanya kita hanya memahami dari
Dari apa yang diberitahukan dalam Alkitab itulah yang bisa kita pahami. Bang, Tuhan itu memberi Anda otak. Ya. Perbedaan manusia dengan makhluk yang lain adalah otak dan akal budi. Anda dibekali otak, diberi akal budi. Itu gunakan untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu hanya bisa dinilai dengan akal sehat. Yang bisa menentukan ini salah, ini benar itu akal. Bukan iman. Kalau iman tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Kalau iman bisa dijadikan sebuah standar untuk mengungkapkan kebenaran, maka tidak ada orang yang salah di dunia ini. Ada orang nyembah gunung, bagi mereka gunung Tuhan. Ya benar, bagi iman dia. Ada orang nyembah pohon, bagi mereka benar. Tetapi secara akal sehat, apakah itu benar? Maka gunakan akal Anda. Anda diberi akal, diberi otak oleh Tuhan itu supaya untuk mengenal Tuhan. Jadi Tuhan tidak mungkin ketika mengenalkan dirinya di luar kemampuan otak kita. Tidak mungkin. Gitu loh. Ya, kalau tidak Tuhan mungkin kan, Anda itu. kalau Tuhan kan Bang di Kristen itu jelas mengenalkan diri. Itulah Tuhan Yesus itu. Bagaimana cara mengenalkan diri dia? Dia lahir di Bethlehem. Nah, ini dia. Tuh kan, lahir. Astagfirullahaladzim. Padahal di dalam bilangan 23 ayat 19, Tuhan tidak dilahirkan. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan manusia. Bagaimana mungkin Anda mau ngomong Tuhan dilahirkan? Iya, banyak ayatnya itu Bang. Itu kan ayat apa bedanya Tuhan dengan kita kalau dia dilahirkan, Bang? Berarti kalau Tuhan itu dilahirkan, dia punya asal usul. Dia bisa hidup kembali, dia bisa naik ke surga kan gitu. Kita nggak bisa. Dibangkitkan Bang, nggak pernah dia hidup sendiri Bang. Iya, dibangkitkan dia. Iya, entah dibangkitkan pun ada rupanya manusia yang lain dibangkitkan. Oh banyak. Siapa itu? Ketika Yesus disalib, bait Allah terbelah, ada orang-orang mati bangkit berjalan-jalan di Yerusalem. Gimana itu? Yesus baru 3 hari, mereka kan sudah ribuan tahun bangkit. Mereka kan bukan mengaku Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang mengaku Tuhan. Di mana Yesus ngaku Tuhan, Bang? Nah, banyak ayatnya itu Bang. Satu aja. Tunjukkan aja satu. Oh iya bisa. Silakan. Oke. Satu Bang. Satu Bang. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Akulah Tuhan gitu. Di mana Bang? Iya. Sebentar ya Bang. Oke. Tadi katanya nggak ada manusia satupun yang bangkit. Ditunjukkan ayatnya apa? Faktanya, oh dia nggak ngaku Tuhan, ngelesnya ke sana dia. Harusnya itu diselesaikan dulu itu. Ya ketika Anda mengatakan nggak ada yang bangkit, Anda sudah salah di situ. Banyak orang bangkit Bang. Bukan cuma Yesus. Ada orang yang ribuan tahun mati bangkit. Nah, itu ya, kan bangkit Anda kan. alasan pertama. Mana Yesus ngaku Tuhan? Jadi Bang Partanobat ini nampaknya beriman hanya karena warisan ya Bang. Anda nggak kenal Tuhan Anda ya? Ya dulu memang gitu Bang. Karena kita kan lahir di Kristen. Ya maklum. Ya, bahkan tadi Bang Partanobat mengatakan bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Luar biasa sekali pernyataan itu Bang. Iya bukan Tuhan Bang. Oke, kalau begitu saya mau nanya Bang, menghujat Roh Kudus kenapa tidak diampuni Bang? Nggak bisa diampuni? Ya karena Roh Kudus itu kan hakikatnya Allah tadi. Ya, tapi menghujat Allah nggak apa-apa Pak. Menghujat Allah, menghujat Yesus masih bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Kok gitu? Nah itulah Bang. Itu apa Bang? Bingung itulah kan? peraturannya. Artinya lebih keren Roh Kudus.